Apa yang ini? Kalau ini jangan yang gurunda. Yang mana tuh? Tuh banyak ke sana. Kandang kelinci. Oh, kandang kelinci. Mau di sini nih, dikurung. Aduh, kasihan Pagi makan mie telur, siang mie telur. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting ada masuk itulah. Walaupun mie telur juga enak lah. Kasihan PPJ. Wih, modal di wae gede waduk lah anjing. Bener, Bang Adi ketutnya. Awak lutik, ditut gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nor Karimonang. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada Ustadz saya. Assalamualaikum Ustadz. Apa acara di sana nih? Wih, Bang. Assalamualaikum. Di kamar yang Acara punya makan-makan, koma Bang. di luar. Kelihatan tadi Pak Ustadz ya. Tap layar di bawah tuh artinya tuh tap layar biar ramai nih. Pat tap layar tuh. Suaraku ini bisa dengar dah ya? Si PPJ kenapa itu si PPJ? Stres sama si PC The King diserang. Lagi dapat ya. Saya suruh Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang A. Wilujeng wengi nya kasadayana. Wilujeng wengi Iraha cenah bekang Juma ka Bandung nih Kang. ke Bandung, insya Allah Februari. Atuh Kang disponsori Kang hoyong penak jeung Bang Juma lah. Siap, Sekali-kali siap mah. aman. Gas. Bas eta ka Lembang teu ketemu. Salam Bang Juma ya dari Al Bandung ya. Ya, Bang Juma. Ya. Ya. kumaha naon? Kumaha sehat Kang? Kumaha damang, kumaha naon? Bagaimana apa? Siap. Artinya bagaimana? Semoga sehat selalu semua ya. Kru-kru Bang Juma ya. Siap. Amin. Alif, Nora dan Ikut ya? kawan-kawan, Handi juga ya. Semalam sakit aja saya biar mendengarkan Nora mah mendengarkan sakit si biar Al kurus. KTP Bang. Kurang asam ini Akang ini. kalau Aku udah turun 5 kilo loh Akang. Semalam Bang Juma aku sampai mendengarkan si Al KTP itu. Sampai saya terharu Kang. Sampai jam 1 kalau nggak salah ya. Iya. Ketika bersahadat si Al KTP itu. Masya Allah, tabarakallah. Bapak jahat sudah dibuang dari circle-nya. Kasihan Bapak jahat. Mau masuk Islam nggak Bapak jahat? Gue syahadatin mau nggak? Kirim KTP. Iya. Orang munafik tuh susah, Kan orang orang munafik tidak memanggil bisa. si PPJ. Ketemu dulu. Orang munafik tuh susah Ah, dia kan mau Tobat tuh dikasih susah. kerjaan sama Bang Suma. Enggak, Bapak jahat. Nah tuh. Daripada udah diusir dari Kristen. Suaranya kayak kecetet ini nih. Suaranya kayak kecetet pintu. Nonot kau Satria Kores Zuma nonot juga gak guna. Punya nonot kagak guna. Manusia apa kau nih? Mau masuk Islam nggak? Nonot itu jangan dipakai buat pipis saja, dipakai. Celim. Buat mut'ah dengan mak kau boleh tak? Papa jahat. Buat mut'ah aja kau dengan mak kau sana. Apa katanya tadi? Apa? Bawa-bawa katiti segala. Bawa-bawa katiti segala. Itu saya naikkan tadi PPJ, dia bilang naikkan saya minta Indomie dari Bang Zuma katanya. Dia minta dikirimin Indomie Bang. Ribut masalah donasi sama PC The King. Itu ada Indomie Bang Juma itu jatah mualaf. Emangnya dia mualaf? Oh, masih ada tuh beras 5 kilo masih ada. 10 karung masih ada 10 karung. Mau ambil sini. Beras yang ada kutu tuh, kirim Lebih dia. ya? Iya masih banyak Bang. tuh.
Beras yang ada Kalau butuh kutunya sini. tuh. Nah, yang kutu kirim dia, kasihan nggak dia tuh. Di Kristen kau dianggap sampah gitu loh. Iya, Di iya. sini kau munafik. Mau jadi apa ke hidup kau tuh? Bagus kau gantung diri aja dah. Kau Oke. pergi cari imam-imam kau tuh dalam gua tuh, imam-imam kau tuh, kau cari gitu loh. Minta tolong imam-imam kau tuh, yang 12 imam kau tuh. Minta tolong di sana gitu loh. Oke, saya izin mute ya Bunda Nora. Bunda Nora tolong ditertibkan. Gurunda mau naik, cari Oten ya. Soalnya kan di sini ada musik, nggak bisa live di YouTube, kasihan yang lain. Jadi saya mute, ini saya serahkan ke Ustadz Alif sama Bunda Nora ya. Lanjut. Oke Kang. Mamplong, gigi dia. Ustadz lah yang ngomong, Ustadz. Bagaimana perkembangan di sana, Ustadz? Halo Bu Nora, selamat datang, selamat bergabung. Apa tema yang mau diangkat? Dari Muslim kan? Dari Muslim. Oh siap. Ya, apa yang mau ditanyakan? Sejauh ini bagaimana perkembangan dengan saudara-saudara kita yang mualaf yang di sana, Pak Ustadz? Bisa dikonfirmasikan? Kalau masalah kisah para mualaf kemarin di sini ya, di Masar. Iya, Pak Ustadz. Bagaimana Ya. mereka menjalani kehidupan mereka setelah mereka sudah menemukan kebenaran di dalam Islam? Setelah menemukan kebenaran, tentu mereka menemukan kedamaian di dalam Islam. Tapi banyak kisah yang menarik yang dibahas oleh mereka perjalanannya. Dari tentang dia itu seorang misionaris, dia disiapkan menjadi misionaris, tapi dia tidak tahu kalau tugasnya itu ternyata menjadi seorang misionaris gitu. Sehingga waktu itu dia mengkristenkan kurang lebih 70-80 orang lah. Itu ada kisahnya. Tapi beliau menemukan kebenaran di dalam Islam luar biasa. Ada lagi yang dari Toraja. Dia itu jadi menceritakan tentang agamanya, belajar agamanya, perdalam agamanya. Dia mengajarkan kepada orang, tapi dia sendiri nggak yakin katanya. Itu yang membuat dia terketuk hatinya. Dia pelajari, cari sumber dalam Islam. Ternyata yang benar itu dari Islam. Dia mempelajari kitabnya, mempelajari tentang konsep ketuhanannya, dia jelaskan kepada orang, tapi ketika dia menjelaskan dia sendiri bingung. Itu kisah-kisah para mualaf kemarin. Ada beberapa para mualaf yang mengisahkan kisah beliau itu, ada yang lucu, ada yang haru, ada yang hening. Tentu yang paling mengharukan adalah pertanyaan dari seorang ibu yang mualaf. Di usia senjanya dia bertanya, bolehkah kami mendoakan ibu kami yang mati namun dia masih oten? Tentu seorang anak pasti sangat mengharapkan kan kalau keluarga tercinta itu di surga. Tapi apa boleh buat, itu peristiwa yang sudah berlalu, orang tuanya sudah tidak ada, ya sudah. Kita move on, kita fokus kepada membina generasi aja. Jangan sampai ada keluarga kita yang tersesat sampai murtad dan sebagainya gitu. Hati-hati terbawa oleh para misionaris, karena memang peristiwa pertama berkaitan dengan ayat Al-Quran kan, surah At-Taubah ya, ayat 113 gitu. Itu kan tidak patut bagi Nabi dan juga orang-orang mukmin mendoakan orang-orang yang menyekutukan Allah walaupun dia itu adalah kerabat terdekatnya kan gitu. Maksudnya peristiwanya ketika sudah mati, ya mau diapakan? Karena itu peristiwa yang tidak bisa kita perbaiki. Kayaknya pembahasan ini nggak usah diperpanjang deh, sedih, kasihan aku lihat ibunya juga kemarin. Tapi intinya cuman kita minta berdoa kepada Allah, kalau diselamatkan sampai surga nggak bisa, minimal minta berdoa kepada Allah agar ringankan siksaannya. Mungkin itu paling peluangnya. Masya Allah. Ya sedikit ya Pak Ustadz. Kemarin tanggal 25 saya telepon orang tua saya, ya tinggal mama saya ya, karena bapak saya sudah almarhum.
Saya telepon adik-adik saya mengucapkan selamat hari mualaf sedunia. Mereka kaget. Loh, kok gitu nak? Ya iya mak. Oh gitu ya. Jadi pertanyaan dari mama saya cuma satu. Kenapa orang Kristen ini kekal di neraka? Ya saya cuma satu pertanyaan dari mama saya cuma jawabnya begini saja Ustadz. Tolong diralat kalau salah ya. Ya Islam saja mak, kalau melakukan perbuatan dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Syirik itu artinya menduakan Tuhan. Itu tidak akan diampuni oleh Allah. Kan seperti itu ya Ustadz. Jadi bukankah agama yang kita anut dulu menduakan Tuhan, mengatakan selain dari Allah ada Tuhan yang lain yaitu Yesus. Makanya kenapa orang kafir itu kekal di neraka? Ya karena mereka melakukan dosa syirik, yaitu menduakan Tuhan. Jadi bersyukur kita yang para mualaf walaupun dikatakan Kristen, kita mualaf-mualaf ini orang-orang yang tidak paham Bible, biarkanlah dikatakan tidak paham Bible. Satu saja yang kita paham di dalam kitab suci Kristen dulu, yaitu apa? Yesus selalu mengagung-agungkan Tuhannya. Yesus selalu mengatakan, mengklaim dirinya hanyalah seorang utusan untuk menyampaikan firman dan risalah-risalah yang telah diwahyukan kepada Yesus. Menurut saya seperti itu Pak Ustaz. Betul sekali Bunda Nora. Allah mengabarkan di dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Dan Allah mengampuni dosa selain dari dosa yang menyekutukan Allah gitu. Jadi kelak di akhirat nanti itu, ketika orang yang menyekutukan Allah, maka tidak ada peluang untuk selamat. Pokoknya kunci keselamatan itu, pintu keselamatan sudah tertutup rapat, tidak ada. Tidak ada lagi keselamatan. Ya, makanya yang masih di dunia ini, yang masih menyekutukan Allah, menyekutukan Tuhan, segeralah kembali kepada jalan yang benar. Misal seandainya mungkin ya kita perlahan orang-orang kawan-kawan dari sebelah dari Kristen tidak mau menerima Islam, minimal dulu lah dengar dulu tuh ajarannya Yesus gitu, dimana Yesus sendiri tidak mengajarkan menyekutukan Tuhan. Ajaran Yesus tidak merendahkan Tuhan, ajaran Yesus tidak menghinakan Tuhan, ajaran Yesus tidak memanusiakan Tuhan, dan ajaran Yesus tidak menuhankan manusia. Minimal itu dulu deh didengar ajaran Yesusnya sebelum masuk ke dalam keislaman. Karena kalau ke dalam Islam khawatirnya agak terlalu berat buat kawan-kawan Kristen. Perjuangan di dalam Islam itu berat, ya kan? Makanya untuk para mu'alaf juga tahapan pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ketika mereka ngambil keputusan itu masih mudah, satu tahapan yang cukup sekali dilalui. Namun konsisten menjalankan syariat, menjalankan keyakinan, istiqomah menghadapi ujian, itu yang perlu perjuangan dan memang perlu bimbingan gitu. Ya gitu ya buat teman-teman Oten, minimal dulu dengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus gitu. Lanjut, banyak tamu. Oke, saya sapa dulu. Kap J.O. Hana M. Mar. Woi, Kapten ini pasti ya. Kapten, selamat malam. Kapten Plaza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kapten ya, Kapten J. Iya, betul. Bunda Nora. Ustadz Ali, Muslim ya Bang? semalam saya sangat terharu sekali ya setelah mendengar Alhamdulillah. lafaz syahadat yang dikatakan oleh Al-KTP itu ya. Saya terharu sekali. Oh iya. Semoga semua yang ada di bawah Komal 7.000K semalam sampai menyaksikan dan sampai saya terharu juga. Itu salah satu bukti nyata ya. Setelah mengatakan lafaz sakti asyhadu alla ilaha illallah, saya sampai menangis dan beliau pakai KTP, pakai HP supir kalau nggak salah ya, sampai nangis-nangis minta tolong ke Bang Juma. Saya sangat terharu sekali. Semoga Oke, izin setelah sedikit. Bagi yang ingin tahu
kabar beliau, memang kita juga tidak ada kontak ya, lost kontak. Terakhir komunikasi dengan Bang Handi belum ada lagi kabarnya, jadi kita tunggu saja kabar perkembangan dari Bang LKTP itu. Iya, beliau Bunda, sampai siapa tadi? mengatakan kata-kata terakhir, jangan sampai Oke. begitu. Semoga dia terselamatkan, sehat Izin, Bang walafiat. Ya, saya tadi belum dengar. Maaf tadi Bang Kapten kapal ini atau kapten apa? Iya, kapten kapal Bunda Nora. Masya Allah. Dan jadi sekarang lagi di kapal ya? Iya, di kapal. Oke. Bang Kapten ada yang mau disampaikan? Silakan. Iya, sebelumnya saya ucapkan untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak saya diizinkan masuk kemari. Sebenarnya saya ingin menyampaikan tentang tadi malam masalah Bung KTP ya yang sudah disahadatkan, tapi sudah diwakili dengan Bung Ali tuh. Assalamualaikum Ustaz Alif, saya mau bertanya bagaimana Waalaikumsalam kelanjutannya itu? warahmatullahi. Bagaimana kelanjutannya itu? Apakah sudah ada hubungan Iya. atau bagaimana? Itulah kenapa kita ini kan memang sering meminta kepada kawan-kawan yang mualaf itu kita memiliki datanya, minimal KTP lah dan kontaknya gitu. Namun kan dari kemarin kita belum mendapatkan kontak itu. Jadi KTP-nya, jadi kita tidak tahu dia di mana tinggal persisnya di mana. Berikut juga kontaknya juga tidak ada, ya kan? Tapi kita berdoa saja semoga semuanya baik-baik saja, kan kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Oke, Kang Alif, Bunda Nora mungkin Saya kita rasa- fokus ke Saya rasa debat cukup ya. Saya kita cukup fokus ya. ke debat. Saya rasa Bentar lagi cukup Bunda Pak naik. Kapten. Oke, thank you Pak Iya, cukup. Kapten. Ya, Salam dengan orang Munte. Salam dengan orang Munte, tetangga saya dengan Bung Juma. oh, oke, Masya Allah. Terima kasih Pak Kapten. Semoga selamat di perjalanan dalam menunaikan tugasnya. Oke, Kapten. Terima kasih banyak semua Bunda Nora. Terima kasih. Oke. Sukses Ini selalu. saya nggak bisa buka mic di sini soalnya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Plaza, selamat malam. Agama apa, Bang? Bang Plaza? Bang Plaza? Oke. Akal? Saya yakin ini Kristen. Halo Akal. Ya, selamat malam. Selamat malam. Agama Kristen? Ya, sesuai namanya, berakal. Oh, orang Kristen punya otak tapi saya rasa akal tidak difungsikan. Setahu saya seperti itu. Ya, nggak apa-apa menurut Anda seperti itu ya. Nggak masalah, nggak masalah. Oke, di sini ada Ustadz kita, Ustadz Alif. Silakan kalau Anda mau bertanya. Oh, saya yang bertanya ya? Boleh ya? Ya, silakan. Ini kan Ustadz iya, kita. iya. Saya mau nanya. Silakan. Iya. Terima kasih ya, terima kasih. Ini gini, saya mau nanya nih. Oh, Tuhannya orang Yahudi sama nggak dengan Tuhannya orang Islam? Kira-kira tuh, gimana tuh Bang? Oke, baik. Iya, silakan. Pertama, Al-Quran mengabarkan La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya Yesus pun sama dengan Tuhannya umat Islam, karena Tuhan yang benar itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Pak. Oh iya. Artinya kalau memang sama dengan Tuhan Bani Israel bisa disebut dengan Yahweh dong, Tuhannya orang Islam. Waduh, kok tiba-tiba jadi Yahweh? Emang Tuhannya Yahudi Ya, karena Yahweh? Tuhan setahu saya. Iya, Yahweh Tuhannya orang Loh, Yahudi. sejauh yang kami dengar, menurut orang Yahudi, Yahweh itu dewa loh, bukan Tuhan. Waduh. Oh iya. Mana sih Bang Lah, Alif Anda ini? nggak pernah baca ya? Loh, cuman sih. Kalau kita baca di di kitab-kitabnya orang Yahudi itu disebut dengan YHWH atau Yahweh loh. Ini kok tiba-tiba Anda mengatakan Yahweh itu dewa loh. Ini gimana Bang Alif?
Coba Anda cari tahu Yahweh itu siapa, Pak. Ya, saya sudah cari tahu, Bang. Saya bisa buktikan loh, tapi ini saya belum bisa open cam karena kan terlalu sedikit pengikut saya. Kalau saya tunjukkan kitab-kitabnya orang Yahudi, semua isinya Yahweh loh, Bang. Masa Oh, Abang nggak katakan ada. itu dia? Aduh, saya harus ngidupin perangkat dulu kalau gitu buat nampilin data. Ya, data apa yang Abang ingin tampilkan? Abang percaya nggak kalau kitab-kitab yang dipegang orang Kristen itu, kitab Perjanjian Lama itu adalah kitab Yudaisme? Nah, Percaya nggak, kitab Yudaisme yang dipegang oleh Kristen Perjanjian Lama adalah kitabnya Yahudi. Betul? Ya, betul sekali, Bang, betul. Nah, terus Tuhannya di dalam Perjanjian Lama dengan Tuhannya yang diimani oleh Kristen sama atau beda? Waduh, ini saya Beda. ditanya balik ini ceritanya Bang Alip. Tadi saya bertanya, Anda belum tuntas loh. Lah, kan Anda yang bilang tadi ya, Anda makanya belum saya tuntas bertanya kok. gimana sih? Iya, tadi kan katanya saya disuruh nanya nih. Saya ditanya balik malahan. Gimana Lah, Ustaz Anda Alip? punya klaim, makanya saya tanya. Saya nggak punya klaim. Saya hanya mengatakan gini loh. Kalau memang sama tuh Bani Israel dengan Tuhan orang Islam, berarti bisa disebut Yahweh, Tuhannya orang Islam. Itu yang saya katakan loh, Ustaz Alip. Kok klaim Nggak ada. lagi? Kan Tuhannya Gimana, Yahudi, Tuhannya Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Waduh, Anda gandrul tanyakan nih, Ustaz kepada Alip, umat Islam, gandrul nih. loh, di dalam Al-Qur'an surah At-Toha ayat 14, di situ Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah." Itu kata Al-Quran. Ketika Anda tanyakan kepada kami umat Islam, apakah Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya umat Islam sama? Ya sama, jangankan dengan Tuhannya umat Islam, dengan Tuhannya Yesus itu sama. Karena Tuhan yang benar itu hanya satu. Lah emang Tuhan ada berapa? buta nih, Ustaz Alip masih perlu belajar nih. Belajar lagi Ustaz Alip, belajar lagi. Duh, Ustaz Alip ini kurang Kok belajar? literasi kali ya. Nah, kalau gitu sekarang saya tanya sama Anda. Tuhannya Waduh, ini Kristen balik dengan bertanya Tuhannya lagi, Yahudi Ustaz sama Alip. atau beda? Enggak, katanya Anda berakal. Iya, Biar jelas. Loh, saya jawab pakai Al-Qur'an. Saya jawab pakai Al-Qur'an. Saya jelaskan. Ketika saya jelaskan kenapa Anda kebakaran jenggot. Nah, sekarang saya nggak tanya dulu kebakaran sama Anda. jenggot loh. Ya Saya udah, emang hanya gak ada jenggotnya. bingung. Ya udah, aman. Kebakaran rambut, nggak ada rambutnya juga. Saya nggak punya Ya udah, sekarang jenggot, saya Bang Alip. tanya. Saya nggak punya Jangan Sekarang saya galak-galak, tanya. Pak. Jangan galak-galak, nanti turun berok. Jangan galak-galak ya. Sekarang saya tanya, Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yahudi sama atau beda? Beda. Katanya berakal, gimana sih? Difungsikan akalnya Ustadz? Bukan Masa Ya jangan disegel. Kalau mau diskusi, akalnya dibuka, jangan disegel. Biar kita enak diskusinya nyambung. Nah, ini lagi narasinya gimana akal pula disegel Ustaz Alip, aduh. Ya terus bahasannya itu makanya terlalu- dijawab. Ya, Makanya saya kan jawab nih, sama. Apa yang nggak dijawab? Oke. Ya kan? Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya Kristen. Yesua Hamasiak, Tuhannya Yahudi? Yahweh. Nah, sama Berarti atau beda? Berarti beda. Dasar untuk Karena Anda kurang literasi, Anda nggak ngerti. Yesua itu artinya apa? Yesua itu artinya keselamatan dari Yahweh. Aduh, gimana nih teman-teman nih? Perlu belajar lagi nih. Lah Waduh, itu keselamatan gabung dari Tuhan, bukan semua. berarti Yesus itu Tuhan. Makanya ketika diberi nama, contoh ya, padahal nggak ada namanya. Hendaklah engkau memberi nama dia siapa itu? Hah? Ada di dalam kitab Anda di Lukas dan di Matius, hendaklah engkau memberi nama dia Yesus. Kan gitu. Ada lagi satu lagi, diberi nama siapa dia? Yang di mana Ustaz Alip? Berdasarkan data dong. Ya Allah, Gusti, kirain otennya bisa baca kitab, ternyata nggak pernah baca kitab. Waduh.
Ini Ustadz Ali framing nih, framing. Lah, Yesus di dalam kitab Anda disebut ketika Maria mengandung, baik di Lukas maupun di Matius, itu menyebutkan memberikan kabar kepada Maria dari malaikat. Ketika malaikat memberikan kabar kepada Maria, satu, di dalam Lukas disebut dia itu hendak diberi nama Yesus. Di dalam kitab Matius hendak diberi nama dia siapa? Yesus. Pak, coba Anda baca kitab Anda, hendak memberi nama, engkau memberikan nama dia Immanuel, yang artinya Tuhan bersama kita. Itu dia mengutip perjanjian lama loh, yang di Immanuel itu. Gimana sih Ustaz Alif nih? Perjanjian baru Jadi kan itu ada yang dikasih nama Immanuel. Aduh, ampun Itu kan ya orang. dia mengutip perjanjian lama, makanya dikatakan di situ Immanuel. Anda pahami dong, makanya. Gimana Kitab sih ini? Anda mencatat Yesus itu diberi nama Immanuel. Saya tanya, kapan Yesus dipanggil Immanuel? Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita. Artinya apa? Ketika disebut Ya itu artinya. Nah, Tuhan itu berdiam di antara kita. Makanya Yesus disebut Tuhan karena dia Tuhan yang nujul ke bumi. loh, kok jadi ke situ? Kacau. Ketika Yesus berkata, Bapa menyertai aku, ia tidak pernah meninggalkan atau membiarkan aku seorang diri. Itu berarti Tuhan bersama Yesus nggak? Macet. Itulah maksudnya. Itu maksudnya. Cobalah. Jadi jangan cuma hanya sekedar apa ya, kata orang beriman yang penting Yesus Tuhan, tapi nggak pernah dipelajari, nggak pernah ditelaah ajaran Yesus. Makanya saya tadi bilang, untuk Kristen minimal dengarkanlah dulu apa yang diajarkan oleh Yesus. Itu sudah saya bilang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soa dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soa akalnya soa. Ketika dikatakan karena Yesus selama hidupnya tidak pernah dipanggil Immanuel. Tapi kalau maknanya berdasarkan ucapan Yesus kita bisa ketemu, tapi Kristen salah paham. Ketika Yesus berkata, kan gitu ya, dia berapa kali dia katakan, Bapa yang mengutus aku, ia tidak pernah membiarkan aku seorang diri, kan gitu. Bapa selalu menyertai aku. Itu artinya apa? Yesus bersama dengan Tuhan. Ya itulah yang disebut maknanya sebagai Immanuel, artinya Tuhan bersama kita, gitu loh. Kok kenapa jadi Yesusnya yang Tuhan? Ini dari mana ceritanya? Ini kok saya Jaringan dia yang jelek atau saya ya? Hah? Jaringannya? Jaringan dia jelek kayaknya. Kau entah kemana-mana lah kau. Ya, udah bagus. Oke, udah jelas ya. Ini Ustadz Alif dari tadi narasinya agak lain nih, saya lihat nih. Ustadz Alif dari tadi menyamakan Isa dengan Yesus. Ini Ustadz Alif ini gimana sih? Sebentar. Narasinya emang lain sama Kristen. Kalau sama nanti saya Kristen. Saya narasinya mengajak Kristen untuk kembali kepada ajaran Yesus. Itu yang saya ajak sama Anda. Dengarkanlah ucapan Yesus. Dengan Isa menurut ya, Ustadz Alif, menurut Anda Yesus dengan Isa sama ya? Anda maunya sama atau beda? Saya ikutin. Enggak, saya kalau melihat kenyataannya beda gitu loh. Bukan maunya saya, kenyataannya memang beda kan. Betul. Umat Islam meyakini Nabi Isa tidak disalib. Kristen meyakini disalib atau tidak? Isa tidak disalib, Yesus disalib. Ya. Makanya Isa itu Yesus beda. itu beda, Ustaz Alif. Beda. Betul, beda. Nah, Betul, makanya betul, disinilah jelasnya ajaran Islam. Ketika dikatakan Nabi Isa putra Maryam yang menjadi utusan Tuhan untuk Bani Israel, dia itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Nah, Al-Quran mengabarkan, sebentar, sedikit lagi. Al-Quran mengabarkan yang dibunuh dan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, Al-Quran mengkonfirmasi ada yang selamat dari penyaliban, ada yang mati di kayu salib.
Nah, Al-Quran mengatakan yang dibunuh dan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Al-Quran tidak nyebut nama. Ternyata Anda katakan yang disalib itu namanya Yesus. Oh ya, itu berarti sosok pengganti Nabi Isa yang diimani oleh Anda sebagai seorang Kristen yang Anda tuhankan. Jelas? Buka mute-nya, buka mute-nya, buka mute-nya. Udah jelas? Akal keledai, akal keledai. Lanjut. Itu keponakannya Musa loh. Karena kan perbaiki jaringan, Maryam itu perbaiki jaringan, akal, perempuan perbaiki jaringan. Harun. Kemana-mana, Udah fokus oke, dulu. Oke. Kemana-mana, fokus lagi Ya, tadi, fokus tadi Isa itu. itu kan itu keponakan Musa loh. Ini gimana sih Ustaz ini? Kok disama-samakan lagi? Ketika disebut ukhta Sedangkan Maryam itu kan Harun, saudara perempuan Harun. Harun itu saudara nah kalau Musa. begitu, kalau Gimana begitu, ya oke. Kalau begitu, berdasarkan kitab Anda juga di Matius 1, Yesus itu anak Yusuf, anak Daud, anak Abraham. Sorry, dia itu anak Daud, anak Abraham, bukan anak Maria. Ya, terus gimana? Ya, gimana? Terus kalau Ya, seperti beda. itu gimana kira-kira? Inilah silsilah Ya, Yesus beda Kristus, memang, anak beda. Daud, anak Abraham. Nah, Yesus yang Anda tuhankan itu anak Daud, anak Abraham kan? Ya, setuju. Nah, di mana Abraham punya anak namanya Yesus, orang Yunani di mana? Di situ perlu akal Anda dipanjangkan. Makanya dari tadi saya Ya menamakan justru saya akal itu. gitu loh. Giliran ke Al-Quran, kau berusaha untuk membawa framing. Kitab Anda sendiri yang mengatakan kalau Yesus itu ternyata anak Daud, anak Abraham. Pertanyaan betul. saya, di mana Abraham punya anak dengan sebutan nama orang Yunani namanya Yesus, di mana dalam silsilah Iya, sejarah iya. orang Yahudi? Saya jelaskan ya. Itu disebut dengan anak Daud, anak Abraham. Dia itu keturunannya Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abraham. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Lanjut, lanjut. Gurunda, nanti lanjut Gurunda. Iya, silakan deh. Tuh. Itu Ya, akal silakan, ini Pak dia Akal. punya jaringannya, Ustadz. Tuh tengok kan? Hilang. Perbaiki dulu, akal. Ya, sebentar saya perbaiki dulu ya. Ya, oke. Normal. Jaringannya akal diperbaiki, dulu. Nah, akalnya sekalian juga akalnya diperbaiki ya. perbaiki akalnya. Lanjut ya. Teringat sama apa? Pisang Oleh. hijau. Teringat pisang Oleh, hijau oleh. ini si akal. Ketika Al-Quran menarasikan, menyebutkan nama ya ukhta Harun, wahai engkau saudara perempuan Harun, padahal di situ dijelaskan oleh Rasulullah itu bagaimana menjelaskan tentang sifat karakternya Sayyidah Maryam, kesolehannya disandingkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Kau katakan dia itu sebagai orang yang sejaman dengan Nabi Musa. Nah, kalau Anda mau begitu barometernya untuk memahami kitab suci, bagaimana ketika dikatakan Yesus itu anak Daud? Coba. Anak Abraham, dia itu punya dua ayah. Nah, ini lebih rapat lagi. Jadi Yesus itu hasil sumbangan dua ayah. Pertama Daud, kedua Abraham. Terus Daud dan Abraham ini punya anak, anaknya namanya orang Yunani, namanya Yesus. Di mana sejarahnya orang Yahudi dan Raja Daud punya anak namanya Yesus? Coba. Buka kau Matius 1 nomor 1. Ya, begini Ustadz Alif, Anda menyebut Yesus itu kan penyebutan orang Yunani ya. Anda salah besar. Penyebutan orang Yunani terhadap Yesus, bukan Yesus. Putus, Bang Akal. Ya Allah ya Robi. Aduh. Boleh iklan dulu Ustadz Alif, Bang Zuma? Siap, lanjut. Nanti langsung Gurunda. Biar cepat Oke. sadar akalnya. Kaisar, silakan. Waktumu 30 detik, Kaisar. Monitor. Silakan, Ya. iklan dulu kita. Itu Bang Akal, coba itu diperbaiki dulu, pakai Roh Kudus kalau naik ya. Untuk teman-teman di bawah jangan lupa di follow akun host narasumber ya. Dan jangan lupa juga di subscribe ya, subscribe. Nah, subscribe ya, di subscribe channel YouTube-nya Bang Kiansan.
Untuk Si teman-teman Kaisar viewer di pula. bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia. Gimana? Terdengar suara? Oke, diulang lagi sekali lagi. Dulang Oke. dari awal. Ya, monitor. Ada suara. Mantap, lanjut, mantap, Apa karena saya lanjut. bersebelahan gara-gara dia ini ya? Oke, Tidak, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Nero Juntak menyiarkan langsung dari frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung Protestan Katolik Oneness penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh kau merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan pernah kau jawab dengan asumsi konsep tambalan aspal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani. Kita kasih paham karena kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya hanya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh, karena itu lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah, doktrin dan dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala, atau nongkrong saja di Rsarya. Perlu digarisbawahi ya, catat teman-temannya. Yang naik itu jangan tantrum, kesurupan jantung, gangguan kejiwaan, harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolorasi, korporasi, tidak menggunakan diksi-diksi asumsi logika polisi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Ingat, narasumber di bawah ingin mendapatkan edukasi dan viewer-viewer semua akan mendapatkan pengertian yang terkonsepsi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan tetap bingung buat kalian yang koar-koar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Gaji gak ada datang. Astagfirullahaladzim. Ya, sebentar si Akal masih membaguskan apanya. Saya sapa dulu Dolomit. Dolomit. Aduh. Ya. Aduh. Ya, selamat malam Pupuk Vigo. itu ya, pupuk yang naik, pupuk. Nggak tahu. Vigo. Waalaikumsalam. Islam Kristen. Islam. Aduh. Bang, yang naik tolong yang Kristen ya. Yang naik yang Kristen saja. Biar bisa diskusi. Di sini ada narasumber kita Ustadz Alif dengan gurunda kita Bang Zuma. Jadi yang Islam mau naik untuk apa sih? Ya kan? Bantu tuh si Akal. Akal monitor bagaimana? Akal? Sudah bagus kayaknya. Sudah bagus, sudah Oke. bagus. Masih belum, Ya. masih belum. Aduh, Ya. bahaya kali kok Akal putus-putus. Belum. Belum, coba kau manjat di Bukit Golgota dulu sebentar gitu. Ketemu tengkorak. Ya belum ya. Iya, itu makanya saya sebenarnya jangan berdumbuat dulu saya Bunda Nora gitu ya. Pasti tantrum semuanya. Oke. Boleh Nek, minta permintaan ada 2 komal. Kalau mau 3 komal juga bisa, nanti saya turun ya. Silakan minta permintaan. Papa, di sini kan ada 2-0. Gurunda udah monitor abangku, Bang Zuma? Iya, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika umat Islam itu ditanya tentang Tuhannya Yahudi, umat Islam
mengawali keislaman mereka tidak kemudian mempelajari kitab-kitab Yahudi. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Roh Kudus datang kepada beliau, Roh Kudus mengabarkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah. Cuma Allah aja, iblis kok banyak kali gaya Roh Kudus. Hanya di Islam ada Roh Kudus, saudara. Apa itu? Di agama Anda itu tidak ada Roh Kudus. Agama Anda Siapa yang mengatakan kebenaran tadi? di luar Indonesia, orang Kristen itu tidak mengenal kata Roh Kudus. Hanya di Indonesia orang Kristen ini plagiat, namanya juga penjajah ya kan ya, mengambil kata Roh Kudus dari Al-Quran. Orang Belanda nggak ngerti. Mereka yang datang membawa Kristen ke Nusantara tidak ngerti apa itu Roh Kudus. Apalagi orang Vatikan tidak ngerti Roh Kudus itu. Ya, jadi jangan sok-sokan. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahazallah mitsaq bani Israil. Jadi Allah Tuhannya umat Islam datang kepada Bani Israel. Wa ba'athna minhum 12 naqiban. Wa qala Allah inni ma'akum. Jadi Tuhan kami berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Nah itu yang kami tahu. Tiba-tibanya ada seorang yang beragama Kristen mempertanyakan, apakah Tuhannya Islam dan Tuhannya Yahudi itu sama? Kami tidak bisa mengatakan kemudian Tuhannya Islam dan Yahudi itu sama. Yang kami tahu Tuhan kami datang kepada Bani Israel. Tuhan kami menyatakan dirinya subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Itu yang kami tahu. Setelah kemudian Belanda datang membawa Bible ke Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ternyata di dalam Bible tersebut juga tertulis, misalnya Yesaya 5 nomor 16, Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu maha suci. Berarti klaim Bible yang datang belakangan mengatakan Tuhannya Yahudi maha suci, maha tinggi. Berarti yang menyamakan antara Tuhan kami dan Tuhannya Yahudi adalah Kristen, bukan kami. Kenapa orang Kristen tidak menerjemahkan Tuhannya Yahudi itu maha terkutuk? Maha terkutuk disebabkan karena Tuhannya Kristen bernama Yesus itu terkutuk. Kenapa harus menyamakan dengan umat Islam yang punya Tuhan maha suci, maha tinggi? Berarti bukan umat Islam yang menyamakan, orang Kristen yang menyamakan Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Islam itu sama. Akidah kami nggak bisa diganggu-gugat. Mau Tuhannya Yahudi, Yahweh, Yohwo, Yohyeh, Yahyo, Yehe, bom-bom, nggak ada urusan dengan kami. Tuhan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. EGP dengan Tuhannya mereka. Nah, ternyata Bible yang menerangkan. Kejadian 17 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, Tuhan anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Dan ini adalah perjanjian kekalku, bahwa engkau dan anak-anakmu secara turun-temurun akan menjadikan aku sebagai Tuhan mereka. Nah itu tertulis dalam kitabnya orang Yahudi. Berarti dengan kata lain, orang berakal akan paham bahwa Tuhan yang disembah umat Islam adalah Tuhan yang pernah berfirman kepada Bani Israel. Di dalam Al-Quran juga dikatakan ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Fakhuzma. Itu jelas itu. Ataituka wa kum minasyakirin. Akatabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' dan seterusnya. Artinya Al-Quran datang menerangkan bahwa Tuhan yang kami sembah itu hakikat yang berfirman kepada Nabi Musa. Berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran. Ternyata Bible yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia rupa-rupanya mengambil kata Allah, dan di situ tertulis dengan jelas Allah berfirman kepada Nabi Musa. Berarti yang menyamakan ya kalian.
Yang menyamakan ya kalian. Buktinya di terjemahan Al-Quran tidak ada tertulis kata Yahweh, tetapi di terjemahan Bible banyak sekali bertaburan kata Allah di dalam. Demikian. Boleh saya bicara sedikit nih? Boleh. Dari narasi sang gurunda tadi ya. Ini gurunda ini mengatakan Kristen mencotek Islam, padahal Islam pasti. itu muncul di abad ke-7. Sedangkan muncul. Kristen itu Bible muncul di abad pertama ya. Pertama. Oke. Ya, sebentar. Terus gini. Aduh, inilah. Cuma ini Inilah sebenarnya orang Kristen kalau kafir, orang bisa dibilang diskusi. orang kafir cuma. Kalau diskusi dengan Sebentar. orang Kristen saya selalu jadi tertawa dibuat. Coba tunjukkan kepada saya di mana di abad pertama ada Bible. Oke. Nah, Bentar dulu, Ini ya bentar cuma ya. akal, bentar. Disapa Iya, dulu iya, Samson. Halo, Ya, agama apa bang? Oten dong. Oke, di sini ada 2 Kristen ya, satu-satu ya. Akal duluan dulu ya bang Samson ya. Oke lanjut. di mana di abad pertama ada Bible. Bentar, Dan- jangan dan- melebar dulu dan- Juma, jangan melebar Lu, lu, dulu. lu, 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 Saya lu, lu, katakan lu, 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 Zuma ini adalah orang kafir yang tidak percaya pada Qurannya sendiri. Ketika di surah Yunus 90 mengatakan bahwa hanya Tuhan yang disembah Bani Israel lah Tuhan yang benar. Zuma mengatakan tidak sama, tidak peduli dengan persembahan Bani Israel. Ini Anda bernarasi bertentangan dengan Al-Quran Anda sendiri. Dan ini yang disanjung-sanjung orang, yang disanjung banyak orang. Anda gimana sih Zuma? Anda memang nggak percaya ya sama Al-Quran Anda, Udah, saya lihat. kamu diam. Oh, Diam. aduh, asli Diam. udah saya menyurahkan kebenaran, saya disuruh diam. Diam, Bahlul, diam. Kenapa Saya kok dia bilang Bahlul saya Zuma? diam, Bahlul, diam. Tadi saya sudah mengatakan umat Islam kitabnya Al-Quran. Al-Quran itu ada dari abad ke-7. Bible masuk ke Indonesia nanti di abad keberapa? Masuk ke Tahun Indonesia. berapa? Kutanya dulu Terbitnya samamu. Bible itu di abad pertama sudah ada Bible loh. Cuman Coba tunjukkan. kanonisasinya di abad Kasih ketiga. bukti, kasih bukti. Kok kasih bukti lagi? Itu nggak usah kasih bukti, cuma pengetahuan umum seperti itu nggak usah Anda minta bukti lagi. Tapi Anda ini saya lihat orang yang nggak percaya sama Al-Quran Anda sendiri. Domba berotak keledai. Bernarasi lain, Anda Ya, bernarasi jadi kalau lain gitu loh. anak babi kayak begini nggak usah dipertahankan, dia turunin aja. Waduh, Mungkin masih ada Kristen, asal anak dibilang- babi. Anak babi, anak kayak gini nggak perlu. Nggak ada otak. Dia ganti-ganti nama terus itu, ganti nama. Karena kalau pakai nama asli pasti tidak dinaikkan. Iya. Otaknya nggak ada. Pengikut anjing dari Jerman itu pengikut Silakan, anjing dari Bang Jerman. Samson. Nah, betul. Bang Samson silakan. Ya, Tuhan kalau tadi, ya- kalau tadi silakan. Akal mengatakan bahwa Bang Suma ini kan berbohong sama Al-Qur'annya. Kalau saya beda. Ya, harusnya itu mendustai ya, yang tepat mendustai. Karena apa? Yang jelas dikatakan bahwa katanya Al-Qur'an Alkitab menjiplak kepada Al-Qur'an. Nah, sekarang di Al-Qur'an aja ditulisnya Allah tanpa gelar Subhanahu wa taala. So, Allah Subhanahu wa taala kan adanya di hadis. Coba Anda buktikan bahwa Allah itu di Al-Quran itu adalah Allah bergelar dengan Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak? Ada. Coba ayatnya. Kalau ada gimana? Jadi satu ya, enggak terpisah ya. Hah? Allah dengan gelarnya Subhanahu wa ta'ala. Al-Isra Jadi satu. ayat 43. Jadi Coba kau satu. baca. Silahkan kau bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan dengan sangat jelas, Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung tidak ada bandingannya. Tuh, jelas. Mana? Tuh, dalilnya sudah jelas. Subhanahu wa ta'ala amma yakun. Mana Allahnya? Jadi satu tidak? Uluwan kabira. Jelas. Jadi Jadi satu Tuhan tidak? kami
Tuhan kami itu Maha Suci, Maha Tinggi. Gelarnya Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya Yahudi ternyata di dalam kitab yang diterjemahkan oleh orang Indonesia, Yesaya 5 nomor 16, ternyata Tuhan itu Maha Suci, Maha Tinggi. Tuhannya Kristen disebut Allah Maha terkutuk, bukan Maha hanya terkutuk. Subhanahu wa Tuhannya Ta'ala, Kristen ya. Bukan hanya Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya ya. Kristen Jadi satu, Tuhannya Kristen Allah Subhanahu wa Enggak. Ta'ala. Ada tidak? Kutanya samamu, Tuhannya Kristen? Udah deh, ngeles deh, Terkutuk, ngeles. terkutuk di pokok kayu. Terkutuk di pokok kayu. Tuhan Kristus. Ya, lagi-lagi udah. Tunggu, Allahu tunggu aja Akbar, ditendang Masya nih. Allah. Tinggal tunggu ditendang nih. Bentar, Ya, jadi Mak. Bentar. bukan Bahlul kalau bukan orang Kristen, tidak mungkin Bahlul. Pasti itu Kristen data itu loh. kalau Bahlul. Itu data. Ya data Di saya Al-Quran jelas, itu Tuhan saya, Allah adalah Allah, Tuhan bukan saya Allah Subhanahu wa gelarnya Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Itu gelar Tuhan saya. Subhanahu wa Ta'ala itu gelar. Tidak ada di apa dijadikan satu kesatuan antara Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada. Yang ada Jadi yang adalah digelari, di hadis, jadi tidak yang ada di Al-Quran. Silakan. Tidak ada di Al-Quran disebutkan Allah bersama gelarnya Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada rekayasa untuk memutarbalikkan Al-Quran aja. Begitu. Jadi yang digelari Maha Suci Maha Tinggi di Islam itu siapa? Ya. Karena di hadis lah adanya ritual. Enggak, saya tanya ritual samamu. Hajar Aswad. Tidak Saya ada di tanya Al-Quran. samamu. Ritual Hajar Aswad Yang tidak digelari ada di Al-Quran. Maha Suci Maha Tinggi di Islam itu siapa? Yang digelari Maha Suci Maha Tinggi, tapi bukan dengan siapa? gelar itu, bukan gelarnya Allah. Itu Ya hanya- saya tanya itu hanya- samamu. Yang digelari Maha Suci Maha Tinggi di Al-Quran itu siapa? Ya Allah, tapi itu bukan gelar. Allah aja. Dah, sekarang Tuhanmu yang berbentuk roh itu gelarnya apa? Loh, kita nggak ada gelar-gelar seperti itu. Allah ya Allah. Lah, aja. yang digelari terkutuk itu siapa? Itu tandanya kalian yang memutarbalikkan Al-Quran. Yang digelari terkutuk di atas pohon itu siapamu? Yang digelari terkutuk. Di atas pohon itu siapamu? Mana ada gelar terkutuk? Ada gelarnya Yesus terkutuk. Dia Marta, menjadi Macet, terkutuk, Marta. bukan digelari terkutuk, menjadi terkutuk. Lah itu gelarnya itu bukan gelar lagi. Bahkan dirinya memang terkutuk. Nah, apa salahnya membuktikan kasih? Ada salah nggak? Salah nggak menurutmu? Membuktikan cinta kasih ada salah nggak sebagai pencipta? Oke, sekarang buktikan. Aku tanya, dengar. sebagai- Tidak salah. Salahnya di mana? Tidak salah, Bahlul. Saya udah bilang tak salah. Oke. Nah sekarang permasalahannya itu klaim sepihak dari Kristen. Anda tahu tidak? Yang mati terkutuk itu bukan Yesus. Yang menjadikan yang mati terkutuk di Yesus itu iblis. Mau bukti? Mau saya buktikan? Biar robek otakmu sekalian. Kenapa kau mute? Kenapa Mau kau bukti? mute? Mau bukti Kalau bahwa yang membuktikan- melantik. Dengar. Mau bukti Membuktikan bahwa yang pencipta mengasihi ciptaannya apa salahnya? dengar. Mau bukti kalau yang menggelari kemudian yang mati di atas tiang pohon itu adalah Tuhan? Mau bukti? Sebenarnya yang tergantung di pohon itu manusia terkutuk, bukan Yesus. Bukan. Yang menjadikan makhluk yang mati terkutuk di atas pohon itu Yesus adalah Yesus palsu. Yesus palsu yang mengajarkan Paulus bahwa yang mati terkutuk di atas pohon itu adalah anak Maria. Padahal itu bukan anak Maria, itu adalah orang terkutuk. Nah sekarang pertanyaan saya, anak Maria ada enggak perbuatannya yang membuatnya kemudian dikutuk oleh Tuhan? Ada enggak? Ada perbuatannya menjadi gimana? Ada tidak perbuatannya anak Maria yang membuat Tuhan yang mengutusnya mengutuk dirinya, mengutuk Yesus? Ada enggak? Mengutuk dirinya. Kan yang dikutuk oleh Tuhan itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Itulah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Iya, menjadi terkutuk untuk membuktikan cinta kasihnya. Apa salahnya? Kata siapa? Apa salahnya? Saya tanya, kata siapa? Membuktikan kasih sayang, membuktikan kasihnya yang begitu besar. Kata siapa? Kata Karena siapa begitu dia? besar kasih Allah akan dunia ini.
Ia Maka- mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya Supaya- padanya tidak binasa. Apa salahnya? Oke. Apa Kalau salahnya? percaya, dengar. Kalau percaya boleh nggak dibunuh? Percaya apa? Kalau percaya kepada Yesus kan memperoleh hidup. Nah sekarang orang-orang yang percaya kepada Yesus boleh nggak membunuh Yesus? Kok membunuh Yesus? Lah kan Siapa Yesus. yang membunuh Yesus? Yang percaya kok membunuh Yesus kenapa? Kok percaya membunuh Yesus itu gimana ceritanya? Ya makanya saya tanya. Anda membawa Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia sehingga ia menganugerahkan anaknya. Anaknya dianugerahkan untuk dibunuh atau untuk dipercayai? Dibunuh. Mana dalilnya? Itu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mana Karena dibunuh? begitu besar kasih. Loh, Maka dibunuh. Dia datang memang mana dalilnya? memang Mana mati. dalilnya? Dalilnya mana? Memang Kau kok kayak setan. Iblis mau Yesus dibunuh. Kau juga mau agar Yesus dibunuh. Kau sama seperti setan kau. Aku datang untuk menyerahkan nyawaku dan mengambilnya. Aku datang untuk menyerahkan nyawaku. Memang Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya untuk umatnya, untuk kaumnya, tapi bukan dengan cara dianiaya, dibunuh. Dia rela berkorban untuk umatnya, bukan untuk karisteng. Sekarang pertanyaannya, Yesus datang untuk dibunuh. Pertanyaan, Yesus datang untuk dibunuh. Umat kau mana? Turun ya, kau turun. Umat kau mana? Tidak bisa diskusi. Umat mana dulu? Aku tanya kau, umat mana? Udah, kau turun. Kau tidak bisa diskusi. Kau nggak layak diskusi dengan saya. Orang yang bahlul nggak layak diskusi dengan saya. Kalau orang bodoh, bahlul, ngotot nggak layak dengan saya. Paling kuludai mukanya nanti lama-lama. Saya kalau sudah dengan sabar saya membimbing kalian, tapi kalian pura-pura bodoh, bahlul, ngotot lagi, mending kuludai mukamu daripada saya habiskan waktu berbicara. Saya minta yang pendeta yang pernah sekolah. Bukan pura-pura bodoh itu Bang, memang bodoh. Ya itulah, namanya juga Kristen. Berarti Bang Suma tidak salah nubuatan saya ya. Mereka itu penyembah kenal Potmio ya. Iya betul. Oke. Izin. Bodohnya minta ampun. Halo tanya. Ya, selamat Ini- malam. Ya, tukang report ini si Erik, gak usah dinaikkan lagi ya si Erik ya. Mulutnya penuh dengan sampah. Tanya, selamat Pasti malam Kristen, Bang. iya kan ya? Si Erik Kristen kan? Oh Sampah. iya wajar, namanya Kristen. Udahlah, satu paket itu. Dia kan tangan kanan iblis. Iblis itu Nyatanya- tak berdaya. Iblis tak berdaya terhadap orang Islam. Maka iblis menggunakan orang Kristen untuk memperdaya umat Islam. Tapi alhasil mereka tidak akan pernah mampu. Satu paket. Bang tanya. Ini dari Denom apa? Oh, saya dari Denom yang percaya Yesus Kristus itu disalib, telah mati dan bangkit di hari ketiga. Si Kebinirin, ganti akun lagi. Manusia toples. Manusia tak berakal. Lanjut Bang. Oke, sekarang saya tanya samamu. Kematian Yesus itu, apakah memang sudah ada nubuatannya? Kematian Yesus. Sudah dijelaskan si Samson. Kamu kan Samson lagi. Samson lagi kau bawa manusia kampret kayak gitu. Kutanya samamu, ada tidak nubuatannya di dalam kitabnya Yahudi? Yesus mati gitu loh untuk dosa-dosanya orang Romawi Yunani. Ada enggak? Nubuatannya ada enggak? ada. Dosanya. Nah, tunjukkan kalau memang ada nubuatan Yesus untuk mati, kenapa Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak setan? Kenapa? Bukankah kalau nubuatan dari Tuhan, berarti yang menjalankan perintah Tuhan atau nubuatan Tuhan itu adalah anak-anak Tuhan? Nah, ini malah disebut sebagai anak-anak iblis. Tuhan berkata, aku utus diriku sendiri menjadi manusia agar dibunuh untuk dosa-dosanya Kristen. Ya kan gitu. Nah, yang menggenapi dan yang menjadi eksekutor kematian Tuhanmu itu adalah pahlawan semua. Karena dia menggenapi apa yang diinginkan oleh Tuhanmu. Berarti mereka taat. Mereka taat kemudian untuk melakukan perintah-perintah Tuhanmu. Artinya mereka adalah anak-anak Tuhan. Menurut kalian.
Tapi kenapa Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis? Yang mana yang betul? Kalau sudah ada nubuat, berarti Tuhan sudah merencanakan. Kalau Tuhan sudah merencanakan, berarti yang menjadi eksekutor daripada rencana Tuhan itu adalah pahlawan-pahlawan Tuhan semua, anak-anak Tuhan semua itu. Tapi kenapa Yesus justru menganggapnya anak-anak setan? Mana yang betul? Ada nubuatan untuk membunuh Yesus atau justru tak ada? Mana yang betul? Coba kau jawab. Ya. Sebelumnya Juma, kamu menganggap Isa dan Yesus sama ya? Itu dulu loh, perjelas dulu. Yang menganggap Isa dan Yesus sama itu Karisteng laknatullah alaihi, penghuni neraka kekal. Bukan saya. Saya tidak pernah dengar. Saya tidak pernah membaca terjemahan Al-Quran ada nama Yesus. Saya juga tidak pernah melihat masjid namanya Yesus. Tapi banyak gereja yang mengatasnamakan Isa. Di dalam kitabmu juga pertama kali diterjemahkan ke Indonesia bukan Yesus tapi Isa. Kau Kristen laknatullah yang mau menyamanyamakan. Bukan saya, bukan kami Islam. Kamu nggak malu bertanya kayak begitu? Nggak malu? Ketika dinyatakan Isa itu salah terjemahan dulu ya. Makanya diganti. Salah terjemahan. Ya, terus Isa alaihi salam berkata dalam Al-Quran, Inni Abdullah atani Alkitab. Nabi Isa mengaku diberi Alkitab. Yesus pernah nggak mengaku diberi Alkitab? Nggak pernah. Adalah firman itu sendiri. Makanya jangan. Kenapa kitabmu tidak disebut kata-kata yang dikeluarkan? Kenapa kitabmu tidak disebut firman? Kenapa harus Alkitab? Karena Alkitab Kristenan, Yesus itu adalah firman yang hidup. Beda Alkitab, dengar Bahlul. Kalau saya bicara dengar, supaya kamu pintar Bahlul, kau dengar saya. Yesus tidak pernah menerima Alkitab. Yang menerima Alkitab itu Isa. Kenapa kitabmu disebut Alkitab? Saya nggak menyebutnya Alkitab. Lalu kau menyebutnya apa? Kau menyebutnya apa? Boboho. Bible. Oke. Kau sampaikan dulu, kau bicara dulu. Sampaikan ke Kristen Indonesia. Orang Kristen Indonesia tidak boleh menyebut Alkitab karena Alkitab itu milik Nabi Isa. Kau sampaikan dulu, bicara begitu dulu. Saya mau dengar, silakan. Oke, saya sampaikan. Rekan-rekan 2.300 yang menonton di sini, Isa dan Yesus itu tidak sama ya rekan-rekan. Isa itu adalah nabinya orang Arab. Sedangkan Yesus itu adalah utusan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang datang dan dilahirkan di Bethlehem. Nah coba, persis Paulus kan teman-teman? Padahal ini yang kita bahas tadi ini bahas kata Alkitab. Orang Kristen menyebut kitabnya dengan sebutan Alkitab. Alkitab itu milik Nabi Isa. Kau katakan Kristen. Kristen. Udah kau turun deh, turun. Kau pergi cium pantat babi. Mana Ustaz Juma? Kena report lagi kah? Kena report sama. Aduh, Nora juga kena. Bang Zuma juga kena. Kena tombak mereka berdua. Iya. Masya Allah. Pengikut iblis. Londo ireng. Kenapa ya? Dengan pengikut Londo ireng. Ya? Pengkhianat. Padahal kalian barusan merayakan ulang tahun loh. Kenapa makin gabrul ya? Ajaran kasih. Di tap-tap layar teman-teman, di tap-tap layar biar kuat komalnya. Ayo tap-tap layar terus, tembusin sampai teman-teman dulu. Mudah-mudahan masih ada akun Gurunda. Ayo Bunda Nora yang berbahagia. Kena. Jadi teman-teman, untuk sahabatku yang muslim yang di bawah, tolong support ya biar diskusi kita ini agak lama teman-teman. Jadi kita kencangkan tap-tap layarnya teman-teman ya. Kencangkan tap-tap layarnya agar akun kuat, biar nggak kena report. Di-share teman-teman ya. Kencangkan. Nah, tuh enak tuh di-share teman-teman. Hujan, pindah dulu. Serius ini. Kencangkan teman-teman, kencangkan. Ini nanti guru kita naik lagi nanti, Bang Zuma naik lagi nih. Kencangkan teman-teman.
Ngeri teman-temanku. Mereka ini udah kayak pasukan Romawi, main tombak-tombak dia. Tadi padahal penumpang gelap gitu loh. Tadi Su Samson tuh aku mau tanya gini kasar. Dia tuh dari gereja Jawa Wetan. Tadi aku dengar aksennya tuh kayak orang-orang gereja Jawa Wetan itu. Maka mau tanya dia tadi itu gitu. Dia tuh penyembah akar-akar serabut kelapa ini itu, Bang. Tahu enggak kalau orang-orang gereja Jawa Wetan itu dulu tuh ada 2 juta. Tahu bang. Mereka itu sebenarnya untuk mengakui bahwasanya mereka itu beragama, makanya mereka ke Kristen. Aslinya bukan. Aslinya itu adalah komu. Nah, udah tahu kalian semua, komu yang berlambang dengan palu dan arit. Nah, itu aslinya mereka. Selesai. Ya. Karena di ajaran Kristen pengen diakui. Ya. Karena di ajaran Kristen dengan ajaran ini tadi palu arit itu 11-12. Licik, menipu, berdusta, memfitnah. Nah, itu ajarannya. Sama 11-12. Mantan aku bang. Oh, mantan aku bang. Jadi aku paham. Ya. Syukur. Move on ya, udah move on ya. Udah bang, alhamdulillah bang. Anton, selamat malam Anton. Muslim, non Muslim. Halo Anton. Dengar enggak nih Anton? Bisa dengar enggak? Halo. Susah kali kau nih. Anton, mana host kita nih? Ada enggak host kita nih? Enggak ada suaranya itu. Oi, turun. Moderator dia notukan orang-orang. Dia datang kadang-kadang naik nge-report aja tuh orang tuh. Baru gak kalian nyanyi malam kudus dan tidak kudus lagi hati kalian ya doh. Roh kardus ini kuatkanlah. Holy Ghost hantu putih kan, hantu putih. Kau putih kan hantu putih itu gitu loh. Baru nyanyi malam kudus malam kudus. Tenangkanlah roh kardusnya tuh gitu. Bentar ya, sabar ya. Saya lagi nyari akun dulu untuk Gurunda Juma. Akun Gurunda Juma udah habis. Di handle dulu. Oke. Ustadz Arif, lanjutkan Ustadz Arif narasinya biar agak sedikit panas. Kan musim hujan nih soalnya. Dan hati-hati ya, jangan sampai kena sambar petir kau ya. Musim hujan nih. Kena sambar petir pula kepala kau nanti. Bahasannya. Cek mana? Di sini hujan deras. Kedengaran nggak suara hujannya? Nggak kedengaran. Nggak, aman. Alhamdulillah. Aman bang. Jadi yang oten-oten tuh naiknya yang cerdas lah dikit. Cerdas gitu loh, jujur gitu. Kayak Pak Asali ya, Budi Asali tuh enak tuh orangnya itu. Jujur, nggak ada katanya. Kalau bermain manuskrip, kalau dibilang dia nggak ada. Sama, kalian harus begitu. Kalian tiru lah. Kan kiblat kalian dia, guru kalian itu. Pencetus yang apologet itu Budi Asali loh. Ini datanglah jamur-jamur, datanglah akar-akar sampah. Yang naik juga nggak jelas. Ini aku kasih tampul sekali ya. Ya, saya kasih tampul untuk teman-teman yang di bawah yang mau naik itu mengajukan permintaan itu ya. Saya ingatkan untuk kalian penyembah rakyat nyamuk. Naik di sini jangan ngamuk-ngamuk, diskusi jangan berisik dan buat pusing. Itu congor atau knalpot racing. Kalau cuma cerdik, ular pun lebih licik, beracun dan buat hidupmu gugur. Sesama oten pun kalian otak-atik, naiklah kalian oten beradab dan jujur. Kami suka lawan diskusi akademis dan kompeten, bukan kelas jemaat oten yang impoten. Jika bertanya berisi dan bermakna, dan jika menjawab pakai dalil dan data. Teruntuk kalian penyembah karet pelampung yang percaya roh Tuhan mengapung-apung, tolonglah bawa data valid konsep terhitung. Jangan pula kau bawa dalil pak ketipung. Kitab para nabi agama samawi, firman Tuhan original asli. Percaya Tuhan satu sang ilahi, bukan menyembah Tuhan mati dihidupkan lagi. Ya, ingat ya. Sekali lagi saya garis bawahi. Naikkan lagi bang. Biasanya banyak itu bang. Udah saya kasih akun 1, udah aman. Mantap. Tinggal masuk mantap abangku. Jadi gitu ya. Sekali ini saya kasih
Tampolan sekali lagi. Sabtu Yahudi di hari Sabat, puasa diri dan penuh hikmat. Oten selalu menentang Taurat, ketampol diam mati di tempat. Stay tune. Jadi begitu Bang Har, pertanyaan-pertanyaan mereka itu, pertanyaan-pertanyaan saya dulu itu, 15 tahun yang lalu. Udah kenyang saya bertanya-tanya kayak gitu. Orang ini nggak punya organisasi, kami dulu punya organisasi Bang. Ini kan kelas-kelas jemaat yang naik semua ini. Kayak saya, Faruk Sianipar, itu ganas kami dulu. Tengoklah ini ya, malam naik juga tantrum. penyembah kontol. Kontol tadi. Gak usah ditanggapi Bang, biarkan aja. Ya, biarkan aja lah. Yang parahnya kan Martin Luther itu kan pendiri agama Protestan abad 16. Parah benar tuh Martin Luther. Ditabal taknya tuh, luar biasa. Untuk netizen di bawah yang 1000 sampai 2000 ini, coba kalian tag di Google itu tabal tak Martin Luther gitu loh. Nah, apa kata Martin Luther tentang Yahudi gondrong ini gitu? Yang dituhankan mereka itu apa? Sadis. Luar biasa Martin Luther ini. Masa sesembahan dia dibilangnya gitu? Tabal tak Martin Luther. Oh, itu luar biasa. Tuhannya disembah dia tuh, dibilang begitu. Parah. Nah, kita membela Yesus versi Biblos. Itu loh ya. Coba datang tuh tampakkan ajaran kasih. Tapi ajaran kasih itu hanya slogan. Hanya kedok, kata David Lamar, penulis buku American Holocaust. Ya kan? Mereka buat abad ke-19 akhir, slogan-slogan kasih itu mereka buat abad ke-19 akhir. Apa kata dia? Untuk menutupi kebiadaban Kristen masa lalu dan hari ini. Bayangkan Tuhan jadi gantung, dibunuh dia. Paulus kepalanya dipenggal karena mau ngubah Zeus menjadi Yesus oleh Kaisar Nero. Petrus disalib terbalik. Wih, sadis ajaran ini dari awal sampai akhir. Mana ada bagusnya? Ajaran kasih, bapak kau. Ajaran kasih. Tengok tuh sekarang lagi ribut. Gara-gara Yahudi gondrong dia ribut. Ya kan? Warna Tritunggal, Tritios. Tadi ini, Pak Hen, tadi dengar dari Oten, kenapa mereka merasa mengklaim dia pemilik? Ketika tadi Bang Juma mengatakan bahwa Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad, dia berusaha mengklaim, menertawakan kalau Roh Kudus itu kita menjiplak dari kitab dia. Padahal yang jelas-jelas nyata itu adalah kitab mereka yang menjiplak Al-Quran. Di dalam Al-Quran jelas ada ayat yang namanya Roh Kudus, yaitu Malaikat Jibril. Padahal kalau kita buka kitabnya mereka yang kenal Roh Kudus, terjemahan di Indonesia, di bahasa Inggris apa disebut itu? Sebagai Holy Ghost. Holy Ghost kalau bahasa Indonesia itu hantu suci. Nah, kenapa jadi Roh Kudus? Roh Kudus itu original teksnya Al-Quran. Kenapa kalian klaim lalu menuduh kita umat Islam menjiplak kitab Anda? Kan lucu namanya, dasar bahlul. Kitab Spanyol, semua nyolong. Kan kitab Spanyol, kan buku Spanyol, semuanya nyolong. Perjanjian lama dicuri dari orang Yahudi, diaku-akui gitu kan. Nah, orang Yunani dicurinya gitu lah. Nih, ajaran-ajaran ini gitu. Ya, buat kawan-kawan kalau apa namanya dikira kita ngarang, buka aja 1 Yohanes 5 nomor 7 versi KJP, King James Version, itu bahasa Inggris, itu disebut sebagai Holy Ghost. Gitu. Mengklaim abad ke-6. Kau abad ke-16 Martin Luther tuh. 60.000 sekte yang ada tuh. Nah, dulu je enggak banyak lah Katolik, itu aja kan, Ortodok, Syria, Ethiopia itu aja. Kemudian abad ke-16 datang Martin Luther. Nah, mulai banyak tuh, ada Calvin,
Sampai juga ada tu siapa Ellen G. White itu yang buat Advent itu. Jadi banyak kau. Jadi abad ke-16, ya kan? Nggak tahu apa otoritas si Martin Luther ini membuang buku yang udah dikanon oleh Katolik. Dari 63 buku jadi 66 gitu loh. Jadi gini Bang Lor ya. Saya itu waktu menjadi kafir, sebelum berikrar menjadi seorang muslim, saya itu meneliti. Saya meneliti itu kayak si Matius, macam lain. Agar kalian tahu, penelitian hasil dari saya itu bahwasanya kenapa terjadinya Kristen ini terciptanya dikarenakan ada asimilasi antara dewa-dewa Romawi dan dewa-dewa Hindu. Karena mereka ini hanya membedakan namanya saja. Hanya namanya saja. Seperti Indra. Indra itu dalam periode Weda, Indra itu dianggap sebagai dewa yang paling dipuji. Sama seperti Zeus, dewa tertinggi dalam mitologi. Agni, dalam Weda, Agni mirip dengan Hephaestus. Fitra, itu juga di Weda, itu mirip dengan Tipon, dewa-dewanya Romawi. Jadi Trimurti dan Trinity itu sama, tidak fix 1.000.000% sama. Bahkan dalam kematian mereka semua sama. Yang melahirkan perawan suci mati 25 Desember untuk menebus dosa. Enough, cukup. Cuman inilah hiburan-hiburan kita begitu. Karena saya meneliti di waktu saya penyembah sempak gitu loh. Ya, alhamdulillah ya, karena mau menggunakan akalnya. Maka aku dengan kawan-kawan coba review dulu, dia review apa yang kalian imani. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 8 akun kutu. Habis. Ini nakal ada ini Hansip Romawi nakal. Ini ada si Botak nih, si Botak gak pinter-pinter. Halo, Zuma. Iya, saudara, gimana? Cium botak aku dulu semua. Tuh. Dah. Aduh, pintar pula kau. Kau udah mengakui semalam semua rupanya ya. Apa itu? Sahih Bukhari 260 bagindamu. Iya, sudah. Nah, giliranmu Yesus melampiaskan syahwatnya pakai apa? Oke, jadi Fitim itu sudah gugur ya. Iya, sekarang pertanyaan saya, Yesus melampiaskan syahwatnya dengan cara apa? Tidak ada, dia manusia tanpa dosa. Saya tidak tanya dia berdosa atau apa, saya tanya sebagai manusia laki-laki yang perkasa, dia jadi, melampiaskan kelakiannya itu sudah mengakui dia melampiaskan syahwatnya itu dengan cara apa gitu ya. Kalau Paulus cuma aku dulu sudah mengakui. Kalau Paulus gimana? Kalau Paulus gimana? Baru kali ini Paulus gimana? Paulus bagaimana? Intinya semua udah gugur ya kawan-kawan Islamnya. Kosim, coba kau lihat nih, atau dengan cara gini kau lihat tuh, baca, bisa enggak kau baca tuh? Menurut Martin Luther loh, menurut Martin Luther ya. Aku enggak ada ngomong nih menurut Martin Luther. Dihapus videonya ya semua nanti ya. Apa sih ini penyembah bangke nih? Itu videonya siapa saja gitu kan. Iya, saya bertanya sekarang, giliranmu jawab. Yesus melampiaskan syahwatnya dengan cara apa? Tidak ada tertulis Yesus manusia tidak tanpa dosa, dikandung tanpa dosa. Enggak ada tertulis. Dia tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Kalau dia nggak berbuat dosa, berarti dia nggak mati terkutuk dong. Pahami hukum itu. Apa? Gitu. Selamat ya semuanya, akhirnya Fitimu kau bantah sendiri gitu ya. Gimana dong? Jangan dibolak-balik. Sahih Bukhari 260, sehari 11 istri digilir.
Saya sudah katakan samamu, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah laki-laki perkasa. Perkasa Nah, dalam hal Yesusmu apa? Perkasa dalam hal atau apa? Paulusmu perkasa sebagai laki-laki lah, sebagai seorang Laki-laki suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Kemudian Bang Juma, istrinya kok mati? Kok nggak perkasa Bang Juma? Istrinya siapa? Saya selesaikan. Melonti satu tuh, pelacur satu tuh. Kau jadi pelacur sana kau biar masuk surga duluan. Ya, udahlah Zuma ya. Aku kembangkan akunku dulu. Istri saya meninggal. Ya Tuhanmu meninggal malah. Sehat ya kau Zuma ya. Ya kamu yang harus sehat. Udah numpang di negara kami ya, kamu harus sehat. Ya, kau terlalu capek siang malam menghujat itu. Oh kok saya hujat? Parah. Coba tak aku dulu. Udah 3 kali. Aduh, ini taat sama aku ini. Aku bisa angkat kau Rasul nanti. Ya udah, sekalian aja kau tuhankan kalau perlu. Oke dah ya. Selamat menikmati pengakuanmu bagindamu adalah tukang kawin ya. Dasar biadab anjing, anak anjing, anak anjing. Tuhan kau Yesus berzinah. Anak anjing, anak laknat. Tuhan kau Yesus berzinah. Martin Luther bilang Tuhan kau Yesus berzinah 3 kali belum mati terkutuk itu. Ditambal taknya bangsat kau. Inilah Kristen ya teman-teman, yang sudah goyah ya kepercayaannya terhadap kekristenan. Tengoklah sudah berapa Kristen yang naik ke sini. Tengoklah, lihat aja kalian yang menilai gitu. Itu yang kepenuhan Roh Kudus itu kayak gitu. Hadis yang dibawa Nabi Muhammad itu setara dengan 30 laki-laki. Kekuatannya, keperkasaannya. Bangga dong kami. Lah Yesus. Waduh, udahlah. Paulus. Tenaga, ayam, nafsu kuda. Nafsunya kuda. Tapi tenaganya ayam. Baru naik sedikit, loyo. Ya, Putra Basa, Muslim apa Kristen Putra Basa? Saya orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, dia juga Tuhannya sebagai nabi loh di Alkitabnya. Ya, Bang. Iya. Beda Bang. Yang mereka tuhankan itu bukan nabi. Nabi itu yang datang kepada Bani Israel. Yang datang kepada non-Israel yang mengaku Yesus itu bukan nabi. Beda itu. Ya, teman-teman yang Kristen kalau mau diskusi Suara putus, Kang. Iya. Aduh, ini sinyalnya keganggu. Kita di sini kalau hujan gitu. Iya. Betul. Ya teman-teman, kencangkan ya tap-tap layarnya ya. Jangan sampai jatuh lagi kedua kalinya ya. Walaupun Bang Zuma itu ditombak, nggak sampai 3 hari bangkit kembali teman-teman. Tapi tolong sedekah tap-tap layarnya teman-teman ya. Teruntuk kalian yang menuhankan karet Lampung, yang percaya rotuan air mengapung-apung ya. Tolonglah bawa data valid konsep Tritung, jangan pula kau bawa data Pak Ketipung. Sekali lagi, jika ingin mencari kebenaran dan kekekalan, dogma doktrin Anda lepaskan. Kalian tidak harus menjadi Islam menjadikan keimanan. Cobalah jujur dan cerdas. Terima kasihlah kepada iblis yang jadikan kalian kaum salibis. Karena iblislah yang sangat berjasa, didukung dengan ormas Hansip Roma.
Tuhan di konsep akal-akalan, gabrul beserak tidak akurat, cita harapan dan angan-angan seperti roti kalengkong guat, ya. Ingat, lanceng ceba memakan pisang, pisang dimakan kulit dibuang. Kalaulah oten koar dan lantang, kosong tak berisi bak kalen dan rantang. Jangan pernah belajar pada pendeta jika tekstual Bibel lain mengatakan, percuma tak pernah kau baca, naik komal jadi bahan tertawaan. Banyak jemuran di Bukit Golgota, darilah kayu kulim si daru-daru. Banyak yang naik gangguan jiwa seperti si ulus bertemu hantu. Diskusi harap tenang dan tabah ketika bernarasi. Jangan pernah halu kalau tidak mau dianggap sampah seperti badut yang tidak lucu. Lagu lawas, lagu keroncong, kalau sekarang lagu dangdutan. Kalau cuma kelas jemaat sombong, naik di komal jadi hiburan. Stay tune. Masya Allah, luar biasa. Keren. Ini ada kuat sama 1908. Assalamualaikum. Muslim apa Kristen? Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan? Kalau udah ketemu Natal, kan cuti bersama. Islam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Kencang kok kali. keluar? Assalamualaikum Bang. Abril, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan? Maaf setelah pencet Bang, turun ke lantai lagi Bang. Saya selama. Siap. Nanti ada moderator khusus itu bagiannya. Ngeri kali nih, tep-tep layar ini. Udah sampai aja 600.000. Nggak mau orang nih, turun aja Bang. Nggak mau. Ya. Ya, 0805. Fahmi, Assalamualaikum Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Cuma mau menyapa Bang Juma aja. Oh siap. Ya Bang, Masya Allah. Ya Bang Juma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ternate Bang Juma. Ternate, Masya Allah. Ya Bang, sehat terus, jaya terus Ternateku. Barakallahu fik. Ada lagi yang lain, teman-teman? Ya, yang Kristen silakan naik ya, teman-teman yang Kristen dulu yang naik ya, biar kita diskusi. Nanti kalau udah malam baru ya. Ayo teman-teman Kristen. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Enggak, saya mau. Jangan langsung dikeluarin moderator, biarin dia ngomong dulu. Kalau udah ngomong ditanggapi baru turunin ya. Jangan terlalu kejam. Betul. Betul. Biarkan dulu sharing. Ada apa gitu, dari mana. Assalamualaikum, saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Juma. Malam. Saya Muslim, hanya ingin bertanya. Saya pernah mendengar kalau Yesus itu mati dikafani. Sementara di kita sebagai Muslim, Yesus itu tidak pernah mengalami kematian ya Bang? Iya, belum pernah. Oh begitu ya. Tapi berarti oten-oten yang mengatakan Yesus dikafani itu hoax ya Bang? Di dalam kitab mereka memang dikatakan dikafani. Dalam Yohanes 19:40, iya betul. Ya, alhamdulillah ayah saya sendiri sudah mualaf ya Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan pada saat ayah mualaf saya sudah lumayan dewasa Bang. Pada saat itu ayah bertanya kepada kita sebagai anak yang bertiga ini, kalau ayah sendiri sudah meragukan keimanannya waktu di Kristen, karena dia pernah mendengar kalau akhir dari lembaran Injil itu disimpan yang bunyinya adalah
akan ada agama yang akan dibawa oleh nabi terakhir. Yesus berkata begitu, benar ya Bang? Kalau di dalam Bible itu Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya akan ada agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Nah, itulah agama yang menjadi jalan, ya. Iya, waktu juga itu ayah berpendapat meragukan karena kok ayah menyembah Tuhan yang sama jenis kelamin dengan ayah gitu. Makanya dia meragukan. Iya. Makanya dia bersyahadat, alhamdulillah malah lebih taat dari anak-anaknya. Iya, iya. Ibadahnya. Alhamdulillah. Ya gitu aja. Ya cuma berbagi aja ya Bang. Semoga ayah sampai akhir hayat istiqomah ya Bang. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Ya begitu aja. Terima kasih ya Bang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam Bang. Selamat malam Sudung. Mohon dari izin Kristen aku ya? cuma mau nanya ini aja Bang. Enggak, Kalau mau Sudung dari dijawab sih. Kristen apa Muslim? Enggak, saya aliran kepercayaan saya Bangku, aliran kepercayaan. Oke, siap. Iya. Cuma mau nanya Bang Juma aja. Ini kalau mau dijawab sih silakan, kalau nggak apa-apa. Kan agak melenceng ini dari ajaran agama. Yang mau saya tanya itu, kan saya punya kucing ini Bang Juma. Punya kucing, tapi dia apa ya? Dia birahinya kuat sekali. Jadi keinginan saya itu mau kebiri dia, itu dosa nggak menurut abang ya? Ya dosa lah Bang. Dosa ya. Ya. Kemarin mau saya bawa ke dokter kan, cuma saya tanya dulu Bang Juma karena saya lihat Bang Juma kan suka kasih ini fatwa-fatwa yang bisa masuk logika dan ke hati gitu loh Bang. Iya, janganlah itu menganiaya binatang itu namanya Bang. Kalau abang mau nggak abang juga dikebiri, mau nggak? Nggak mau kan? Nggak mau, cuman karena dia kan apa, dia terus bunyi-bunyi apa dia Bang, apa namanya, ngeong-ngeong terus gitu loh. Namanya birahi Bang. Kucing itu kalau birahi ngeong-ngeong, tapi giliran melahirkan dia diam-diam gitu loh. Nggak seperti manusia. Kalau manusia birahi diam-diam, melahirkan baru teriak. Itu kebalik sama kucing. Kucing birahi Kemarin teriak, melahirkan diam-diam. Iya kemarin sih dokter bilang ke aku kan minta 500 biar saya ini sterilkan apa kebiri sama itu Bang ya, artinya supaya nggak beranak. Cuma saya tanya dulu yang tahu Islam, saya bilang gitu. Kebetulan saya ini calon istri saya ini orang Islam juga, dia yang memelihara kucing itu, dia bilang juga coba masuk komal Muslim. Jangan, tanya dulu kata dia. Kecuali seperti kucing saya di rumah ya. Sunil itu sudah lebih 10 kali melahirkan. Kemudian si Sunil ini kan Himalaya, dia dikawini sama yang versi lain, Anggora waktu itu. Akhirnya janinnya itu besar. Nah di dalam itu ada 3 ekor besar sekali. Gak bisa lagi kemudian dia melahirkan. Jadi bayinya itu mati di dalam. Jadi perutnya dibedah, nah sekalian angkat rahim waktu itu 2-3 tahun yang lalu. Nah itu nggak apa-apa supaya kucing kita nggak mati. Kalau maksudnya kalau kucing kami ini masih baru, dia baru ada 3 bulan apa berapa ini, masih baru lah kucing ini. Kok ini 3 bulan kok birahi? Dia jantan atau laki-laki Bang kucingnya? Betina. Dek, Yun. Itu kucing kita itu udah berapa bulan? Sionet. 8 bulan katanya Bang Juma. Oh, udah birahi itu. Jantan ya? Perempuan apa? Betina Bang. Lihat abang bunyi. Iya dia manja-manja nggak jelas dia. Oh namanya juga kucing Bang. Pak Bom aja manja-manja nggak jelas. Pak Bom kalau nggak ada beras. Oke lah, diturunkan aja Bang. Aku cuma nanya itu aja Bang Juma. Nanyain itu aja ya. Iya.
Maaf bang, saya kuliahnya cuma 3 semester jadi di kedokteran hewan, tidak sampai selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kucing apa jantan betina kucingnya mas? Halo. Alif. Ya, besok di sini. Bang Quraisy ya? Ya, kucingnya berapa usianya? Berapa bulan? Ya, halo. Kucingnya gimana, Mas? Enggak. Gugur bulunya enggak? Kenapa pula kata dia bahas kucing? Iya, belum diskusi bahas kucing. Nama kucing saya itu Sunil, betina. Sudah ini tutup kandungan, kasihan beliau. Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Zuma. Iya Bang. Abang-abang yang lain ya. Mau nanya juga jadinya sama Pak Dokter nih. Iya, betina jantan. Enggak Bang Zuma. Sehat-sehat selalu Bang Zuma ya. Saya selalu dengar debat-debat Islam Kristen ini yang banyak tercerahkan, banyak saya pahami dan banyak saya yang tahu dari yang tidak tahu kan. Terima kasih Bang Zuma dan teman-teman semua yang ada di Kompas. Terima kasih. Saya sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Tak kenal lelah. Dari Denom apa? Saya Kristen. Ya, Denom apa Bang? Kristen Protestan. Oh baik, silakan kalau mau diskusi Bang. Ini Boleh. judulnya Yesus Duta Tuhan. Artinya Yesus utusan Tuhan. Kalau Oke. Bapak mau membantah silakan. Yesus duta Tuhan. Dutanya tuh maksudnya kemana? Bani Israel. Oke. Kalau saya boleh jawab. Silakan Bang. Oke. Saya tidak perlu pakai duta. Yesus itu Tuhan buat saya. Itu Kenapa? betul tuh. Betul. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa mengutus nabi, Bang. Iya, itu betul. Ya. Jadi Tuhan bisa mengutus nabi. Hanya Tuhan yang bisa mengutus nabi. Bang Zuma boleh jawab seberapa kenal Abang sama Tuhan Abang? Kalau Tuhan saya itu, Dan Masya jelaskan Tuhanmu seperti apa? Masya Allah. Jadi saya Tuhanku itu sama seperti Tuhan yang dijelaskan oleh Yesus. Jadi Tuhan Jangan itu sama-samain Bang. Kita mau baru di abad ke-6, jangan sama-samain. Kebetulan sama. Iya, bilang kebetulan aja, jangan bilang sama. Karena Yesus mengatakan Tuhan yang disembahnya itu tidak dapat dilihat oleh manusia. Kebetulan sama. Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat oleh manusia, kata Yesus Yohanes di dalam Yohanes 5 ya nomor 37. Kalau Tuhannya Kristen kan bisa dilihat bahkan bisa dibunuh kan ya. Beda. Kalau Tuhanmu bisa apa? Kalau Tuhan saya itu mengutus Yesus, membangkitkan Yesus, kemudian mematikan Yesus. Di mana datanya Allah membangkitkan Yesus? Nah, coba Anda lihat kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul. Oh, tidak ada Allah SWT di sana. Oh, ada kok. Tidak ada. Oh, silakan baca. Ada. Silakan baca. Oke, kalau begitu gini, kalau bukan Allah SWT lalu Allah yang mana yang ada dalam silakan Bible? baca, jangan congor. Allah yang mana yang ada di kitab Silakan Anda? baca datamu, jangan congor. Allah yang mana yang ada di dalam No, kitab baca. saudara? Kenapa nggak berani baca? Enggak, saya tanya dulu Allah yang mana yang ada dalam kitab? Udah, kamu tadi bawa kalau data. kamu nggak bisa berdiskusi kamu turun. No, kamu tadi bawa data. Mulai takut. Mulai takut. Kamu mulai takut. Kok takut sama penyembah manusia kok? Takut. Baca data. Penyembah manusia. Baca datamu. Mulai. Baca datamu. Data yang mana? Yang tadi kau bilang kalau Allah SWT ada di kitab Kisah Para Rasul
2 Ya, baca. nomor 32. Sambil saya buka ya. Kisah para Rasul berapa? 2 nomor 32. Oke, baca. Yesus inilah yang Allah bangkitkan. Mana Allahnya? Itu tertulis begitu. Apa? Teks aslinya apa? Iya, saya tanya teks aslinya apa? Iya, teks aslinya apa? Iya, teks aslinya apa yang saya tahu begitu tertulis di kitabmu. Oke, kubuka teks aslinya boleh? Silakan Paman. Oke. Mampus. Buka aib sendiri, mampus. Oke. Di dalam teks aslinya tidak ada alif LLAH, tidak ada. Lalu apa tertulis di situ? Nah, sekarang kau yang buka data sebutkan. Sebutkan. Saya tanya sama ini sekarang jadi aku bilang jadi tidak tertulis apa? Sekarang, menurutmu iya, tertulis apa? Tertulis apa? Original teksnya tertulis apa? Ya, menurutmu tertulis apa? Iya. Malu kau Yosep malu kau. Malu kau. Kira kau cerdas. Kau cerdas. Teman-teman di situ. Teman-teman Zuma, sekelas Zuma tidak bisa memberikan data tertulis apa di teks asli. Kisah para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan hal itu kami semua adalah saksi. Saya nggak tahu, itu bukan kitab saya. Yang saya tahu kitabmu meniru-niru kitab saya dengan menggunakan kata Allah. berarti maksudmu kata ALLAH ini adalah USWT gitu. Lalu kalau bukan siapa dong? Oh, berarti kamu mempercayai kitab kami? Saya tidak percaya kitabmu tertulis kayak begitu. Kitabmu tertulis itu dari Talo. Saya kira kelasmu tinggi Zuma. Yang jelas kisah para Rasul 3. Kamu, nomor apa? Kisah para Rasul 2 nomor 32 dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tuhanku membangkitkan Tuhanmu. Tuhanku membangkitkan Tuhannya Kristen. Asik mang. Tuhannya Kristen. Ketampol kau, minum oli kotor kau. Tuhannya Kristen. Minum oli kotor dia Bang Zuma, minum oli kotor. Dibangkitkan makan rumput kau. Makan rumput kau, buka aib kau. Buka aib sendiri nih ya. Jangan mute dong. Ini hostnya siapa mute saya? Nah, di situ tertulis Tuhanku membangkitkan Tuhanmu. Gimana dong? Ayo. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yeay! Keren. Ayo bawa original teks cepat. Selamatkan dirimu. Ayo. Oke, sekarang aku baca original teksnya ya. Ya, silakan. Oke, dalam original teksnya tertulis theos. Atheos artinya apa? No, tidak ada tertulis. Ketawa. Jadi, oke, Yesus inilah yang dibangkitkan. Yesus inilah yang dibangkitkan. Kamu mentertawakan dirimu sendiri. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh. Tidak ada Allah. Astagfirullahaladzim. Licin. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh. Jangan mute dong kalau gurundamu mau meninggal. Jangan di Yesus inilah yang dibangkitkan oleh. Berarti kau Yesus inilah yang dibangkitkan oleh. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh. Tertulis theos. Theos artinya apa teos itu? Tidak ada arti. Sekarang di mana nama Tuhanmu ada di situ? Wih, jurus ketawa teman-teman Kristiani, ketawain dia teman-teman Kristiani. Tertulis Allah di situ. Salah terjemah itu. Harusnya tertulis apa di situ? Makasih Bang Handi. Teman-teman Kristiani tertawakan dia. Apa? Tulisan theos. Salah terjemah kan? Dia inginkan alif LLAH. Theos artinya apa?
yang sekarang harus kau permasalahkan di mana Teos tulisan artinya apa? Biar kita ALLAHmu di teks luruskan. asli. Biar kita luruskan Wey. kitabmu yang salah ini. No, nama supaya Tuhanmu, lurus, supaya wey, betul. nama Tuhanmu tidak ada di teks asli karena ALLAH buat kau adalah nama apa? Alhamdulillah kalau tidak ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, aslinya Enggak, Teos. nama bukan. Teos artinya apa? Teos bukan nama. Teos artinya apa? Teos artinya apa? Bukan nama, brother. Teos artinya apa? Iya, sekarang saya tanya dulu, Teos nama Teos artinya apa? Mau dia Kau nama jawab ke? dulu, Teos mau nama apa bukan. ke? Teos itu apa ke? Saya nggak mau tahu. Teos Yang jelas nama Teos. bukan, Teos cuma- artinya apa? Kau jangan Teos- kebirit-birit, santai. Teos artinya apa? Yang kebir Kutanya saya tuh Teos kamu. nama bukan. Teos itu gelar. Terus kalau Tuhan sekarang pertanyaan saya, Teos artinya apa? Gua yang ketawa, kacrut. Kasihan penyembah koplak. Udah ya, kamu turun, kamu ke gereja, kamu colok pantat pendeta, habis itu jilat pantatnya, biar kau jadi waras. Arti yang sebenarnya adalah Yesus inilah yang dibangkitkan dewa. Masih mau kau datang besok? Yesus dibangkitkan dewa. Karisten, kecidu penyembah dewa. Sudah dia dibangkitkan Tuhannya, yang membangkitnya pula dewa. Tuhannya Kristen dibangkitkan oleh dewa. Kasihan. Untuk menutupi aib, untuk menutupi kalau dia penyembah dewa, maka diambil Tuhannya umat Islam, diambil di sana. Kemudian untuk menutupi adanya penyembahan terhadap dewa. Demikian. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang Bolo? Mau ngasih kabar sama Bang Juma. Akun The Truth itu kok kayak gimana ya? Ya, biarin Bang, nggak apa-apa Bang. Biarin. Kok bilangnya gini, APII itu kok bilangnya kok apologet penyesat Islam Indonesia gitu loh, kok bilangnya gitu. Gak usah ditonton bang, gak usah dirame-ramein. Dia itu bukan Islam. Dia itu bukan Islam. Oh, bukan Islam ya bang? Bukan. Sama akun warung kitab juga gitu, sukanya menghujat terus. Bukan Islam semua itu. Ya, Bang Hadi. Selamat malam Bang Hadi. Richard, jadi Tuhannya Kristen ini di Loh, kena report lagi. Aduh, padahal sudah hampir 1 M di report juga lagi. Iya, makanya sekali ini kalian. Kencengin dulu gas-gasnya, tap-tapnya di gaspol, teman-teman. Ayo lagi kawan, yuk senam jari teman-teman di bawah yuk. Yuk sedekah yuk, sedekah. Sedekah tap-tap sayang. Bisa yuk. 3.700 teman-teman. Mohon izin tap-tap layarnya lebih kencang lagi teman-teman. Diskusi iklan dulu. Aduh. Harus dikasih paham ya teman-teman ya. Iya dari tadi minta-minta aja nih. Ayo, oke. Tiak ular. Aduh, ya teman-teman ya, saya bernubuat hari ini juga ya. Saya nubuatkan ini di jam ini, detik ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, nggak masalah. Serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaiser Juntak menyiarkan langsung dari frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Untuk teman-teman dimohon kencangkan tap layarnya. Dalam waktu 2 menit, ini mencapai udah 1 M. Kalau bisa dalam waktu 5 menit 2 M ya. Kencangkan tap layarnya sahabatku yang di bawah agar akun kita kuat dan anti report bagi narasumber di atas.
Dan jangan lupa follow akun host narasumber-narasumbernya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Jepajero, kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab asal-asal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi. Bukan opini dan bukan asumsi imani. Kita kasih paham karena kami APII. Ingat, sekali lagi, jangan kau menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya bisa jadi produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tetapi terima kenyataannya jika ketabok. Sekali lagi, viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah Bobo. Kalau sudah mau menyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca majalah Nova ataupun Populer. Kalau cuma mau khotbah doktrin dan dogma, mending diam nyimak jadi berhala saja, atau nongkrong di rest area. Perlu digarisbawahi. Sekali lagi, yang naik jangan seperti yang sudah-sudah ya. Jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, sambal terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Ya, narasumber memberi dedikasi, viewer penonton di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang ODGJ seperti mencari ketiak ular. Makasih, sekian, terima gaji, stay tune. Ya, buat teman-teman yang ada di TikTok maupun di YouTube, bantu ya subscribe channel YouTube saya ya. Baru bikin baru karena yang lama udah kena tombak. Dosen debat lintas agama YouTube-nya teman-teman. Dibantu ya, sodako subscribe-nya ya. Saya tunggu di YouTube. Ya. Dosen debat lintas Sekali agama. lagi ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman yang 3.200 boleh berpindah ke YouTube dulu sebentar gitu. Paling cuma 1 menit ya. Subscribe yang namanya channel YouTube Bang Kian Santang. Forum debat. Apa tadi Bang? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan di-subscribe ya guys, teman-teman jangan di-subscribe. Subscribe habis itu di-unsubscribe ya. Aduh. Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga dalam waktu 2 menit kalian boleh mensubscribe yang namanya channel Unirifa ya. Apa namanya channelnya YouTube-nya Uni? Boleh Jangan di-subscribe channel Kang Kian Santang, subscribe channel aku aja, Rifa MOW dan Sia Rifa MOW teman-teman. Rifa Jangan lupa MOW. materi-materi diskusi ada di mesia.org. Insya Allah aku akan full push untuk update materi-materi diskusi. Jadi yang mau diskusi, loh, Bang Zuma baru ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Salam. Saya perkuat emailnya dulu. menit ketiga. Silakan lanjut dulu sebentar. 3 menit kalian boleh ya, 3 menit Teman-teman. untuk men-subscribe channel YouTube Unirifa, Abang Kian Santang, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan, muslim atau non muslim, Pak. Halo, Pak. Pak Lontara. Ya, saya muslim Unirifa. Pak, ada yang mau disampaikan, Pak? Mau nyapa ke Dinda Suma, Guru Dinda Suma. Boleh. Silakan Pak, bayar uang admin sama saya dulu sebelumnya Pak Bang Zuma. Ya teman-teman, silakan yang 3K tolong di-report rame-rame Unirifa ya, karena rusuh di sini nih. Terguncang. Bang Zuma itu bapaknya mau ngobrol Bang. Bapaknya mau nyapa-nyapa Bang. Kang Satria, sejak kapan ini roomnya Kang Satria ada perpuluhan? Silakan Pak Lontara, mumpung Bang Zuma lagi ngambil kopi campur Baiklin. Buset. Ya, agak kerewa tuh Gurunda.
Baji-baji katanya. Ya udah ada perangkat kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam hormat saudara. Semoga sehat selalu ya. Iya bang, masya Allah. Iya. Nah, kemarin tidak sempat ke Kodong ke Bolangi. Di mana Kika? Masih di ini. Jakarta. Iya. Oh, iyalah, nggak apa-apa. Makanya, padahal di situ dekat sekali dengan tempat sekolah SMP saya itu. Utiraswa Sukran KBK. Ya. Iya, untuk orang-orang kampung situ kan itu teman-teman saya banyak di situ sekitar tempatnya itu. Iya. Udah di situ tuh. Iya, baik. Buat teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Ini Bang Hadi dari tadi diam aja. Musim apa Kristen? Kang ini jadi moderator Kang. Siap. Trinida musim apa Kristen? Pak Tirenida. Kang saya izin ngomong ya. Mau ikut gabung sini ya, Kang. Halo Pak Tirenida. Ya. Waalaikumsalam. Dikecilin aja saya Kang. Ditombak lagi. Apa Bang, biar aja Bang begitu. Enggak, ditombak lagi nanti. Ini terakhir loh. Oh yaudah. Besarkan aja Kang Kian Santang. Pak Tirenida, halo. Ya, Assalamualaikum. Uniripa besarin. Silakan Pak. Atau Ustaz Alif. Nah, mau nyimak aja dari Kalimantan. Ustaz Alif aja besarin. Pak menyimak di bawah ya. Kalau semua menyimak di atas nanti kita nggak punya slot buat teman-teman non muslim ya Pak. Terima kasih Bu Ripa. Makasih sama Pak. Akan jadiin moderator biar aku bisa seleksi di bawah yang mau dinaikin. Oke. Baik teman-teman yang muslim ya, bukan kita tidak mau menaikkan tapi kita prioritaskan teman-teman non muslim untuk berdiskusi dulu ya. Karena kalau teman-teman ingin bertanya, ingin menyimak, lebih baik di bawah karena ruang ini biar kita kondisikan untuk diskusi. Saya naikin ke atas satu persatu, coba saya tes dulu nih. Halo Kak Kiara, muslim non muslim. Halo Kak Kiara. Oke, halo Pak Ade nih, muslim non muslim. Halo. Pak Ade nih. Oke, turun ya. Kalau teman-teman rasanya tidak berminat naik ke atas, jangan tarik permintaan permintaan naiknya teman-teman ya, biar kita nggak kesulitan para moderatornya. Oke. Pak Sakwile atau Hendra silakan dibuka. Yang mau nyapa-nyapa penonton nggak usah naik lah ya, nggak usah ya, tolong ya kita diskusi dulu aja. Pak Endra, oke turun ya. Sakwel, halo. Teman-teman tuh minta naik tuh buat apa sih? Mohon maaf. Ya Allah, siap. Kepencet ya. Iya Kalau betul. kepencet ya. Oke ya, teman-teman yang tap-tap layar mungkin kepencet ya, perhatikan kalau ada permintaan naik dibatalkan ya guys. Mungkin Bang Zuma ada materi dulu mungkin yang mau disampaikan. Udah deh, lanjut aja. Oke, lanjut kita cari aja. ini. Uni. Siap. Uni. Oi. Izin Uni, kalau bisa nanti 3 slot boleh saya diturunkan nggak apa-apa gitu loh ya. Lo nggak bisa naikin aku orang Mbak Kang. Fiturnya dimatikan katanya. Tuh, fitur multitamu Nggak apa-apa, untuk ruang ini telah dimatikan. Waduh, Kang Kian Santang. Oh, Kang Kian Santang lagi Jadikan lagi momot. jeda. Jadikan momot nih. Enggak ada. Oh, Akang barusan jeda. Kalau jeda dia nggak bisa. Halo Homko. Halo, Pak. Oke, nggak ada nih. Bentar. Tema kita apa? Yesus Duta Tuhan ya. Nggak ada yang Fari. Silakan Bang Kesar iklan dulu Bang. Aku sambil cari-cari yang di bawah dulu, Bang Kesar. Baik. Teman-teman ya, saya bernubuat lagi sekali lagi ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke, banyaklah oten lembek seperti tape, pantas dan wajar menyembah bangke. Untuk penyembah roh kardus Indomie yang menuhankan kandang domba, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan din konsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi teofani seperti amuba, mending kau tuhankan si kribo saibaba. Segala firman dan data Gurunda Zuma sudah bacakan, tapi Anda masih saja memutarbalikkan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi 11 jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua.
Gurunda Zuma akademis Islam mendunia, beradab berilmu, penuh dengan karisma. Kalau hanya naik menghujat dan menghina, kupastikan kau berserak berak celana. Ingat, dari nenek moyangku pinter pakai celana legging sampai nenekku pinter naik sepatu roda, ya. Dan sampai sekarang nenekku sudah menjadi top global player Mobile Legend. Tidak akan ada ditemukan satu data dalil di Bible Oten Tuhan jadi manusia dan manusia jadi Tuhan seperti Satria Baja Hitam ataupun Ultraman. Bahkan sampai Presiden Korea Kim Jong-un dan Vladimir Putin jadi kiper timnas Indonesia. Tidak akan pernah kau temukan konsep 3 menjadi 1 jiwa. Iya betul. Atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Kalau cuma congor dan kuar-kuar sok pintar tanpa menggunakan data dan dalil bagaikan orang mencari ketiak ular. Di sini Komal mumpuni kawan, akademis terukur, bukan pembual seperti Ejus yang suka minjam pisau cukur. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara naikin aku. Gimana aku turunin dulu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari koin itu ya? Iya, cari koin. Ya, buat teman-teman non-Islam yang naik diprioritaskan ya, kalian boleh bertanya di Komal ini, kalian bertanya ataupun mendapatkan edukasi. Dan buat Muslim ya, kalau memang tidak ada non-Muslim mungkin dinaikin, tapi 1 pertanyaan atau 1 pernyataan ya. Silakan Pak Haryanto. Halo Pak Haryanto. Halo KM. Halo. Halo KM. Kayaknya kepencet ini orang-orang nih. Iya kepencet. Oh kepencet Pak, iya. Maaf kepencet. Gak apa-apa Pak. Tap-tap layar kadang bikin nggak sengaja kepencet multi dia. Halo Udi. Pak Udi. Oke, saya turunin ya. Satria Barbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, silakan Pak. Ini Uni Rifa, Bang Zuma, Totalif, Bang Kesar, Bang Kian Santang. Sehat-sehat semua ya. Ada yang ingin saya sampaikan nih untuk teman-teman yang semua ada di sini. Tadi pagi saya iseng-iseng scroll, nah tiba ada di live-nya tuh Pak Bom Bom. Nah di situ pas ada si siapa Al-KTP ya yang semalam mualaf, dia laporan sama Pak Bom Bom itu. Ternyata Pak Bom Bom agak-agak kayak marah gitu Uni. Nah dia langsung mencak-mencak, dibilang katanya Zuma itu apa? Nggak berani dilawan saya gitu, bilang begitu. Apa benar gitu Bang Zuma? Kalau emang itu nggak mungkin lah Bang, nggak mungkin Bang Zuma nggak berani. Itu cuman ya maksudnya gini, kalau Pak Bom Bom mengatakan kami nggak berani, justru kami kan menunggu mereka untuk datang. Saya pengen gitu kayak teman-teman semua yang ilmunya sudah mumpuni tuh ya untuk naik ke sana gitu. Tadi pagi pun saya itu yang enggak, bentar saya potong ya. Kalau untuk naik ke Komal orang Kristen ya Pak, mohon maaf, mereka itu hanya ingin pansos ya. Untuk apa kami naik ke Komal mereka? Untuk memperbanyak orang-orang menonton di Komal mereka. Lebih baik kita buka sendiri Komal kita. Oh, iya, biarkan orang-orang naik ke sini untuk belajar. Kita juga nggak butuh ilmu bom-bom kok. Emang dia ada ilmu. Ya, ya Pak ya. Tapi ya kasihan teman-teman yang itu nih yang ilmunya belum sampai. Ya, itu rasain lah. Itu udah tahu nggak tahu apa-apa ngapain naik ke Komal orang. Itu diinin sama si siapa bom-bom lah. Itu salah sendiri Bang. Itu salah sendiri ya, orang-orang seperti itu salah sendiri. Tadi pembahasannya itu yang Pak Satria, sudah Pak, nggak usah begitu Pak. Oke. Ngapain Bapak promosikan akun Kristen di sini Pak? Oke. Ya udah kita aja. Kalau Bapak yang mau ke sana aja Pak, nggak usah manggil-manggil. Teman-teman sekali lagi kami ingatkan ya, saya sudah pernah bilang ini,
kita umat Islam ini kewajiban kita hanya menyampaikan ilmu Islam. Ya, kita tidak butuh ilmu kristologi dari orang Kristen. Kenapa? Karena mungkin kalau diadu ilmu kami lebih jauh memahami tentang Kristen daripada mereka sendiri. Jadi kami tujuannya ke sana ngapain? Kalau untuk mengajar kita bisa buka komal sendiri ya. Ini nggak usah dipromosikan channel-channel orang Kristen di sini. Kalau kalian kasihan melihat umat Islam, kalian peringatkan umat Islam yang nggak ada ilmu masuk ke komal mereka. Buat ngapain? Buat dijadiin konten. Gitu ya. Mohon maaf ya Bapak ya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum Mbak, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan saya di komalnya Bang Arif, di sana ada Ustadz Tata, ada yang mau itu saya di sini itu untuk menginformasikan begitu saja. Bang Zuma kayaknya ditunggu sama Ustadz Tata untuk silaturahim ke sana. Terima kasih. Ya. Tunggu Bang Zuma. Nggih. Nggih pun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Sumah, negara memanggil. Lagi ini Bang Zuma lagi menjauh. Pak Jert. Assalamualaikum. Unirifa nggak jadi itu udah ada yang ngabarin tadi. Iya. Mau ngabarin di roomnya Ustadz Arif. Ada yang mau mualaf. Siap. Bang Zuma lagi menjauh dari perangkat. Oke teman-teman, di sini Yesus duta Tuhan ya, bukan duta sampul lain ya. Artinya di sini judulnya adalah tentang bahwa kita mempercayai Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam adalah utusan Tuhan, dan kita sebagai para apologet yang mempelajari kitab sucinya umat Kristiani, mempelajari bahkan kita membaca teks aslinya, kita juga bisa membuktikan bahkan Yesus yang dituliskan di dalam kitab mereka juga adalah utusan Tuhan. Dengan secara eksplisit dalilnya tertulis bahwa beliau adalah utusan. Nah, yang menjadi polemik adalah umat Kristiani memahami bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, itu yang selama ini kita diskusikan. Bang Denso, halo. Bang Denso. Halo Bang Denso. Oke, kita turunin dulu ya. Baik. Bang Zuma mungkin menjauh dari perangkat. Ustadz Ali mungkin mau kasih kajian dulu. Aku mau kasih kajian tentang perbandingan Isa dan Yesus, atau Ustadz Alif dulu. Teman-teman, kalau saya mau kasih kajian teman-teman, nanti materi-materinya teman-teman bisa lihat di mesia.org ya. Saya mencatat semua materi yang telah saya sampaikan dan saya bikin menjadi satu makalah singkat, dan teman-teman kalau ingin menjadikan materinya materi diskusi bisa dicari di mesia.org. Nah, untuk channel YouTube teman-teman tahu sendiri ya, kalau kita para apologi juga punya channel YouTube, boleh dikunjungi kanal YouTube kita masing-masing. Halo Pak Onga Benser. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuma ingin menyampaikan mungkin ini sedikit ya. Ya Pak. Saya sangat mendukung dengan kegiatan kawan-kawan di sini, tapi mungkin ada sedikit hal yang terlupakan gitu. Saya percaya bahwa kawan-kawan di sini nggak sedikit juga yang gamers gitu ya, yang suka main game online gitu. Dan itu sering kali saya lihat di sela-sela game online itu tuh banyak aplikasi-aplikasi dari Oten, dari pihak sana itu, tapi yang diselipkan semuanya itu bungkusnya adalah bungkus Islami banget gitu. Dan boleh jadi kawan-kawan itu bisa aja terjebak di sana karena menggunakan Ibunda Maryam, terus Isa alaihissalam, padahal Oten itu isinya gitu. Saya menjumpai beberapa kali tuh ada aplikasi kayak gitu. Jadi mungkin ini sebagai sebuah pesan untuk kawan-kawan yang biasanya suka main gamers, biasanya tuh ada diselipkan kayak gitu. Saya hanya ingin menyampaikan itu. Terima kasih udah dinaikkan. Siapa Onga Bansar, insya Allah mudah-mudahan ya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita juga diperkuat nanti dengan
Ya, siap-siap. Mudah-mudahan nanti kita diperkuat juga ya. Mudah-mudahan nih kita dipertemukan dengan teman-teman. Kami bertemu di ranah diskusi lintas agama ini dari berbagai macam elemen masyarakat ya. Ada pengusaha, ada orang-orang yang bekerja di belakang layar sebagai ASN dan segala macam. Mudah-mudahan kita juga dipertemukan dengan orang-orang ahli IT yang mampu juga berperang, berjuang di ranah itu ya. Karena kita punya kapasitas masing-masing. Mungkin begitu. Kita hanya perdalam apa yang menjadi kapasitas kita masing-masing. Ya, teman-teman yang mau naik, kalaupun kalian adalah muslim, kita izinkan naik. Apa yang mau disampaikan silakan disampaikan, tapi kita prioritaskan untuk non-muslim naik di atas. Mungkin begitu. Bang Nda, kalau memang ada waktu untuk berkunjung ke itu, mungkin bisa. Udah dipantau beneran nggak di sana mau syahadat? Entar kayak biasa gitu. Itu Ustadz Alif lagi mantau. Udah? Iya. Beneran, udah mau syahadat? Nggak tahu Ustadz Alif, udah belum? Aku chat Tata dulu ya. Oh, Halo Bang. Belum. Ya, halo Pak. Belum. Salam. Oh, Iya di sebelah tuh di RH ada yang mau syahadat nunggu Bang Zuma tuh. Udah beneran mau syahadat? Iya di grup RH. Udah syahadat katanya udah. Udah syahadat ya? Udah, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Bang Zuma mau ngasih materi silakan dulu? Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya temanya tentang Yesus sama Nabi Isa aja ya. Teman-teman, saya sebagai seorang apologet tentu harus bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Ada dua metode yang biasa saya lakukan untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Yang pertama adalah dengan membuktikan kebenaran Al-Quran. Yang kedua membuktikan bahwa selain Al-Quran itu salah. Nah, mungkin saya ke Al-Quran dulu. Kalau tentang Nabi Isa, tidak ada keambiguan tentang siapa beliau. Ya, termasuk dalam surah An-Nisa ayat 171 pun kalau kita membaca tafsir para ulama, tentu kita paham betul bahwa Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam tidak pernah sampai ke taraf ambigu memahaminya. Dan kalau kita baca dalam surah An-Nisa ayat 171, Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan terjemahannya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Ini yang menarik hati saya. Diksi dalam Al-Quran mengajarkan kita supaya jangan melampaui batas. Artinya tidak boleh kita lebih dari apa yang diterangkan oleh Al-Quran, memahami seseorang yang diperkenalkan oleh Al-Quran, atau tentang siapa Allah, tentang siapa Rasulullah. Bahkan saya mempelajari ternyata Nabi Muhammad ibnu Abdullah adalah orang yang sangat-sangat tidak suka dipuji secara berlebihan. Masya Allah. Nah, jadi yang membedakan kita dengan kaum kufur atau kaum kafir atau kaum munafik adalah mereka gemar sekali meninggikan para ulama-ulama atau alim ulama mereka. Makanya mereka dikatakan Allah menuhankan alim ulama mereka. Mungkin teman-teman kalau belajar ilmu Yahudi, teman-teman kita Yahudi itu sangat bersandar penuh kepada pemahaman para rasyi, para rabi, atau juga para ulama mereka. Nah, menuhankan bukan berarti mereka hanya ikut menyembah, tidak, tetapi bahkan mereka rela membantah kitab suci demi mengikuti fatwa-fatwa ulama mereka. Dan kita juga harus berhati-hati dalam cara seperti ini. Nah, kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 171 ini, qadarullah saya tadi memperdalam ya pemahaman saya terkait Al-Quran dengan membaca banyak tafsir, maka kita diajarkan untuk tidak melampaui batas. Tetapi yang terjadi kemudian adalah ketika kita masuk ke ranah kristologi, di mana kristologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Yesus Kristus sebagai tokoh sentral dari agama Kristen, mereka berbeda pendapat. Mereka mengatakan bahwa Yesus ini adalah anak Allah, di mana anak Allah ini tidak satu pun saya dapat sampai sekarang bertahun-tahun diskusi tidak pernah menemukan literasi yang anak Allah ini ada. Polo-polonya baru nambah. Udah saya kirim ke Bang Andi. Tolong cepetan Bang Andi. Ini Bang Andi Selebesan ini. Mana KTP-nya katanya ini? Ya tinggal 260 teman-teman ya. Tinggal 260.
Wah, kok dikeluarkan Sinaga? Jangan-jangan Sinaga mau syahadat juga? Atau Walengere mau syahadat juga Walengere nanti ya? Udah, yang biarin, yang non muslim itu udah usah, udah kita isi bagian Ustadz Ali, Bang Juma, Bang. Ya, bagaimana Bang Arif, kebanyakan masuk Islam, terus lawan Sabar diskusi Bang kita Arif, siapa? pelan-pelan saja. Waduh, cepetan Bang Otak Waras, ini ditunggu Bang Hendy KTP-nya. Bang Otak Waras. Ya, kalau memang nanti ada berjodoh pasti masuk Bang Arif. Itu lagi untuk Wileng, jangan lama-lama ya. Ya, kalau memang berjodoh Pak Ustadz pasti akan masuk. Iya, Pelan-pelan saja. Ini, udah mau kiamat nih, cepat. Iya, siap Pak Ustadz. Siap. Ya dah, udah kasih kirim itu. Enggak, nanti kalau semuanya masuk Bang Arif, nanti siapa lawan diskusi kita? Cukuplah kayak Bang Naga Bonar ini yang malah sadar, yang mudah-mudahan insya Allah ya menjadi seorang muslim. Ini ada yang musyahadat? Iya ada Bang Alif, Ustaz Alif. Masya Allah. Bang Naga Siapa? Bonar. Bang Naga Bonar ini? Iya. Ini Bang Juma beneran ini? Iya. Iya beneran itu. Oh ya udah. Bang Naga Bonar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan dilanjut teman-teman sekalian. Oh iya, ada paman sini. Nah, tunggu naik dulu nanti. Bang Naga Bonar. Iya, masih ini Pak. Ini saya temannya, muslim temannya. Yang tadi Dodi. Akunnya Dodi tadi. Oh. Dia masih mau pakai sarung Pak, Bang. Langsung disunat, Bang. Enggak, dia mau belajar ini. Dia tadi tanya Saya muslim, teman saya Kristen. Jadi gimana kalau sunat? Ya sudah, nanti kita koordinasi gitu Gurunda, saya tadi bilang gitu. Ya, dia Iya, maksud saya kalau buka kamera kita sunat langsung lewat ini di live kan. Saya muslim, jadi saya arahkan, saya bimbing, saya masuk dengan menonton Komal Bang Juma ini luar biasa. Salut saya. Oke, ini Pak Ustadz Arif, kiri Pak Ustadz ya. Masih 833, 180 lagi. Tunggu ya, belum ya. Dikencangin tab follow-nya Bang Arkun Bonar biar dia bisa open cam 130 orang lagi. Waduh. Ya, mohon yang di bawah dikencangin untuk memfollow akunnya Bang Naga Bonar biar dia bisa open cam, kita lihat. Jadi tolong ya yang netizen, karena ini mau open cam biar cepat prosesnya, di follow ya. Bang Zuma bisa buka WA itu KTP-nya Gurunda. Ya ini ada semua kan. Di saya juga ada. Ini banyak. Iya. Ya, sedikit lagi. Ayo. Kalau ada Bang Hendy di bawah suruh naikin. Kalau Bang Tinggal 10 orang lagi. 10 orang lagi. 10. Ayo guys, challenge-nya takut kalah guys, cepet guys, mawar lagi guys. Udah. Naga Bonar turun dulu sebentar, baru naik. Terus? Turun dulu, udah 1000. Turun dulu ya? Gimana caranya? Turun dulu dan nanti naik lagi. Jangan nanti langsung naik. Langsung naik lagi ya, habis turun ini. Nanti makan dulu. Oke, sudah bisa. Coba terima kameranya. Terima itu saya undang kamera. Oke. Terima. Sudah. Gimana Pak? Waduh, terima ini ada permintaan dari saya undang Naga Bonar. Terima. Belum ada muncul Pak, Itu harus turun dulu Bang Arif. Kalau nggak bisa. Oh gitu ya? Ya harus turun dulu. Tapi udah muncul lagi. Ya, harus turun dulu. Kalau nggak turun nggak bisa. Harus turun dulu. Bang Naga Bonar turun dulu sebentar Bang Naga Bonar. Kemudian naik lagi. Langsung naik lagi.
Nah, ini udah nih, udah naik dia. Bentar. Ah, udah. Nah, dah. Kalau ada Bang Hendi di bawah dinaikin moderator. Besarin Bang. Oh, iya. Silakan Naga Bonar, open cam. Ya, gimana caranya bang? Kameranya itu, kamera. Oke. Itu kan ada undangan itu. Disimpan ya, enggak ya? Disimpan enggak? Iya, disimpan. Itu. Diterima. Ah, udah buka itu. Ya. Ah, mantap. Wah, cantik, masya Allah, luar biasa. Saya temannya yang Muslim. Oh iya. Allah, dari Kristen ya, Protestan. Iya, Bang. Benar, Bang. Bapak, ibu, nenek, semua Kristen. Semua. Ini di mana Mas? Masih di Simalungun, bukan? Simalungun bang. Iya. Kalsel. Nanti mati nih baterainya. Enggak apa-apa bang. Bisa itu bang. Masih tahan. Masih tahan. Tahan. Iya takutnya mati baterainya. Tinggal 22%. Nampak. Iya. Lahir tahun 91 gitu ya? Oke. Situ. Sudah. Oke. Bisa dimulai? Silakan bang. Bisa bang. Bisa nggak ini bang? Ada nggak sarung situ bang? Kelihatan pusatnya. Iya, bentar. Lagi diambil kan bang. Bentar ya bang ya. Bentar bang. Atlet futsal ini. Kulihat. Masya Allah. Semakin banyak orang yang waras ya. Bang Jom. Ini di bawah Gurunda juga kayaknya mau waras juga ini bang. Si Velegre. Harus pakai sarung deh ya, biar kita ini ya. Ustaz Hatta jangan dulu. Nggak ada lawan nanti Ustaz Hatta. Ntar ya bang. Hal yang paling menarik di Islam itu apa tuh bang? Sampai abang mau meninggalkan agama yang lama. Ya gini juga bang, cuman aku bilang ya satu sisi pun sebenarnya bukan baru-baru ini aja sih bang, sebenarnya udah lama sih, ya kan? Karena Insya Allah. Udah lama sih sebenarnya, ada lah hampir 5 tahunan lah, ada sih niat memang. Stikernya digeser host. Tapi setelah mantap kali kan kayak mana kan udah makin yakin pas nggak ada bapak itu. Si Malungun pas ada bapak. Iya. Aku berpikir. Atau ada sesuatu yang dari agama lain sebelumnya yang membuat trauma mungkin? Ada ajarannya yang membuat trauma atau gimana? Satu sisi pun banding-bandingkan ya bang. Apa yang dalam Alkitab, apa dalam kenyataannya kan. Contoh bagi orang abang lah kan. Dalam masjid itu kan pakai sandal kan. Tapi sandalnya dilepas. Suaranya tenggelam. Masuk ke masjid suaranya kakinya dilepas sandalnya. Kalau kami kan enggak, rumah ibadah itu ya abang tahu sendiri lah kan, pakai sepatu masuk aja kan gitu. Contoh kita rumah aja, di rumah kita kan lepas. Kita lepas. Tempat ibadah kan tempat suci. Berarti lebih berharga rumah daripada tempat ibadah. Iya. Iya, betul. Karena kita berakal bang. Ini kan dipakai otaknya. Iya, Masya Allah. Jadi apa dikasih Tuhan itu kalau nggak ada akalnya? Iya. Ya memang gitulah kan bang. Nah itulah. Banyak sih banyak lagi sih. Kita bertamu di rumah teman, lepas sendal karena kita menghargai teman kita ya kan ya. Iya lah. Giliran bertamu di rumah Tuhan pencipta langit dan bumi malah kita pijak sepatuan, apalagi sepatu kita contoh entah lumpur, entah ada kotorannya kan nggak tahu, kita mijak jalan mau nyampe ke tempat ibadah itu kan, gitu loh bang. Masya Allah, luar biasa. Satu lagi bang, ini bang, satu lagi kan, aku
di sekitar daerah gini, kampung gini, satu aku sendirian bang di rumah. Jadi aku tengok yang bagian muslimnya mau sholat gitu kan, entah kayak apa lah, sholat entah orang abang kan. Jadi aku nih kayak nggak bertuhan gitu. Tuhan aku siapa gitu. Aku diciptakan sama Tuhan, tapi nggak ku apakan dia gitu loh. Iya, nggak diibadahi, nggak disembah Jangan gitu. ibadahi, Ya, percuma. Yang apa hidup? Iya, Mati Mas. aja udah gitu loh. Luar biasa. Lagi. Jadi apa kita diciptakan sama Tuhan gitu? Kalau kita nggak beribadah sama dia, ngapain? Satu lagi bang, banyak lagi sih sebenarnya. Satu lagi dari pihak keluarga aku kan bilang kan, kau ke gereja nggak pernah, ke masjid pun nggak pernah. Jadi apa agamamu? Malu aku bang situ bang. Betul, malu sama diri sendiri. Jadi berarti ya aku punya Tuhan berarti gitu. Masya Berarti orang goblok aku ini diciptakan ini gitu. Tapi sekarang udah pintar karena udah masuk Islam kan. Mudah-mudahan lah bang. Amin, amin. Amin. Sama ditanya legalitasnya nanti kalau masuk Islam gimana? Gitu. Maksudnya cara mengurus legalitasnya. Cara mengurus legalitasnya bang, macam mana bang? Nanti keluarkan sertifikat mualaf bang, ya gampang kalau masalah itu administrasinya sudah ada ya. Tanda tangannya, nanti tanda tangan ya, tanda tangan di kertas putih ya nanti ya. Ustadz Alif bisa menjelaskan nanti Ustadz. Makanya pakai kan dulu ajari dulu dia pakai. Kawannya muslim nggak mau dipakai kan. Wah, Masya Allah. Subhanallah. Hari yang bahagianya buat kami bang. Jadi berhenti deh makan babi, nggak makan babi lagi nanti. Iya bang, aku udah pernah makan babi bang. Iya, karena DNA babi itu sama seperti manusia. Ya, jadi makan babi. Ada juga bang, ada juga di Alkitab bang, Arab bang. Oh, ada di Bible juga? Ada lah bang. Aduh, aku baru tahu. Memang haram itu bang babi bang. Oh. Perjanjian lama iya, itu bang kalau nggak salah bang, perjanjian lama. Oh iya ya, nanti kita cari ya. Yang pasti orang makan babi itu sama seperti makan orang. Iya. Pernah aku baca. Udah pakai sarung dek? Sudah tuh. Kalau ada Bang Hendi di bawah dinaikin tuh ya. Oke siap. Ya udah, yang satu aja dulu gantikan syahadat. Duduk di kursi bang. Bang. yang satu. Namanya sudah muslim dia udah. Dia muslim Gunda. Sekalian disunatin. Lama. Betul-betul lah ini ha. Ya cariin pakai sarung. Gimana? Waduh. Kayak Ustadz Arif masih kecil disarungin ibunya. Kayak saya Ustadz, saya waktu kecil gitu sama ibu saya tuh. Masya Allah. Semua kita kayaknya sama. Oke bang. Sambil di tap layar teman-teman yang ada di bawah ya, ada 3.000 lebih yang menonton. Allahu Akbar, Masya Allah. Banjir mu'alaf. Banjir mu'alaf. Ganteng bang Leonnya. Langsung ganteng dia kan. Langsung kita ya. Ya, bisa dimulai langsung Gurunda, Ustadz Alif. Oke. Namanya siapa? Leonardo da Vinci Sinaga bang. Ya, Sinaga. Berarti oh, dari Sinaga. Iya bang, Batak bang. Batak. Ya, silakan simbol tauhid satu tangan yang kanan nunjuk ke langit. Gini. Oke. Masya Allah. Ya, ikuti saya. Iya bang. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang lagi Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ini masih bujang atau sudah punya cucu? Masih bujang, Bang. Oh, masih bujang. Ayo. Iya. Baik, sebelum didoakan sama Ustadz kita, guru kita di sini, kita ingin menyaksikan ya saudara Leo melepaskan segalanya ya, meskipun udah lepas tapi kita ingin melihat gitu untuk menguatkan akidah kita. Ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan Akbar. Cinta Alif didoakan adik kita ini. Masya Allah, barakallah fiik. Lanjut. Ya, Ustaz Alif silakan Ustaz Alif. Ya, mungkin Ustaz Hatta. Nah ini baru makan ini selesai. Lanjut. Oh, siap-siap kalau gitu aku buka lagi. Baik. Terima kasih para guru semua. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah setelah kita memperingati hari Mu'alaf 2 malam hari ini kita berturut-turut membimbing saudara kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tadi namanya Bang Leo ya. Sebelum kita ke doa, Bang Leo, apakah Anda baru sendiri yang mu'alaf di antara keluarga Anda? Iya, benar sekali. Ya. Benar sekali, Bang. Adik ada? Adik ada 2 di bawahku lagi, Bang, ada. Adik, kakak, ayah, ibu ada semua ya? Bapak, cuma bapak lah yang nggak ada. Oke. Mereka masih non muslim semuanya? Iya. Masya Allah. Mau mereka menjadi mu'alaf juga, menyusul menjadi seorang muslim tentunya. Mudah-mudahan adalah, Bang. Kita berdoa malam ini bersama-sama ya. Iya, iya, Bang. Izin kami memimpin doanya di sini. Antum, Anda Bang Leo, mengaminkan doanya dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan serius, karena Anda sekarang sudah menjadi mu'alaf, insya Allah lebih dekat untuk diijabah doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar keluarganya itu dilembutkan hatinya menerima kebenaran Islam, menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan bisa nanti berkumpul di jannah di hidup yang abadi bersama dengan keluarga tercinta. Tentu itu yang kita impikan ya. Angkat kedua tangannya, Bang Leo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa seluruh saudara-saudari kami ya Allah, baik dari kalangan muslimin dan muslimat ya Allah, mukminin dan mukminat ya Allah, terutama dosa-dosa yang sangat besar ya Allah, yaitu dosa yang menyekutukan Engkau ya Allah. Ya Allah, sekiranya masih ada di antara kami, mungkin adik kami atau kakak kami atau ibu kami atau saudara-saudari kami yang sampai detik ini masih belum menerima kebenaran Islam ya Allah. Ya Allah, kami bermunajat memohon kepadamu ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka agar mereka dilembutkan hatinya dan menerima kebenaran Islam ya Allah. Mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, karena kami merindukan sebagaimana yang Engkau janjikan ya Allah, yaitu berkumpul di jannah-Mu bersama keluarga tercinta ya Allah.
Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, jangan engkau hancurkan hati kami, jangan engkau keraskan hati kami, jangan cabut hidayah yang ada dalam hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ya Allah, ya Allah, Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, selamat ya Leo ya, udah jadi seorang muslim. Saya minta doanya dong. Boleh enggak saya minta doain? Karena Anda itu sekarang ibarat putih bersih seperti kapas. Sementara kami yang ada di sini yang sejak Islam dari lahir itu seperti telah ternoda. Mohon saya didoakan ya, semua saya tetap istiqamah dalam Islam. Makasih Bang Naga Benar. Terus yang di bawah minta didoain juga, yang di bawah juga minta didoain katanya. Cara pengurusannya gimana? Melalui apa nanti? Izin bertanya Bang, cara pengurusannya macam mana, bagaimana gitu Bang? Legalitasnya? Iya, legalitasnya lah gitu Bang. Silakan Pak Ketua Umum, Pak Ketum. Ya, halo. Ya, termasuk sunat katanya tadi yang ditanyakan itu. Ya temannya dipeluk dong kan temannya udah jadi muslim. Ya. Yang ya lanjut. Sebelum dilanjut, ya. Oh ya. Nah gitu dong. Ya, mulai sekarang ya. Bang Leo ini menjadi seorang muslim, sudah bersyahadat, maka harus sama-sama ibadahnya ke masjid. Dengarkan dulu, waduh, jangan nangis-nangisan seperti itu. Dengarkan dulu ini, Petua Ustadz Alif ini. Biarin aja dulu, dia melepaskan dulu ininya ya. Aduh, apa namanya perasaannya. Aku lihat keser mataku Bang. Aku lihat keser mataku serius. Aduh. Ya. Ya. Ya, benar. Oke, ya jadi jangan rokok. Antum sekarang Bang Leo sudah menjadi seorang muslim. Ya, maka ingat ibadahnya bersama dengan teman Anda ke masjid. Sudah disunat? Belum Bang. Belum. Ya udah, nanti disunat ya. Iya Bang. Karena menjadi muslim itu harus lepas helm. Iya Bang. Ya. Oke, siap. Nah, itu disunat. Terus nanti begini, abang itu dari yayasan kami atas nama Yayasan API itu kan bisa mengeluarkan sertifikat bukti yang sah bahwa Anda itu seorang mualaf. Maka kita perlu datanya, pertama KTP untuk menunjukkan bahwa Anda itu sebagai non-muslim sebelumnya. Kedua, tanda tangan. Nanti bikin tanda tangan di atas kertas yang putih, yang bersih ya, yang nggak ada kotoran, nggak ada noda, biar jelas tanda tangannya, jangan ada yang bergaris. Nanti dikirim lewat WA boleh ke Pak Arif, ini hostnya. Nanti biar di-forward ke tim kami di yayasan. Ya, nanti dikeluarkan sertifikatnya. Maaf Pak Ustadz, di tanda tangan di kertas APS ya? APS ya? Ya, betul. Di tanda tangan di kertas HPS yang putih bersih ya, jangan ada garisnya. Terus jangan lupa nomor telepon abangnya wajib. Ya, wajib kita pegang, wajib kita komunikasi, wajib nanti kita satu grup untuk belajar tanya jawab tentang pelajaran Islam. Karena tugas kami itu adalah bukan hanya mensyahkan,
tapi minimal bisa memonitor bahwa saudara kita yang bersyahadat ini ada perkembangan dalam pelajaran agama Islamnya. Karena harus belajar mendalami agama Islam. Nggak boleh nanti belajar terjemahan aja, tapi belajar bacaan aslinya. Contoh bacaan sholat dan sebagainya. Nanti itu panjang lah. Nah nanti juga habis ini bagusnya antum itu mandi besar. Ya, mandi besar. Anda itu kan sudah menjadi seorang muslim, jadi niatkan saja. Sebagaimana mungkin kan yang laki-laki tuh harus pada tahu tuh kan, pernah juga namanya istilahnya mandi besar tuh karena sesuatu kan ya. Maka nanti niatkan saja saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, diguyur seluruh anggota tubuhnya, dibersihkan bagian semua mata, lubang hidung, mulut dan semua yang ada itu dibersihkan. Ya. Oke. Teman-temannya jangan lupa bimbing yang secara langsung. Insya Allah Pak Ustadz, insya Allah. Oke, baik. Nah, oke, mungkin yang lain ada yang menyampaikan dulu. Silakan guru-guruku. Ya, Gurunda barangkali. Ini tentang proses sunatnya katanya Ustadz Alif, pembiayaannya gimana katanya ini? Ya, nanti makanya kita komunikasi ya. Insya Allah kita dari pihak yayasan juga pikirkan, karena banyak juga insya Allah saudara-saudari kita yang siap membantu ketika masalah biaya. Kalau sekitaran Jakarta itu ada memang saudara kita yang siap memfasilitasi gitu, cuma-cuma nanti bisa diajak ke sana. Ini abang tinggal di mana? Di Medan di kabupatennya pelosok Pak Ustadz. Di Medan. Iya, di perkampungannya. Ya udah, nanti kita ada koordinasi dengan saudara kita yang di Medan berkaitan kelanjutannya. Yang penting ingat nomor teleponnya, WA-nya jangan sampai lepas ya. Dan ingat, jangan susah ketika dari tim API pusat menghubungi, minimal ingin mengetahui kabar antum ya, kabarnya Bang Leo maksudnya ya. Oke, siap. Oke, itu aja dulu. Oke, udah bisa turun belum? Ya, api Medan berarti Ustadz Alif ya? Api Medan ini. Api Medan ya, api Medan. Api Medan enggaknya? Ya, silakan Bang Gurunda, barangkali Gurunda monitor. Gurunda Zuma. Atau Ustadz Atta mau? Iya, silakan Gurunda. Berpesan jaga sholat dan kemudian nanti hindari tuak ya. Iya Bang, nggak minum tuak Bang. Udah nggak lagi Bang. Alhamdulillah, masya Allah. Itu dihindari aja, terus kemudian perbanyak belajar terus. Nah nanti terkait biaya sunat ditanya di sana berapa, untuk potong kulupnya berapa, lengkap dengan kepalanya mau dipotong juga berapa, bijinya ikut satu juga berapa gitu ya, tinggal ditanya sama dokter. Izin Bang Juma mau bertanya ini Bang Juma. Ini kan di sunat. Nah kira-kira dia maunya ikut aja, mau sholat Jumat besok itu. Ya udah nggak apa-apa, bersihkan aja dulu. Bersihkan dulu kan? Iya. Gimana Ustadz Alif? Iya. Boleh. Nanti kan bersihkan. Ingat helmnya dibalik ya. Oh, boleh. Dicuci bersih maksudnya. Iya, dicuci, maksudnya sikat. Dilipat. Maksudnya ditarik. Ini kan biasanya setelah buang air kecil itu kan suka masih ada sisa tetesan air seninya. Jadi dibersihkan. Makanya helmnya dibalik dulu biar sampai bersih dulu semuanya. Dan itu semua dicuci bersih. Nah, nggak apa-apa insya Allah. Niat istighfar karena Allah, mohon pertolongan Allah. Insya Allah sah kok. Habis itu dijemur dulu baru pakai celana. Bercanda. Dijemur di mana Pak? Nanti dimakan kucing. Pakai ini kipas angin biar kering. Ya nanti berhubungan dengan tim kita yang ada di sini, Bang Arif boleh di DM nanti biaya sunatnya berapa kira-kira ya. Nanti diinformasikan ke API. Itu. Oke. Terima kasih. Udah mau terus bisa pamit.
Ini buru-buru kali pamit. Ya nggak apa-apa. Udah mau mandi kayaknya ini. Bukan Ya, bagus. apa Bang Juma, baterai handphonenya masih ada, masih ada. Bisa. Ya oke. Ada yang mau ditanya ini? Ya, maksudnya ya ada juga mau tanya ini Bang. Ya. Jujur, aku kan baru pertama nih masuk Islam, apa mualaf lah kan, contohnya bilang. Jadi maaf kata, contoh ke masjid kan, saya nggak bisa sholat, nggak tahu apa-apa lah, masih nol besar lah gitu, Bang. Itu di sampingnya Ustadz. Ikuti gerakan makmum aja, imam aja. Mau apa nggak apa gitu loh. Ya nanti belajar pelan-pelan. Mungkin nggak apa kan, nggak paham kali, nggak apa, macam kan gitu. Kami bimbing. Ya. Ibarat anak bayi yang baru lahir kan, maka harus belajar mengikuti Pak Imam gitu. Iya. Iya. Pokoknya ikut gerakan aja. Ada tutorial sholat loh. Nanti kan bisa dipelajari. Itu aja nanti. Iya tuh. Ada bukunya. Iya tuh. Iya, mudah-mudahan nanti jadi imam di desanya ya kan ya. Masya Allah. Amin. Nah, oke, baik. Mungkin sedikit menyampaikan juga ya untuk yang menyimak atau menonton acara ini, yang mengikuti juga tadi prosesi dari syahadat ini. Kita sampaikan saja bahwa kita memang dari Yayasan Apologet Islam Indonesia, mungkin insya Allah di tahun 2025 ya, depan ini nanti akan fokus bagaimana kita membimbing dan membina para mu'alaf. Termasuk kita harus perhatikan bagaimana ketika dia belum dihita dan sebagainya. Dan bagi yang ingin turut berkontribusi juga, menginfakkan hartanya atau menyisihkan hartanya untuk saudara-saudara kita yang mu'alaf, silahkan boleh disumbangkan atau disalurkan langsung ke rekening yayasan resmi ya. Rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya itu 7-nya 5 kali 51770. Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Jadi bagi yang ingin turut membantu meringankan biaya saudara yang mualaf kita, boleh disalurkan ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya 7-nya 5 kali 51770, Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Jadi langsung ke rekening yayasan. Kalau ada pungutan atas nama pribadi, pihak yayasan tidak bertanggung jawab ya, karena kita bisa menyalurkan dana itu ketika dana itu masuk ke rekening resmi yayasan. Mungkin itu saja, terima kasih para guru semuanya. Izin Bang Alif, Naga Bonat apa mau ganti nama atau tetap namanya Leo? Ditanya nggak usah, abang ditanya Namanya malah diganti. mau diganti nama atau gimana? Nanti jadi Marta, bagus Marta. Ya, diganti tuh. Gimana? Marta Sinaga. Nama tidak usah lah Pak Bang. Oh itu ya. Oke, siap. Nggak apa-apa kan Bang? Nggak apa-apa Bang, apa. Itu kan terserah Anda, terserahnya Bang Naga Bonat. Oke, lanjut. Yang penting imannya. Masya Allah. Semangat. Sama Allah. Allah. Masya Allah. Allah Akbar. Ustaz Tata ada tambahan barangkali Ustaz Tata? Ya saya sedikit. Ya silakan Ustaz. Pertama ingat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafiran, maka dosa-dosanya diampuni semuanya. Jadi abang ini sudah tidak punya dosa ya, dijaga. Karena sekarang bersih tidak punya dosa, dijaga. Jangan sampai melakukan maksiat kayak minum-minuman apa yang dilarang, jangan. Lalu yang kedua, untuk teman-temannya ini di belakangnya sampean, di sampingnya itu saudaramu sudah. Ingat, kasih itu seperti saudara kandung ya. Karena dalam Islam itu al-muslimun ahun muslim, seperti jasad satu. Saudaramu sakit, seakan-akan kamu sakit juga. Itu saling tolong menolong, saudara itu sudah. Benar-benar saudara diikat oleh Allah sesama muslim. Masalah sholat gampang. Ya, pertama seringlah sholat berjamaah. Biar tahu gerak-gerakannya. Kalau maghrib berapa rakaat, biar tahu gerakannya, biar tahu. Bahkan nanti anda mau sholat sendiri, karena tidak ada teman. Suara gue yang mau
Misalnya mau baca apa? Kalau berjemaah enak, tidak usah baca apa-apa sudah. Imam ruku ikut ruku, tidak usah baca udah. Tapi kalau mau baca, kalau sendirian, misalnya berjemaah duhur kan tidak keras suaranya. Kalau ingin baca cukup dzikir yang dihafal. Misalnya Fatihah ini kan 7 ayat. Baca subhanallah 7 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Misal sholat sendiri ya, mau baca apa saya? Baca dzikir 7. Kata ulama itu sebagai ganti Fatihah karena Fatihah gak hafal. Oh saya dah hafal subhanallah, alhamdulillah hafal. Iya, ya udah alhamdulillah 7 kali. Setelah 7, alhamdulillah 1, alhamdulillah. Terus nanti kalau sudah 7 kali, baru ruku. Allahu Akbar. Baca subhanallah lagi 3 kali. Allahu Akbar. Pokok subhanallah terus. Sambil belajar ya, Fatihahnya belajar. Nanti kalau sudah hafal, ya jangan dzikir terus, ganti Fatihah. Jadi intinya pokoknya mudah, gampang. Ya, tidak usah baca apa-apapun tetap sah. Yang penting gerakannya itu kuasai dulu ya. Kalau maghrib berapa rakaat, kalau subuh berapa rakaat, bagaimana gerakannya itu. Ya, masalah bacaan menyusul nanti. Terus terakhir masalah sunat jangan takut. Coba orang di luar di sana ya, preman-preman itu berani pukul memukul, berani luka. Masa cuma digunting ujungnya doang takut? Jangan ya. Kan mana anak kecil udah ada masalah ya. Jadi tidak usah dianggap, kadang-kadang orang mualaf sunatnya ditakutin. Padahal enggak. Wong kita orang tawuran itu berani babak belur. Masa ini cuma dibuang ujungnya doang takut? Jangan ya, jangan takut, biasa saja ya gitu. Oke, mungkin itu saja. Ingat bang, abang-abangku yang di sampingnya, ini saudara sampean ya. Perlakukan dia sebagai saudara kandung ya. Kalau ada apa-apa hubungi Api ya. Kami hubungi kami ya. Oke, sudah. Sekian, lanjut. Ustaz Alif tidak ada hujatan, malah kena tombak ini. Cek. Ya, beres ini hotel nih. Tentara Romawi, oi. Tentara Romawi. Oke, teman-teman yang ingin berbagi untuk meringankan saudara kita yang baru mualaf, tentu yang pertama adalah harus segera dihitan agar helmnya itu harus dibuang, karena kalau masih ada kan nanti bau sangit di situ. Nah, itu harus segera itu dibuang. Nah, untuk teman-teman yang ingin meringankan beban saudara kita, Anda bisa tap ke rekening Apologet Islam Indonesia 75 kali 5 tambah 51 7 tambah 770 Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. Terima kasih. Lanjut lagi. Banyuma lagi tidur. Enggak. Iya, memang kayak gitu bang. Sebentar aja tuh sakitnya. Ada yang mau ditanya-tanya tentang seputar Islam, tanya aja. Oh, ada yang mau tanya? Bisa tanya gitu? Boleh Pak Ustaz. Seputar Islam. Ini sahabat-sahabat sekalian ada yang titip salam. Pertanyaan ini bang, dariku satu aja pertanyaannya bang. Bapak kan Kristen, saya udah jadi mualaf, jadi saya mau ziarah ke tempat bapakku. Jadi gimana kalau contoh kan bapak Kristen, aku mualaf, berdoanya apa biasa aja bahasa Indonesia bisa gimana gitu loh Pak Ustadz? Ya, mungkin sebelum Bapak meninggal dunia, beliau sering berdoa kepada Tuhan gitu ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat hatinya, meskipun Bapak tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau dalam hati pasti sering berkata, ya Tuhan, berikan kebaikan kepada anakku. Nah, doanya dikabulkan sekarang kan gitu ya. Jadi saran saya, saudara Leo, Adinda Leo ini kedepannya ya menjadilah anak yang soleh. Nanti kalau sudah punya istri, bimbing istri jadi wanita yang soleha. Anak-anaknya juga bimbing menjadi anak yang soleh dan soleha. Agar cucu dari bapak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha kan gitu ya.
Masya Allah. Terkait dengan orang tua kita, kita serahkan, kita ikhlaskan kepada Allah yang mengatur semuanya. Betul. Biarkan Allah yang mengatur terkait dengan hambanya. Kita hanya bisa kemudian berdoa dan memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan iman, istiqamah, dan keturunan kita dijadikan sebagai anak yang soleh dan soleha. Ini juga saya ingin menyampaikan ada salam dari sahabat kita Bang RH. Ya, beliau selama ini banyak membantu teman-teman. Dia titip juga sebesar 2 juta untuk sunatnya sahabat kita Leo. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Dan kelihatannya beliau ingin menambah nominalnya, kalau bijinya pun ingin dipotong 1 kata beliau. Tapi kalau enggak, sementara untuk saudara kita 2 juta untuk sunat ya. Nah, nanti tinggal komunikasi aja dengan Bang Arif, nomor HP, nomor rekening yang kemana hendak dituju dan nanti lihat. Sekira begitu. Silakan dilanjutkan teman-teman. Iya, sambil ini mau habis baterainya, nanti tewas. Mati. Coba Bisa disambil dicas ya. Coba di speaker itu aja, Pak. Disambung ke aki motor kalau lobel. Iya Bang Juma, lagi seru-serunya oleh 12% baterai. Barangkali Bang Jimin ada yang mau disampaikan sebagai seorang mualaf, Bang Jimin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang dulu di kebenaran dan agama yang benar dari Allah SWT, saudaraku Naga Bonar. Ya, kita sama-sama dari Sumatera. Saya posisi masih di Medan juga. Gitu. Ya, saya asli orang Nias. Gitu. Akhir bulan 6 kemarin saya sudah syahadat dan saya masuk Islam, dan saya menemukan Islam itu karena Bible itu sendiri, bukan karena orang memaksakan saya, orang menyuruh saya, atau lingkungan saya, gitu saudaraku. Karena saya hidup di lingkungan orang-orang sama seperti saya, Tritunggal. Sebelumnya gereja mana? Gereja HKBP Protestan Dono Ilir, Bang. Oh, berarti Martin Luther ya, sama dengan BNKP, ONKP, GBI. Ya. Jadi saudaraku, sebelumnya yang dimaksudkan kamu masuk Islam itu secara kafah. Kafah itu semuanya, seluruhnya. Iman, batinmu, tubuhmu, maka laksanakan itu secara kafah seluruhnya. Karena kalau kita orang-orang di agama kita sebelumnya, kita itu tanggung-tanggung. Karena ada keraguan kecil di hati kita. Ya, kadang kita menunda-nunda ketika ibadah minggu, nanti aja. Tetapi kalau di Islam, ketika waktunya sudah azan, ada panggilan dari Allah, masuk sholat, masuknya di masjid, silakan sholat, jangan ditunda-tunda. Karena Allah tidak akan tunda-tunda keberkahan kepada Anda ketika pada waktunya nanti juga. Begitu juga kematiannya, saudaraku. Jadi soal tentang masuk Islam juga, Anda harus mengetahui, mohon izin Ustadz semuanya dan Gurunda, yang dihapuskan itu adalah dosa kita sejak kita syahadat sampai ke belakang. Itu saudara nanti bisa lihat di Al-Quran, di surat Al-Anfal. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, ya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi, sungguh akan berlaku kepada sunnah atau Allah ya orang-orang terdahulu dibinasakan. Maka dari itu saudaraku, yang dihapuskan dosa sejak Anda atau sebelum Anda syahadat sampai ke belakang. Tadi Anda syahadat jam 23 pukul 20. Nah, dosa sejak itu ke belakang sampai dari kecil itu yang dihapuskan. Tetapi mulai dihitungkan dosa Anda. Jangan Anda anggap ada penebusan dosa, dosa Anda sudah dijamin, bisa melakukan dosa lagi. Nauzubillah bin zalik. Tidak saudaraku ya. Tidak seperti itu konteksnya.
Dosa itu sesuai dengan Hezekiel, sesuai dengan di Ulangan, bahwa dosa itu ditanggung pribadi. Begitu juga di dalam Al-Quran, kita yang menanggungnya. Tidak ada pengorbanan, tidak ada yang menebus, saudaraku. Jadi saudaraku, selamat datang dalam kebenaran, nanti dibimbing. Soal Anda nanti tidak tahu doa sholat, pelan-pelan. Sama, saya juga pelan-pelan. Keluarga saya juga tidak setuju, saya keluar dari rumah. Saya ikhlaskan duniawi, saya dilepaskan dari ahli waris, dari keluarga. Saya berakhir dengan tunangan saya, banyak. Saya sekarang kos sendiri, hidup memulai dari nol. Maka jangan takut akan kehilangan duniawi itu. Ya. Iya, Bang Jimmy. Abang ini sudah berkeluarga? Belum bang, belum. Belum, Masya Allah. Maka dari situ nanti balik ke rumah, kira-kira ada nggak pertentangan kepada keluarga ketika Anda menyampaikan kepada keluarga bahwa Anda sudah pindah keyakinan? Saya semana sih belum bang. Keluarga saya mendukung bang. Mendukung, Masya Karena Allah. gini maksudnya bang, dari pihak keluarga bapak saya terserah situ gitu katanya. Oh, Masya Allah. Saya Sendiri-sendiri gitu lah bang. Saya malahan iri kepada Anda. Wallahi iri kali kepada Anda karena keluarga Anda tidak menentang, mendukung, berbeda dengan saya. Ya, Masya Allah. Jadi saudaraku, jalanilah ilmu Islam itu, akidah Islam itu, bahwa kita hanya menyembah kepada Sang Maha Pencipta, bukan kepada makhluk yang diciptakannya. Ya, itu salah saudaraku. Ya. Kalau ada tadi perkataan di dalam Yohanes atau Matius, aku dan Bapa satu, satu itu dalam pekerjaan. Karena terkadang terbayang-bayang pikiran itu kepada kita, asumsi gereja, betul atau tidak? Ya. Tetapi harus Anda ketahui bahwa itu satu itu adalah pekerjaan. Sebab firman perbuatan besar, kata Yesus, berasal dari Bapaknya. Jadi ketika presiden menyatakan untuk mensejahterakan rakyatnya, maka utusannya di daerah akan mensejahterakan rakyatnya. Satu pekerjaan, tidak boleh berbeda-beda saudaraku. Ya, kalau ke dalam membahas dalam Al-Quran mungkin ilmu saya bagaikan debu, kecil sekali. Tetapi tentang Bible saya bisa menerangkan kepada Anda saudara. Saudaraku izin ada nomor rekening yang bisa langsung kirim, karena saya sudah mencatat juga nomor rekening Apologet, ada sedikit bingkisan gitu dari saya pribadi. Semana ya bang ya, saya belum ada sih rekeningnya bang, nggak ada bang. Atau nomor rekening kawan nanti bisa DM saya, ini akun saya. Rekening ada bang Dodi nih bang. Oke, nanti saudaraku. Dari Bang Dodi ada bang, ada bang. Oke, nanti tolong di DM kepada saya. Tadi saya sudah catat juga nomor rekening API juga. Jadi saudaraku, hanya saya katakan, ketika Anda balik sesuai dengan surat Al-Anfal tadi, maka Anda kafir. Ya, jangan juga Anda mempermainkan. Makanya saya katakan masuk Islam itu secara kafah, bukan karena duniawi, bukan karena uang, bukan karena perempuan, bukan karena lingkungan kita, tetapi karena hati kita menyatakan dalam diri kita tegak lurus bahwa Allah itu esa. Iya, betul. Ciptaan itu tidak ada tandingannya. Bilangan 23 ayat 19 saudaraku. Bukan manusia dan bukan anak manusia, itu Sang Pencipta. Ya, Hosea menyatakan dia bukan manusia kudus. Di keyakinan kita sebelumnya, kita mentuhankan dia karena dia kudus, tetapi dia manusia di sisi lain. Maka saudaraku, saya himbau kepada Anda, belajar tentang Islam lagi mulai detik ini, dan wajib belajar tentang bahasa Arab. Wajib. Masya Allah. Wajib. Pelan-pelan, saya masih Iqra 4, jujur saya masih Iqra 4 gitu. Tetapi saudaraku, saya ingatkan kembali bahwa dosa yang dihapuskan yang lalu sejak Anda syahadat, bukan sampai ke depan. Karena saya menemukan kemarin itu ada orang yang mualaf, kebetulan di daerah Afalah, dia menyatakan bahwa tidak apa-apa
oh saya mualaf nanti diampuni dosa saya. Nah, itu salah saudaraku. Ya. Jadi terima kasih banyak telah membawa berbagi kebahagiaan kepada kita semua di tanggal 26 Desember ini, dan bicarakan kepada keluarga, dan inilah anugerah dari Allah. Ya, rezeki itu, anugerah itu bukan berbentuk uang, properti, tetapi bisa sesuatu hal jalan yang menuju Allah, di mana engkau akan menerima keberkahan baik anak-anak dan cucumu dan keluargamu. Kira-kira begitu saudaraku. Izin Ustaz dan host, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar dulu, Kang Kaisar dulu. Kebetulan di sini ada 4 orang mantan Oten ya, termasuk Bang Nagabonar ini, Bang Kaisar Nero, termasuk Bang Kaisar Nero, dan dengan Bang Otak Waras yang ada di atas itu. Mantan Oten juga itu, Otak Waras yang di atas. Silakan pengalaman Anda Bang Kaisar Nero. Sama-sama kayaknya di Sumatera Utara ini. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Laiku Sinaga. Laiku aku Simanjunta Le. Jadi aku sangat bahagia pada malam hari ini. Bahkan dunia pun berbahagia atas kau sudah berikrar menjadi seorang muslim. Aku singkat padat. Pesanku ingat ini. Kau sekarang sudah jadi mu'alaf. Jati dirimu adalah menjadi lelaki yang soleh. Kau tadi bilang punya adik 2 lagi di bawah kan? Ya. Rangkul mereka, Hasian, Laiku Hasian. Bimbing mereka, bimbing dalam artian jadi lebih baik lagi. Kau tunjukkan sifat muslimmu, kau tunjukkan bahwa kau lelaki soleha. Rangkul mamamu, lebih baik lagi. Lebih baik dan lebih baik lagi. Adik-adikmu butuh bimbinganmu, menjadi panutanmu. Jangan karena kau jadi muslim kau lupakan mereka. Harus kau bimbing lagi mereka. Kau rangkul dengan baik. Itu pesanku sama kau Le ya. Ingat itu Le. Ya. Lebih kau menjadi lelaki yang soleh. Ingat itu. Ingat, apapun masih sekarang agama kepercayaan mamamu, tetap pelan-pelan. Kau belajar dulu, belajar pelan-pelan. Yang terutama adalah tunjukkan bahwasanya engkau adalah laki-laki yang soleh. Lebih kau membimbing adik-adikmu. Itu pesan aku ya Le ya. Ingat ya Le ya. Cukup. Ya, Le. Sekian dan terima kasih. Karena semua sudah disampaikan semuanya. Sudah bulat semuanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mantan Oten. Alhamdulillah keralat. Tadi saya sempat khawatir jadi laki-laki soleha itu, saya ngebayangin pakai jilbab dia. Soleh. Maaf. Ya, teringat yang bahasa Bang Zuma tadi, di rumah nama aja di Marta. Silakan Bang Kaisar Nero, lanjutkan. Sudah fix. Lanjut Bang Otak Waras. Lanjut Bang Otak Waras sebagai seorang mantan Oten juga. Wabarakatuh. Sepertinya di antara mualaf di sini ya ada 4 orang ya. Ya mungkin saya paling senior ya. Artinya saya paling duluan mualaf ya. Tapi saya sombong amat Islam ya. Jadi saya pertama-tama saya ucapkan selamat datang ya di agama benar ya adikku ya. Saya juga saya marga Sultan ya. Dan saya di Api Sumut. Nanti kalau kamu mau gabung di Api Sumut atau mau berkunjung boleh ya ke Api Sumut ya. Oke Bang. Siap. Dan juga kamu itu tetap kuatkan imanmu ya, karena kita tahu ya aksi pemurtatan banyak di mana-mana ya, dan terkadang orang-orang yang lemah iman ya, saya informasikan aja ya, kalau lemah iman gampang tergoncangkan ya, tapi kamu kuatkan imanmu bahwasanya Tuhan itu bukan manusia, tidak ada urgensinya Tuhan menjadi manusia, dan kemudian Tuhan itu tidak mau menyamakan diri dengan makhluknya, nonsen itu, dan itu hanya sebuah doktrin. Saya pastikan itu doktrin, ya. Mereka justru menghujat Tuhan kalau Tuhan dikatakan manusia. Jadi kuatkan imanmu, kamu saat ini sudah berada di agama yang benar deh, sayang, ya. Begitu deh, Bu, ya. Selanjutnya ya perkuat ya, akhlakmu makin diperbaiki ya. Bagaimana kemudian orang tuamu masih ada ibu ya? Ibu masih ada, Bang. Nah, tunjukkan akhlakmu setelah Muslim ya. Kepada adik-adikmu dan abang-abangmu lainnya, tunjukkan kamu seorang Islam yang baik gitu ya, karena kita Islam ini sama seperti saya,
Mungkin bagi yang kenal saya ini mantan bandit loh deh. Semua sudah saya kerjakan, mafia judi, udahlah. Nanti terbongkar semua ya. Saya justru menjadi baik setelah saya mualaf. Ya, mungkin nanti banyak tahu nih kalau saya bongkar nanti. Jadi ya, alhamdulillah ya, Islamlah yang membuat saya menjadi orang baik, gitu ya. Dan ingat ya, justru kamu mualaf itu bukan kamu meninggalkan Yesus. Justru kita inilah cinta Yesus, dekku sayang, ya. Kita malah kita tinggalkan. Yesus mengajarkan Tuhan yang benar, Tuhan yang esa. Esa itu bukan Tritunggal, nonsen itu semua ya. Tritunggal siapa yang pernah melihat Tuhan bisa di konsep 3 pribadi, 3 hakikat, nonsen itu ya. Saya pastikan itu, karena saya setelah ikut perdebatan ini, makin saya banyak tahu tentang Bible, makin banyak saya tahu. Karena Separia sendiri Ulang 6 nomor 4 itu jelas Esa itu tunggal, ya, alone, bukan Tuhan 3, bukan Tuhan menjadi manusia ya. Jangan menghujat Tuhan mereka itu menghujat Tuhan, dekku sayang. Kalau Tuhan dikatakan manusia ya. Jadi kuatkan imanmu, itu ide saya, karena tadi sudah banyak dipaparkan teman-teman dari ya, termasuk juga guru kita. Rajin sholat ya, segera berbenah diri, seperti sunat dan sebagainya. Karena kita mengikuti ajaran Nabi Abraham dulunya ya, atau Ibrahim di Islamnya ya. Justru kita Islam dan orang Yahudi sendiri adalah orang bersunat ya. Bagaimana mungkin ya orang nggak bersunat ya, kotor itu orang bersunat itu yang bisa masuk ke rumah ibadah, ke rumah suci. Ya, itu aja dari abang sementara ya. Semoga kamu banyak belajar tentang Islam. Abang juga masih belajar kok ya. Jadi ya lingkunganmu sekarang kan banyak tuh di sebelah ya, teman-teman Muslim ya. Sering-seringlah ya sholat ya, dekku sayang ya. Kita sama-sama orang Batak juga. Nanti kamu kalau mau ke Api Sumut jumpai abang atau DM abang ya. Itu aja semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, otak waras. Ya, Bang. Nama Anda otak waras ya. Jadi sebelum masuk Islam, otak Anda tidak waras ya. Silakan. Betul. Saya sengaja buat akunnya otak waras karena otak saya sekarang udah waras. Dulu nggak waras. Karena saya dulu nggak mana Tuhan, mana manusia. Betul. Gitu. Nggak. Kalau bahasa Bataknya Bang Arif kalau bahasa Bataknya bilang dangjol mah dia ini. Aku tahu track record dia ini dulu. Jadi satu himbauan saya buat teman-teman di bawah ya. Bacaan abang itu apa yang baca itu? Danjol mandi. Bagi teman-teman konten, segeralah bertobat, karena di Matius 3:2 ayat 2 dikatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ini sudah di ujung zaman, saudaraku ya. Segera bertobat, jangan Anda sekutukan Tuhan, jangan Anda hina Tuhan. Anda itu menghujat Tuhan kalau Anda katakan Tuhan itu manusia, merendahkan Tuhan Anda tuh, saudaraku sekalian. Segeralah bertobat, saudaraku ya. Itu himbauan dari saya. Terima kasih. Ya, Bang. Mantap. Jadi di sini di hari ini ada 2 di antara kami opsi. Satu opsi kami berbahagia, satu lagi kami kekurangan mainan. Itu saja. Sekian. Stay tune. Ya, saya kembalikan ke Gurunda. Silakan Gurunda atau Gurunda lagi jauh dari perangkat itu. Ya, Ustaz Alif, silakan Pak Ketua Umum. Iya, kalau kita sih tadi sudah itu semua pesannya dan para guru juga sudah menyampaikan pesannya. Ingatlah ya Bang ya, Bang Leo, tidak perlu kaget karena Al-Quran itu kan mengabarkan dan itu sebuah keniscayaan. Karena itu kita harus yakini kebenarannya firman Allah bahwa di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum antakulu amanna billah wa hum la yuftanun, kan gitu. Am hasibtum hasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna billah wa hum la yuftanun. Maaf ya diralat. Jadi apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja ketika dia mengatakan beriman? Jadi akan ada ujian yang menimpa kepada seseorang yang ketika dia itu mengatakan dirinya beriman. Ujian itu bisa datang dari orang terdekat kita, dari keluarga kita, adik kita dan semua, atau ujian tentang berkurangnya harta dan sebagainya. Karena Al-Quran mengabarkan itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Manusia itu akan diuji ya
bisa dengan sesuatu dengan rasa ketakutan dan sebagainya, mungkin ada teror, berkurangnya harta dan sebagainya. Namun Allah kabarkan wabasyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ujian itu ada, itu untuk membuktikan Anda sebagai seorang beriman, kesungguhan beriman, namun Anda harus sabar. Bermohonlah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Jadi prinsipnya itu tetap dipegang, harus digenggam iman itu sampai akhir hayat. Bagaimana hubungan Anda sebagai seorang anak kepada orang tua? Al-Quran mengabarkan tetap apa? Wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap menjadi orang yang terbaik, kerabat yang terbaik untuk orang tua di dunia ini, selagi tidak ada kaitannya dengan menyekutukan Tuhan. Jadi kalau masalah menyekutukan Tuhan jangan diikuti. Wa in jahadaka ala ang tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma. Jadi jangan engkau ikuti ajakan orang tua ketika mengajak menyekutukan Allah, tetapi di luar itu engkau seorang anak harus tetap berbuat baik kepada orang tua. Begitu, itu perintahnya di dalam Islam, ya. Ya, Bang. Oke, saya rasa sudah sangat cukup. Persyaratan tadi juga sudah disampaikan. Silakan mungkin kembalikan ke host atau mungkin lanjutkan di diskusi kembali kepada host. Silakan. Ya, terima kasih. Di bawah banyak yang kepanasan ya. Saya suruh pasang AC nih. Gimana di Bagdatu? Iya, pasang AC-nya dulu host. Panas di bawah. Yang 10 PK ya. Waduh, ini. Pak Datuk ada yang mau disampaikan, Pak Datuk? Saya cukup semuanya. Cukup semuanya, sampaikan guru-guru, sampaikan oleh sistem kita, apalagi sama mantan dari sana dulu. Jadi saya cuma mengucapkan selamat datang di Islam itu aja, Bang Leo. Iya, Bang. Lanjut, makasih Bang Arif. Izin sedikit lagi Bang Leo ya. Kan kebiasaan kita kalau di Sumatera, gereja-gereja kalau udah melihat ada salah satu jemaatnya atau anggota dari jemaat, keluarga jemaatnya itu berpindah akidah, maka mereka akan mendatangi gitu, ataupun sahabat-sahabat kita. Itu kebiasaan di Sumatera. Iya, betul. Jadi saudaraku, ketika Anda dibisikkan apapun, kembali lagi Anda itu masuk Islam secara kafah. Ya, ini hanya untuk ingat aja, mengingat aja. Anda tidak ada paksaan, Anda tidak diiming-imingin. Ya, saudaraku ya. Maka tegakkan pendirian Anda, tegakkan hati Anda. Ya, saudaraku ya. Karena kebiasaan seperti itu. Saya, waduh, ada penawaran menggiurkan secara duniawi dulu. Gitu. Ya. Ingat itu ya. Apalagi banyak yang minta iklan ini Bang Kasardiro. Iya. Iya, heran aku. Jadi gitu deh yang dibilang Bang Kimen tadi. Saudaraku satu lagi, Leo ya, Leo. Nah, saudaraku satu lagi Leo, mana tahu Anda berkumpul dengan teman-teman Anda yang lalu. Terkadang kita tidak enakan kepada teman-teman kita yang dulu seakidah dengan kita, ketika mereka mensuguhi B2 ataupun AB1, jangan tetap Anda dalam pendirian Anda. Karena kebanyakan seperti itu mereka tidak segan, ya mereka bisikan tidak ada yang mengetahui, akhi, udah makan aja nggak apa-apa. Disitulah kesesatannya. Anda kembali kafir, Anda perlu syahadat lagi. Ya, berarti Anda mempermainkan. Ingat, Anda masuk secara kafah. Ya, saudaraku, karena ini yang saya sampaikan kebiasaan kita orang Sumatera. Ya, apalagi kalau parhobas-hobas kita itu ngumpul, waduh. Kita bisa terpleset gitu. Ya, saudaraku, kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Lanjut. Iklan dulu Bang Kasardiro. Itu baca iklan itu. Teman-teman, request di teman izin ya semuanya, Bang Alif, Bang Tahta, Bang Suma, dan Datuk ya. Yang teman-teman kalau mau iklan itu sudah saya ingatkan, kalian record sekarang. Ketik 1 bahwasanya kalian sudah record. Baru kalian bikin VT gitu. Biar tahu ini room abadi semua di sini. Ya, sudah direkod. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Ini kita kasih paham. Saya bernubuat pada malam hari ini. Bernubuat untuk kalian semua ya. Sekali lagi untuk para narasumber ataupun yang masih terhitung Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Malam ini sudah kalian lihat bahwasanya ada satu contoh mu'alaf. Ingat, satu kali lagi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke,
banyaklah oten lembek seperti tape, pantas dan wajar menyembah bangke. Untuk menyembah roh kardus Indomie yang menuhankan kandang domba, kalau cuma doktrin dan dogma Tuhan di konsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi, teofani, seperti amuba, mendingkan kau tuhankan saja si kribo saibaba. Segala firman dan data gurunda semua sudah bacakan, tapi Anda masih saja memutar balikan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi 11 jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua, ya. Ingat, dari nenek moyangku pinter pakai celana legging, sampai nenekku pinter naik sepatu roda, dan sampai sekarang sudah menjadi top global pro player Mobile Legend, tidak akan ada ditemukan satu data dalil di Bible Oten, Tuhan jadi manusia, dan manusia jadi Tuhan, seperti Satria Baja Hitam ataupun Ultraman. Bahkan sampai Presiden Korea Kim Jong-un dan Vladimir Putin menjadi kiper timnas Indonesia, tidak akan pernah kau temukan konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Kalau cuma congor dan kuar-kuar sok pintar tanpa menggunakan data dan dalil bagaikan orang gila mencari ketiak ular. Di sini Komal mumpuni akademis yang terukur, bukan pembual seperti Ijus yang suka meminjam pisau syukur. Sekian, terima gaji, stay tune. Lanjut. Luar biasa. Iklan TV kayaknya ini. Pak Ibrahim. Masuk leku. Mantap. Gurunda masuk monitor. Barangkali sudah bisa sudahi ya Ustadz Alif. Ya, siap. Monggo. Kalau sudah semua. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, oke, kita lanjut saja diskusi. Lanjut ke diskusi ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum berakhir kita, Bang Naga Bonar? Dibuka mute-nya, mute-nya dibuka. Tadi ada nulis, mute-nya dibuka. Nah. Bang, nanti jangan lupa pesan kalau ada motor Mio, knalpotnya dikasih tulisan ini bukan Tuhan gitu ya, takutnya ada yang nyembah gitu. Iya, aman tuh Bang. Ada yang mau disampaikan Bang Leo? Ada lagi kan? Ya, yang pertanyaan lagi. Ya, kalau apa semana aku bilang Pak, masam nanti mau subuh kan gitu Bang. Ini kan malam nih, jadi baru-baru nanti apa kali gitu loh, apa namanya, kalau sholat subuh ini nggak sholat subuh cemana gitu, masih baru loh Bang, maksudnya baru pemula ya. Gitu. Iya. Iya, tapi sebelumnya wajib mandi besar dulu ya saudaraku ya. Oh, iya. Ya, malam ini bisa dibimbing. Saudara, mana temannya tadi? Oh, ini ada Bang. Ya. Kalau nggak tahu, ya masih. Ya, assalamualaikum. Ya, nanti saudaranya yang di sebelah itu dibimbing dulu untuk mandi wajib dulu, karena kan dia mau kepengen sholat subuh nanti. Harus bersih dulu. Iya, betul. Ya, tadi udah diingatkan Ustadz Alif dan Bang Zuma tadi. Ya, dengan Ustadz Tata tadi juga, ya itu karena dia kepengen subuh besok. Ya, kalau bisa malam ini atau 3 jam sebelum subuh, sudah 2 jam sebelum subuh. Tidak ada patokan, tapi harus sebelum terjadinya sholat tersebut. Iya, baik ya. Oke, saudaraku. Lagi yang bertanya? Ya, itu aja sih Pak Ustadz. Itu ya. Iya. Jadi nomor Anda sudah kami simpan sebagai administrasi ya di API. Nanti ketika ada permasalahan kita langsung menghubungi API, saudaraku ya. Dan kita di API ada API Medan. Ya silakan, mau tawara, sudah apa? Dia jangan naik ke Komal Hotel ya, karena dia kan masih baru. Nanti dia. Iya, benar itu. Iya, jangan naik ke Komal apa. Kalau mau belajar bisa langsung kepada Ustadz Alif atau Hanafi. Itu biasanya beliau itu Ustadz itu membuka room untuk para mualaf untuk belajar tentang Islam. Atau Ustadz Tata bertanya langsung. Oh iya Bang. Ya. Iya Bang. Nah, karena orang-orang itu tersebut tidak mengetahui tentang Al-Quran. Orang isi Bible original teks saja dia belepotan, apalagi Al-Quran.
Ya saudaraku. Itu kayak nopen itu kan diserang mereka itu. Jadi kalau kau mau bertanya-tanya, boleh kau tanya-tanya, boleh sama otak waras. Bertanya soal agama ya. Tapi kalau soal hidup, jangankan soal hidup, soal bercinta pun dia gagal. Ingat, soal keislaman kau tanya saja gitu. Tanya aja seputar Islam yang kira-kira masih mengganjal. Ya udah mantap kali tuh bang. Ya kok Islam ini udah mantap kali sih hatiku bang. Memang inilah, ini agama Tuhan, agama Allah, agama yang benar. Mantap. Saudaraku, saya mau bertanya sama Anda. Saudara Leo, ketika Anda bertemu dengan orang atau memasuki rumah, Anda tahu salamnya pakai menggunakan bahasa apa? Iya benar, aku tahu bang. Assalamualaikum. Mantap. Wabarakatuh. Nah, bukan salam lagi ya? Iya. Ya bang. Oke. Mantap saudaraku, mantap. Kalau di Kristen sama. Kristen ya, salam Kristen. Ya sudah ya Bang Naga Bodar ya. Iya bang. Mungkin bisa diturunkan Bang Datuk. Pak Ustadz, izin mau tanya ini Pak Ustadz. Oh, masih ada yang mau ditanyakan? Iya, ini kan ketepatan saya. Jadi saya ini di rumah beliau nih. Ya, di rumah si Leo. Di rumah ini masih ada gambar-gambar seperti ketuhanan Yesus. Atribut. Gimana nih Pak Ustadz? Atribut. Pohon Natal juga. Saya masih Natal ini di rumah beliau nih masih ada Natal. Nah itu gimana Pak Ustadz? Ada salib juga di situ masih? Ada salib juga di situ? Salib nggak ada. Kalau salib nggak masuk akal sama aku. Iya. Nggak boleh. Pohon Natal itu dibuat pohon Natal gini lah. Pohon Natal itu jangan dipajang lagi. Jangan dipajang, itu illegal lodging kayu itu. Itu ada yang bikin Bang Ade yang masang. Iya, itu dikirkan aja. Karena ada sesuatu aja. Disingkirkan ya. Gini saudaraku. Oh, ya. Oh itu pohon. Kenapa kok? Soalnya pohon ya itu. Enggak, di ini aja, disahadatin aja. Disimpan aja ya. Disimpan aja. Disimpan aja. Ya. Itu kok simbolnya kok ini ya? Jadi gini saudara. Simbolnya kok pohon ya? Sebentar. Natal itu nggak ada kan gitu. Lo nggak, kelahiran Yesus kan di kandang domba. Kenapa kok nggak simbol kandang gitu kan? Kan kalau pohon berarti ini membenarkan Al-Quran bahwa Yesus itu lahir di bawah pohon kan gitu kan? Iya betul. Sekarang gini lah Naga. Saudara, Jangan kau pajang-pajang lagi itu ya. Jangan kau pajang-pajang lagi itu karena kau sudah seorang muslim. Ingat kayu pohon Natal itu jadi pohon nakal. Illegal lodging. Ingat, illegal lodging. Dan memang sejarahnya itu ada ajaran Pak dulu itu sejarahnya. Sepertinya ini Santa jadi santri nih Pak. Iya mantap. Saudaraku Leo. Kalau seandainya Anda tidak bisa uang, langkah baiknya berikan kepada saudara atau orang tetangga yang masih hotel. Yang buat Santa Claus di nggak ada. Santa Claus apa? Saudara Leo. Gini Bang Jimen, disimpan aja kalau atau. Tapi jangan kasih tahu orang. Nanti misal disimpan, ditanam atau di apa gitu. Nggak usah di ini sebarkan. Ya. Oh iya, itu aja. Pokoknya jangan boleh disimpan atau dihilangkan, tapi jangan kesannya itu menimbulkan kegaduhan depan kawan-kawan yang Kristen, karena Anda kan sekarang sudah musim gitu. Jadi atribut itu semua disingkirkan, dihilangkan dengan cara apapun, tapi jangan menimbulkan kegaduhan di tengah kawan-kawan Kristen. Mau tanya lagi. Tadi mau nanya, katanya arti Insya Allah itu apa? Tanya aja. Nggak apa-apa, tadi saya tanya arti Insya Allah apa? Oh iya, itu satu aja. Iya. Masih ada. Masih ada. Oh Bang,
Pak Ustadz, saya mau bertanya. Arti insya Allah itu apa? Ya, jika Tuhan menghendaki. Insya Allah menghendaki. Nah itu. Jika Allah menghendaki. Jika berkaitan nanti dengan berjanji atau satu peristiwa yang ke depan gitu kan, melakukan peristiwa sesuatu yang akan dilakukan, maka adabnya di dalam Islam sesuai dengan perintah di dalam Al-Quran mengucapkan insya Allah jika Allah menghendaki gitu. Jadi itu peristiwa yang akan terjadi kan, kalau sesuai dengan takdir Tuhan diperbolehkan, Allah menghendaki, Allah mengizinkan ke peristiwa itu terjadi. Itu maksudnya insya Allah. Sebenarnya di dalam Bible juga ada ya, di dalam Yakobus 3 seingatku di situ. Jadi peristiwa untuk janji atau melakukan sesuatu yang akan dilakukan itu harus mengucapkan jika Tuhan menghendaki. Terjemahan lamanya mereka menggunakan kata insya Allah gitu. Ya, Ustaz. Udah kau singkatkan semua itu, pohon naga, gambar-gambar, patung-patung. Ya, patung-patung silap kau buang itu, patung-patung silap itu kau buang semua itu. Jangan ada. Nggak ada di rumah, itu nggak ada. Patung silang nggak ada. Ustaz, nggak ada. Gambar-gambar itu pun nggak ada. Cuma pohon Natal itu karena adik aja itu, Ustaz, dari adik perempuan kan dikeluarkannya dari simpan nanti kalau kau buang nanti dia bersedih, simpan, aku simpan deh gitu ya. Keluarga ya deh, yang ingat pesanku tadi. Nah, ingat yang dibilang Ustaz Alif, simpan saja gitu. Iya, Pak Ustaz. Bisa sholat subuh. Iya. Mau di masjid apa gimana? Ya. Ya, disegerakan aja kalau masalah sholat deh. Bang Naga Bonar, disegerakan ya. Kalau bisa habis sini Anda turun langsung mandi besar, mandi besar ya. Langsung mandi besar habis sini, setelah Anda turun langsung mandi besar. Niatnya kan sudah tahu ya, dikasih tahu teman-teman yang muslim, saudara-saudaraku yang ada di dekat Bang Naga Bonar ya. Ya. Iya, Pak. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah, kita saja cukup sudah. Langsung disiap mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ya. Siram semuanya agar ada itu kembali suci lagi ya, fitrah. Ya, kulumnya jangan lupa helmnya juga ya dibersihin. Habis itu langsung berwudu, langsung sholat isya kalau bisa. Jangan menunggu subuh karena sekarang masih waktunya isya ya. Tolong dibimbing saudara-saudaraku yang ada di situ ya. Ya, dibimbing. Ya, barangkali itu aja ya. Sudah ya, itu saja ya. Itu saja. Ya. Iya, yang penting itu yang ada. Kalau kau mau sholat, kepala kombet kau bersihkan. Itu aja dulu sebelum kau sunat. Oke lah. Siap, Ustaz. Ya. Kepala kombet ya, Ustaz. Udah. Ya. Ada yang mau ditanya lagi, Akhi? Ini host. Ya, Ustaz. Gedein. Ya, enggak, sambil nunggu mungkin dia kalau mau pamit nggak apa-apa. Ini kan ada di dalam kitab mereka, ini terjemahan lamanya ini lucu juga, memang pakai pinjam istilah Al-Quran. Ini kitab mereka Yakobus 4 nomor 14 dan 15. Padahalnya kamu tiada mengetahui apa yang akan terjadi besoknya. Bagaimanakah ya, hidupmu itu, karena kamu hanya suatu uap yang kelihatan seketika saja lamanya lalu lenyap, melainkan patutlah kamu berkata insya Allah. Kita akan hidup membuat ini tahu itu gitu. Jadi perbuatan yang akan dilakukan gunakan kalimat insya Allah. Ini sebenarnya terjemahan Bible itu mengutip. Kalau terjemahan barunya dia langsung menggunakan kalimat nih. Di sini mengatakan jika Tuhan menghendakinya. Gitu. Oke, terima kasih. Ada sebenarnya. Sama semua. Ibarat kata 50% lah. 50%. Yang paling sempurna ya teman Al-Quran. Kebanyakan ke pausnya dia. Ya, barangkali itu saja Bang Naga Bonar ya. Oke Pak Ustaz. Selamat, Anda sudah menjadi pribadi yang baru lagi ya. Iya, ya, fitrah lagi, kembali fitrah ya, tanpa dosa.
Ya, Pak sesuai Ustaz. dengan janji Allah yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Anda menjalani Islam itu secara kafah dan terus berjuang untuk selalu belajar, terus belajar. Iya, Pak. Ya, silakan Bang Datuk bisa diturunkan. Ya, saudaraku mohon maaf. Oke. Ya, oke ya. Bisa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Datuk silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Waras. Dan di sana adik-adikku. Silakan. Ya. Ya, teman-teman Oten yang mau naik tentang merah. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik, mau berdiskusi, atau ada yang mau syahadat lagi silakan. Minta permintaan di atas di multi ya. Teman-teman, nanti disediakan 2 slot. Habis saya nanti memberitahukan berakalan gaul bernubuat, saya turun naik 2 slot berita ya. Ada nubuatan lagi Bang Kaisar Nero. Biar saya turun. Jadi ada 2 di sini, ada gurunda kita kan, jangan sampai diam kan. Ada Ustadz Alif, ada Bang Zuma, ada Otawaras, Bang Datuk gitu ya. Izin ini saya mau turun juga. Ustadz semua, aki-aki, sahabat-sahabatku semua ya. Untuk terakhir kali saya bernubuat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang baik atau walaupun yang tidak pernah baik atau pura-pura baik, serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Jun menyiarkan langsung dari frekuensi Roh Kudus 3,1 Sungai Jordan FM, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Ingat, kencangkan tetep layarnya. Dari tadi masih 9.000 saja. Bikinkan 2M, kencangkan tetep layarnya sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah kenal Potmio yang menuhankan Pajero, kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal ya. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil dan data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan asumsi konsep tambalan aspal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani. Kita kasih paham karena kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal karena isinya bisa jadi produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan mendengarin narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca majalah Nova atau majalah populer. Kalau cuma mau doktrin khotbah dan dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Catatan penting perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, terasi, logal polisi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton di bawah mendapatkan edukasi, diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujan menghujat, tanpa ajaran sesat. Arif RH Jaya tersiar, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan tetap bingung buat kalian yang masih keluar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lapar Sia ini. Selamat malam, selamat pagi Bang Lapar Sia. Bang Lapar Sia, selamat pagi Bang Lapar Sia. Nggak ada ilmunya nih. Aduh, silakan. Ada ilmunya. Apa diskusi dia? Ya, mana tahu Saya nggak ada ilmu bang. Ya tuang 3 atau 1. Saya nggak ada ilmu. Tuang 3 atau 1. Hiburan. Jadi badut aja nggak apa-apa, hiburan. Ujuk. Silakan, ada Bang Zuma. Silakan, ada Ustaz Alif. Silakan. Gak level bang. Pada mau nanya apa? Saya senang aja dengar koar-koar ini. Naikkan pendeta mula, ya. Ngapain? Nggak penting kok. Nggak penting, iya. Karena kalian nggak berani lagi. Maju kena, mundur. Ngapain? Bukan berani, soal nggak berani. Nggak ada berani. Yang penting kita
para Bersyukur kepada Tuhan udah. di atas Ngapain keluar-keluar ngujat sana ngujat sini, nggak ada pentingnya kan? puja Tuhan. Nggak ada artinya lagi. Kalian yang Pak lapar itu, Pak, kalau hanya untuk dasarnya untuk bersyukur kepada Tuhan, kejawen lebih bersyukur daripada Bapak. Ya udah, nggak apa-apa. Ya justru itu, jangan hanya didasarkan kalau seperti itu saya akan bersyukur kepada Tuhan, tidak perlu beribadah saya menyembah batu, bisa juga. Kami dulu orang Nias juga menyembah nenek moyang kami kok, kami bersyukur. Nah justru itu, jangan dasarkan itu seolah-olah perkataan Bapak itu menyimpulkan dari keseluruhan kebenaran. Jadi maunya gimana? Ya, mari kita diskusi data. Buktikan bahwa hanya modal bersyukur Anda itu sudah bertuhan yang benar. Ayo. Nggak penting. Oh, coba gini aja, punya pertanyaan. Yang penting itu bersyukur dan kita Pak Lape dari dia udah. Pak Lape ini dari Kristen ya? Oke. Iya. Enggak. Gini, saya punya pertanyaan begini. Sekiranya nih Pak Lape itu punya anak, lalu anaknya tiba-tiba dibunuh orang, terus habis itu dituhankan oleh orang, disembah, kira-kira Anda setuju nggak? Mungkin kan? Oh, Anda setuju aja. Kalau yang nggak mungkin. Enggak, iya, Anda setuju anak Anda disembah, dipuja, dituhankan. Kalau kita berandai-andai itu, kalau kamu babi udah aku makan. Begitu dia kalau kita berandai-andai. Lah iya, seandainya anak Anda itu disembah, dibunuh lalu disembah, dituhankan gitu. Iya, seandainya kamu babi udah aku potong dan ku makan. Kira-kira gitu, Anda kalau kita senang atau marah? Hah? Seandainya kamu babi udah aku makan. Nah, gini loh. Nah sekarang Yesus itu kan punya ibu namanya Maria. Maria ini punya anak namanya Yesus. Terus anaknya ini dibunuh, habis itu disembah, dituhankan, dijadikan ajang sebagai penebusan dosa. Nah kira-kira nih ibunya marah nggak nih? Memang dia sendiri yang bilang. Di mana ibunya? Di mana ibunya menuhankan anaknya itu di mana? Dia kan bilang, saya ini hamba Tuhan. Biarlah terjadi apa yang kehendak Tuhan sama saya. Kan dia bilang gitu. Nah, itu ketika dia berkata seperti itu, yang datang sama dia. Nah, waktu dia berkata itu seperti itu Tuhannya siapa? Maksudnya di situ. Itu makanya kalau kita berandai-andai, seandainya kamu babi udah aku makan. Ya makanya saya bukan babi. Itulah makanya. Nah sekarang anak orang dituhankan, nah berarti menuhankan Yesus juga berandai-andai. Itu bukan anak orang. Lah itu bukan anak orang. Mamanya bukan orang. Mamanya orang. Nah Yesus anaknya bukan. Iya anaknya. Nah berarti anak orang kan? Nah kamu yang bodoh. Kenapa jadi saya yang dibilang itu aja kamu nggak ngerti. Yesus itu anak manusia, anak orang atau bukan? Iya, kamu pikir-pikir aja lah. Banyakan mana Kristen sama Islam? Kamu pikir-pikir aja, banyakan mana Islam sama Kristen? Lapar. Anda jangan mengibaratkan manusia itu dengan babi. Ingat ya, saudaraku. Sehina-hinanya babi, anjing-anjingnya anjing tidak akan menyembah babi dan tidak akan menyembah anjing sesama jenisnya. Jadi kalau ada manusia menyembah sesama jenisnya, itu lebih hina dari binatang. Dibunuh gimana? Kau lihat, masa Tuhan dibunuh makan ikan goreng? Ku tanya dulu sama kau, Tuhan mana itu? Hei, Tuhan kau makan ikan goreng? Ada ilmu lagi makan asam padu itu. Gimana ku jawabnya kalau kau mikir aku? Makanya berikan data. Jangan menghujat mencung kau, baluap. Yesus tak pernah mengaku Tuhan dituhankan. Dia selalu mengaku anak manusia. Bahkan pada penciptaan kembali dia juga datang sebagai anak manusia. Kalau dekat saya sembeli kepalanya itu. Serius.
Ngomong nggak ada Nyembeli itu anak domba aja. Ya nanti karena dia domba. Seekor anak domba disembeli aja. Iya, karena dia domba. Karena dia domba dia. Udah dia yang bodoh, bilang bodoh, kan lucu itu. Iya, makanya saya katakan sehina-hinanya anjing tidak menyembah anjing. Ini lebih dari anjing loh. Bayangkan coba, sesama jenisnya disembahnya. Jelas telah lahir kepadamu anak manusia. Jelas manusia. Betul. Dan inilah yang kita katakan doktrin Jimen, ya kan? Mereka tak bisa lepas dari doktrin. Iya, makanya dia lebih hina dari binatang. Karena binatang aja tahu dia posisinya, tahu dia yang saya sembah itu adalah sesama dengan saya, kodratnya tidak lebih tinggi dari saya. Ini malah disembahnya. Bentar lagi botol kecap kau sembah itu. AM, selamat malam AM. Selamat pagi Kristen. Selamat pagi. Kristen. Silakan, ada guru kami, guru Gunda Jumat mau diskusi sama Bang Alif juga, silakan. Ya saya tadi baru naik, belum tahu apa yang dibahas tadi. Yang anda kuasai, bidang yang anda kuasai silakan. Ada Ustadz Alif di sini, ada Ustadz Tahta, ada Bang Zulma, silakan. Kalau mau berdiskusi, mungkin anda mencari kebenaran juga, seperti yang tadi dia. Dilanjut. Itu Bang Zuma lagi ada tamu kayaknya. Lagi ada tamu dia. Ustaz data aja Ustaz. Lanjut Ustaz. Gedein. Aim, saya mau tanya. Kata lapar barusan saudara kita itu, walaupun bukan saudara seakidah, tapi saudara Anda lah seakidah. Dia mengatakan Yesus itu bukan orang, bukan manusia. Bagaimana menurut pendapat Anda? Dia mengatakan Yesus bukan manusia. Iya, bukan orang katanya. Menurut Anda Yesus itu manusia atau bukan? Iya, ketika berbicara Yesus pasti tidak akan bisa dilepaskan dengan kemanusiaan yang dia miliki. Kalau kita Ini kan bicara Yesus, berbeda pendapat dengan Anda saudara, sama-sama kalian adalah oten. Kenapa gitu? Kalian itu tidak gini saudaraku. Buat kesepakatan dulu. Tiap-tiap gereja itu atau dia itu di apa ya, di bawah PGI ataupun di bawah gereja menyepakati bahwa Yesus ini kalau ditanya wajib kita jawab manusia, jangan pelin-pelan. Kenapa gitu? Tidak ada penegasan seperti itu gitu. Ini beda-beda. Ada yang bilang dia itu adalah manusia, ada yang mengatakan dia bukan manusia. Barusan kan saudara Anda tadi kan memberikan contoh gitu. Harus sepakat. Coba saya tanya ya, Ustadz Arif, Ustadz, saya mau tanya, pencipta langit dan bumi itu manusia atau bukan? Ya bukan lah. Nah, saya kolerasikan lagi, Pak Datuk, pencipta langit dan bumi ini adalah manusia atau bukan? Bukanlah. Nah, kami selaras. Anda berselisih paham. Sesuai nubuat Al-Quran mengatakan bahwa mereka berselisih paham tentang pencipta mereka, tentang agama mereka. Sesuai itu. Ayo. Tiba-tiba ayah mengatakan dia manusia. Yang botol kecap tadi yang diturunkan mengatakan bukan manusia, bukan orang. Jadi apa menurutmu? Laba-laba. Ayo saudara, ayo diskusi kita. Dibuka mute-nya Bang Em, dibuka mute-nya. Iya, karena kalau berbicara Yesus, karena begini, kalau kan pertanyaannya berbicara tentang Yesus ya, kalau itu ya iya, karena Yesus adalah pribadi yang diberi nama Yesus, udah, karena dia punya nama Yesus, ya udah pasti manusia. Kan kita pertanyaannya tentang Yesus kan ya.
Jadi saya hanya jawab sesuai pertanyaan, ya udah. Iya, berarti kalau dia adalah seorang manusia, dia menyatakan akulah datang dari Bapakku, maka bisa nggak manusia disembah, dijadikan sebuah sang pencipta? Kalau pertanyaannya bisakah manusia disembah, ya nggak bisa. Manusia ya nggak bisa. Justru itu, kalau manusia tidak bisa disembah dalam pola kekristenan, pola pikir kekristenan, fikir agama Kristen, menyembah Yesus sebagai status kodratnya, identitasnya sebagai manusia, itu benar atau tidak sesuai dengan Bible atau tidak? Gini, kalau kita berbicara Yesus, kan begini, kalau kita berbicara Yesus yang untuk disembah, itu beda ketika kita berbicara tentang Yesus yang adalah manusia, yang hanya manusia aja yang ditegaskan, kan? Itu beda. Kalau menurut saya ya itu beda. Karena kalau kita berbicara Yesus, kita nggak bisa lepaskan juga dari pribadi dia yang sebelum berinkarnasi sebagai manusia. Poinnya di situ apa, saudaraku? Kita tidak dapat poin di situ. Iya, oke, aku masuk dengan penjelasan tentang Yesus yang dimana keberadaan dia. Jadi begini, betul Yesus lahir dari perempuan, betul dia lahir dari seorang perempuan. Tetapi kalau kita berbicara tentang eksistensinya itu ada bukan pada saat dia lahir saja, tetapi dia udah ada sebelumnya, sehingga di dalam Yohanes dia bilang dia ada sebelum Abraham itu ada. Berarti keberadaan dia bukan saat dilahirkan. Betul ada pernyataan bahwa Tuhan itu nggak kelihatan. Karena Tuhan itu nggak kelihatan, supaya Tuhan bisa dilihat, dia harus melalui proses kelahiran menjadi manusia. Ini tipologi mana lagi nih? Enggak, jangan dibilang tipu, ditanggapin aja. Karena kalau bilang tipu, saya juga bisa mengeluarkan pendapat yang pernyataan yang sama tentang tipu itu, karena saya bisa mengeluarkan pernyataan yang sama. Oke, saudaraku, saya sudah tangkap. Berarti, saudaraku, Yesus itu dia adalah sudah ada sebelum dunia ini tercipta. Karena patokan Anda Alfa dan Omega, betul atau tidak? Bukan hanya itu, yang di Yohanes yang tadi yang saya bilang bahwa dia bilang dia ada sebelum Abraham, itu coba ditanggapi dulu, Oke, saya uji dengan apa penyampaian Anda itu. Mari kita uji apakah itu benar-benar atau tidak. Saya bawa data, ini langsung perkataan Bible. Izin tolong dibesarkan, saudaraku. Yesus itu pencipta langit dan bumi, benar atau tidak? Yesus itu pencipta langit dan bumi yang patut disembah atau bukan? Harus kasih ngerti gimana ya? Enggak, tinggal jawab aja. Dia itu, Yesus itu yang kita sembah atau tidak? Simpel aja jawabannya. Bukan. Karena kalau pertanyaan begitu, karena begini. Berarti Yesus tidak disembah? Bukan. Kita harus untuk sampai ke situ kita harus mengerti dulu sistematikanya. Iya, saya mengerti pola kekristenan. Anda berbicara kepada saya. Saya sudah 23 tahun di sana. Yang saya tanyakan, pola kekristenan menuhankan Yesus sebagai sesembahan. Karena tunggu. Saya nggak peduli udah berapa puluh tahun pun saya nggak peduli. Iya. Makanya saya tanya, dengan menurut pandangan Anda selama Anda menjadi oten, Yesus itu kau anggap sesembahan atau bukan? Iya. Bapak Allah itu juga sesembahan atau bukan? Iya. Oke, mari kita uji. Oke. 1 Korintus 6 ayat 14.
Theos atau Bapa yang membangkitkan Tuhan. Ada dua oknum sesembahan di sini. Tuhan kau ada dua. Sesembahan kau ada dua. 614. Nih. Oke. Remeng ini mau nge-report tuh, ya tuh. Siapa? Remeng, jangan keluar Remeng. Remeng jangan repot-repot lah, atau nggak turun aja kau di bawah. Kita diskusi santai. Kau pakai kata, kita tidak menghujat kok. Udah bisa bicara saya? Nanti Anda bergiliran Anda bicara, aja sekarang belum jawab. Malah pula kau berbicara. Kau kira ini pembagian sembako apa? Rebut-rebutan. Iya, karena host yang bilang saya kok nggak ngomong, nggak bicara, makanya saya bicara. Anda gimana? Saudaraku, Siapa satu persatu ya. AM ini lagi buka 1 Korintus 6 ayat 14. Bisa saudara juga buka. Saya tanya dulu host, saya mau dikasih bicara nggak host? Gantian dulu. Sabar, satu persatu. Ini bukan pembagian sembako, saudaraku. Satu persatu. Anda mau jawab dulu, Remeng. Jangan keluar TikTok tapi. Iya, sabar. Anda stick aja di atas, stay di atas ya. Oke, saya tunggu. Cuma jangan dianggap saya kalau nggak ngomong dianggap sebagai report, enggak. Lagi saya lagi nungguin dengerin. Oke. Maafkanlah kami. Nggak ada yang nuduh Pak Remeng report, nggak ada. Aman di sini semua, kita lagi diskusi. Itu tadi si host bilang begitu. Iya, kan itu hanya praduga, kan bukan kesimpulan. Sabarlah. Jangan praduga tak bersalah lah, jangan praduga tak bersalah lah, jangan praduga. Iya, kan udah terbukti Anda tidak merepotkan, udah jangan panjang kali kayak kereta api kayaknya. Ya lanjut. Di sana dinyatakan Bapa yang membangkitkan Tuhan. Pertanyaanku kepada Anda, ada berapa sesembahan di atas? Ada berapa sesembahan? Maksudnya apa dulu nih? Berapa sesembahan? Ini menuju kepada naturnya kah atau kepada pribadinya? Oke. Tadi Anda mengatakan Bapa itu adalah sesembahan. Oke, betul. Yesus atau Tuhan itu adalah sesembahan. Ya. Ketika kalimatnya di 1 Korintus 6 ayat 14, Bapa yang membangkitkan Tuhan, ada berapa sesembahan di atas itu? Ada 2 pribadi. Saya tanya, bukan pribadi yang saya tanya, sesembahan. Ingat ya, kalau ditanya kepala, jawabnya yang diidentifikasi kepala, bukan ekor. Iya, ada dua. Ada 2 sesembahan. Iya. Berarti sesembahanmu ada 2. Ada 2 pribadi. Pribadi yang saya tanya, sesembahan. Iya, ada 2. Ingat ya. Kan begini. Membangkitkan dulu ya. Pertanyaannya, kau mengatakan dari awal membuat pernyataan Bapa adalah sesembahan, Yesus atau Tuhan itu adalah sesembahan. Ketika kalimatnya Bapa yang membangkitkan Tuhan, yang saya tanyakan, ada berapa sesembahan di sana? Jawab. A. 1 sesembahan, B. 2 sesembahan, C. 3 sesembahan. Mereka udah jawab. Sesuai dengan ayat ini 2 sesembahan. Betul, ada 2 karena ada 2 pribadi di sana. Berarti Tuhan kau tidak esa, karena yang Tuhan penyembahan harus esanya 1. Esa dalam arti 1 sesembahan. Menurut Bible, Tuhan Allah itu esa. Esa benaran, satu-satu. Cuma aku nggak bawa lagi di luar, nggak bawa tablet. Kalau aku buka Alkitab yang Septuaginta dan kita bisa lihat di situ, esa itu bisa diartikan united dalam pengertiannya atau kesatuan. Kalau kesatuan bisa disimpulkan 1,
Saudaraku, kalau Anda memakaikan kata esa menyimpulkan bahwa kata esa itu adalah kesatuan, itu dasar Anda apa? Bible kah? Iya, coba Oke, kita uji. Mari kita buka Bible. Ya, ada nggak di Alkitab kesatuan itu menjadi esa? Artinya esa? Izin, tolong saya. Mas, saya pakai Bible. Mari kita lihat pengertian Bible esa itu apa? Ada Alkitab Septuaginta yang aplikasi. Ini saudaraku, jangan kemana-mana dulu. Esa itu seorang diri merasa lenggang, menjadikan hanya satu Tuhan saja, hanya satu. Tidak ada kesatuan di sini, hanya satu keesaan. Itu esa dari bahasa apa? Ini Bible ini Alkitab Sabda. Enggak. Aku punya data yang lebih jelas sih. Cuma gimana share-nya kalau dari HP? Ya udah, buktikan datanya. Ini kan saya pakai data Anda, standarnya itu Bible. Ini Bible kan? Ini Bible atau bukan? Aku punya yang lebih lengkap sih. Berarti Bible Anda ini tidak lengkap. Alkitab Anda ini tidak lengkap. Itu nggak tahu dari mana, cuma ini Alkitab Sabda, ini resmi. LAI menyetujui pengeluaran ini karena segala firman di dalamnya juga diseleksi oleh LAI. Dalam Bible tidak ada standar arti dari esa itu menjadi kesatuan, tidak ada. Ini saudaraku. Enggak. Itu dilihat dari kamu. Tapi begini. Betul, itu diambil dari KBBI. Tapi kalau kita berbicara Alkitab, ini bukan KBBI. Saya ambil studi kamus bahasanya. Esa itu pengertiannya dalam Bible apa? Enggak. Coba tadi lihat dari Bible, bukan dari kamus. Saya tidak gunakan kamus KBBI. Tunggu. Tadi kalau dibuka lagi, coba lihat esa dalam kurung menurut kamus bahasa Indonesia. Coba lihat lagi yang tadi dibuka. Oke. Mari kita lihat. Cuma saya bilang begini. Coba lihat. Ini menurutnya. Aduh, oke, dalam TB ini ada harus semuanya mengatakan satu. Lihat di bawah esa dalam kurung kamus besar Indonesia itu ada tertulis. Iya, ada kamus S1. Ini dari Bible. Mereka menggunakan standarisasi Bible pengertiannya supaya para pembaca lebih cermat. Lebih cermat dia. Coba kita ini aja lah, kembangkan pakai ayat ya, biar nggak berkutat dia di sini kalimatnya. Aku pening juga dengarnya ini. Karena dia menyatakan esa dengan standarisasi pengertiannya. Bukan. Saya gunakan pengertian Bible. Bukan berdasarkan pengertian aku loh, bukan. Ini contoh aja. Ketika Yesus itu berkata, ini Yesus berkata, baik di Markus maupun di Yohanes. Ketika di Markus dia berkata, Elohim adalah Tuhan kita, yaitu Tuhan yang esa, kan gitu dia katakan. Nah, ketika dia berkata seperti itu, maka dijawab oleh orang-orang Yahudi, benar katamu guru, memang dia itu esa dan memang tiada Tuhan selain dia. Nah, menggunakan kalimat esa dan tiada Tuhan selain dia berarti menunjukkan satu-satunya. Betul nggak di situ menurut ucapan dari Yesus? Dia satu-satunya yaitu Elohim kan? Iya, Elohim yang mengutus Yesus. Oke, pertanyaannya begini, kenapa kalau kita lihat dalam gramatikal dari kata Elohim, kenapa Elohim itu jamak bukan tunggal? Itu yang harus diteliti. Coba lihat gramatikal dari kata Elohim. Gramatikal kata Elohim. Jadi geser lagi deh. Gramatikal dengarin dulu, ini saya bilang. Iya, gramatikal kata Elohim. Ketika di Keluaran 7 nomor 1, Nabi Musa itu dijadikan Elohim. Ada berapa Musa di situ? Musa satu, tapi begini, Musa ada berapa tapi? Tunggu, Musa itu diangkat. Dia diangkat jadi Elohim. Nah, sekarang ada berapa di situ?
cuma satu Musa. Tapi begini. Lah udah. Elohim itu yang esa, Elohim yang disembah itu yaitu yang esa, tiada yang lain selain dia. Iya, tapi kenapa gramatikal Elohim yang ditujukan kepada pencipta langit dan bumi itu kenapa harus bukan tunggal tapi jamak gitu atau plural? Coba itu yang ditanggapin dulu. Dan kaitannya dengan sudah saya jawab barusan. Kaitannya dengan esa itu yang adalah kesatuan itu apa? Itu kan ada istilahnya tuh jamak li takdim, itu namanya kalau istilah dalam bahasa Arab. Kata jamak itu untuk menunjukkan keagungan. Enggak, kita lagi ngomong bahasa Arab loh. Enggak, dengerin dulu kan di dalam Ibrani Yunaninya. Kan ya sudah, sekarang ketika disebut Elohim kepada Nabi Musa ada berapa? Enggak bahas Musa, aku bahas yang kepada Allah. Elohim Musa dijadikan Elohim. Anda setuju atau tidak? Itu udah keluar. Ya udah, kalau nggak setuju jangan pakai perjanjian lama kalau gitu. Enggak. Balik lagi. Ya, enggak mungkin. Iya, Elohim. Apa maknanya? Ya, sekarang Musa dijadikan Elohim. Musa ada berapa? Nah dong, kan kita balas Allah. Kenapa harus bahas Musa? Dijawab dulu. Ya, membahas kata Elohim. Ini yang sedang dibahas kata Elohim. Oke, membahas gini. Nah, sekarang kembali pada Allah Bapa ini. Ya sudah, sekarang kembalikan kepada Tuhan. Sekarang makanya kembalikan kepada Tuhan. Contoh. Tadi saya tunggu dulu. Iya, saya nggak kemana-mana. Dengerin. Dengerin dulu. Loh, kok jadi stop mulu? Anda ini bingung. Dibahas ke Adonai Elohim Markus 12. Anda bahas kata Elohimnya. Padahal di situ dikatakan ya, ketika Nabi Musa berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu atau Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, di dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa dengarlah wahai orang Israel, Elohim adalah Tuhan kita, adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalimat ini disetujui oleh orang-orang ahli Taurat dengan kata apa? Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa. Apa dia jelaskan seperti apa kalimatnya, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Tidak ada yang lain kecuali dia. Dia siapa yang Esa? Tidak ada yang lain. Dia itu di siapa? Dalam Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Dia itu siapa? Kan akan balik lagi ke Elohim kan? Tuhan yang mengutus Yesus. Iya, Tuhan yang mengutus Yesus siapa? Akan balik ke Tuhannya Elohim. Yesus. Iya, siapa? Elohim kan? Iya, Elohim. Oke, aku balik lagi nanya, Elohim kenapa di situ bukan tunggal tapi jamak dalam gramatikalnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Majoritis namanya. Udah dijelasin tadi. Aduh. Nah, mari kita genapi kalimat pernyataan Yesus. Elohim. Apakah Elohim di sini adalah Sang Bapa? Pertanyaan saya gak terjawab ya. Jadi itu mungkin bisa jadi bahan pembelajaran atau bahan pemikiran buat yang nonton di bawah lah ya. Botol kecap. Biar aku bilangkan sama kau. Dari tadi jelaskan kepada kau apa itu Esa. Tiba-tiba Anda memframing, sekarang kami tidak bisa menjawab. Anda yang tidak bisa menjawab, botol kecap. Memframing. Dari tadi saya pertanyaan. Oke, mari kita buktikan. Ini saya pakai data, pakai bahasa apa? Bahasa Yunani, bahasa Ibrani Anda. Bahasa Yunani dan Ibrani. Nah, ini, dengar, diam dulu muncung kau, baluap, dengar. Makin diberi hati minta jantung kau. Oke, silakan. Semoga bisa. Diam muncungmu. Ya, habis ini saya izin Bang Teman ya, saya buktikan kalau Elohim itu bukan jamak. Siap, Datuk. Ini, Ecap ini di dalam bahasa Yunani, dia itu seorang, seekor, tidak ada namanya satu kesatuan. Ecap ini tidak ada namanya satu kesatuan, tidak tersusun dari beberapa, seorang diri, seorang. Kalau yang kesatuan itu Eka. Iya. Nah, ini bahasa Yunani, bahasa Bible originalmu. Mau ngelak dari mana kau lagi?
Asumsi apa lagi yang kau boleh buktikan kepada kami pakai data juga, seperti kami membuktikan seperti data dari Bible Anda. Iya, makanya tadi kan saya bilang, tunggu saya udah di rumah, saya akan buka datanya. Alah, tunggu Anda di rumah, kedua orang itu telur anak orang. Ngarang aja lu. Dia akan pernah ketemukan. Ini yang saya bilang, Bible Anda, bahasa Yunani. Akan saya buktikan ya, oke? Buktikan lah, datanya. Mana yang lanjut. Ya, aku tunggu kau. Nih, aku buktikan ya. Ini namanya jamak plural majority namanya. Makanya kalau belajar itu jangan TSD aja, jangan di gerbang. Ini namanya bahasa Indonesia. Ya. Ini namanya plural majority, ya. Majestic plural. Ini untuk penghormatan. Ini bukan untuk banyak orang, banyak Tuhan. Makanya dalam Elohim tersebut itu keagungan. Bukan untuk Tuhan-Tuhan, tapi keagungan. Makanya dipakai im. Sama kalau bahasa Semitik begitu. Bahasa Arab ketika saya panggil Anda antum, itu bukan berarti Anda itu jamak. Paham ya? Coba mohon dijelaskan suatu entitas itu apa? Kan Aduh. suatu entitas. Makanya pemakaian kata im dalam Bibelmu itu bukan Tuhan. Contoh, Bereshit bara Elohim. Apakah Tuhan menjadikan bumi dan langit? Paham? Bereshit bara Elohim. Kejadian 1:1. Itu kamu harus ngerti konteks dari ayat itu. Konteks katanya. Kalau kamu ngerti kan? konteks akan seperti Konteksnya. Bereshit bara Elohim. Apakah orang-orang Yahudi mengatakan Tuhan menjadikan langit dan bumi? Enggak. Coba lihat dari ayat 1. Itu kan nggak ada ilmu kan? Nggak ada ilmu kan? Konteks kau bilang. Bereshit bara Elohim. Di situ terus Elohim. Apakah di situ Elohim itu jamak banyak? Jawab. Lihat konteksnya dari ayat 1. Kejadian 1 nomor 1. Bereshit bara Elohim. Harusnya kan Bereshit bara Eloah. Kenapa pakai kata Elohim? Iya. Setelah kata apa lagi? pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, setelah ya itu kenapa di situ pakai Elohim? Kenapa nggak pakai Eloah? Pakai Elohim karena kenapa pakai Elohim di situ? Sedangkan makna Elohim di situ artinya kalau mau jujur itu Tuhan artinya jamak. Begini. Ketika pakai kata Elohim, setelah itu maka di situ akan muncul roh Allah. Pertanyaannya kenapa memakai kata Elohim? Iya, padahal di situ ya kalau menunjuk kepada artinya, makanya kau nggak ngerti bahasa Semitik. Bahasa Semitik itu ada namanya plural majority, majesty. Apa itu keagungan? Makanya di situ dipakai im. Bereshit bara Elohim, bukan Bereshit bara Eloah. Itu kalau lihat satu ayat aja. Aduh, nggak punya ilmu. Kalau lihat satu ayat aja. Tetapi kalau kita lihat satu pasal. Apa? Pertanyaannya, kenapa di situ memakai im Elohim? Kenapa nggak pakai kata Eloah? Aku jelasin ya. Kenapa ada kata Elohim? Karena kalau kita lihat dalam konteks, maka kita akan menemukan di ayat setelah ayat 1. Apanya yang ditemukan ini? Ini tentang masalah plural majority yang ada dalam Kejadian 1:1. Harusnya kalau kau mau pakai tunggal di situ, harus pakai Bereshit bara Eloah. Iya, makanya bukan Elohim. Makanya dalam bahasa Semitik, kau tahu nggak bahasa Semitik itu apa? Udah. Kau tahu nggak bahasa Semitik itu apa? Yang benar lah, nggak apa-apa. Aduh, nggak punya ilmu kau. Ilmu, aku mau jelasin. Punya ilmu. Saya mau jelasin, dipotong dulu. Iya. Dibilang nggak punya ilmu, itu kan framing. Tadi framing. Kenapa tidak memakai kata Eloah? Kenapa pakai kata im? Kalau diskusi yang adil lah. Iya, saya tanya sama kau. Di situ Bereshit bara Elohim. Kenapa tidak memakai kata Eloah? Padahal Eloah itu tunggal. Udah.
Silakan. Saya jawab. Hmm. Saya jawab diam ya. Ya silakan. Diam ya. Silakan. Oke. Kenapa pakai kata Elohim? Tadi saya bilang ketika dilihat dari konteks di dalam pasal 1 itu, kita akan menemukan di ayat kedua ada roh Allah. Kita akan Alhamdulillah. Yang saya tanya pasal 121 bukan keluarnya. Kenapa di situ memakai kata im? Itu yang saya tanyakan. Iya. Kenapa nggak pakai kata Eloah? Kalau cuma dilihat, udahlah. Aduh, nggak punya ilmu kau. Ngapain pula? Ruah Hokades, ruah Elohim. Apa hubungannya dengan ruah Elohim? Yang saya minta kejadian 1 nomor 1. Kenapa di situ memakai kata Elohim? Padahal secara makna itu kan tunggal. Kenapa? Masukan saya begini, ketika kita bicara Alkitab, kita harus pakai cara melihat Alkitab, nggak boleh melihat cara lain. Cara Alkitab nggak boleh satu ayat, tapi keseluruhan ayat dan pasal itu mungkin masukan untuk teman-teman ya. Jadi cara melihat yang tepat seperti itu. Ya. Oke, Ya, dalam pemaknaan, begini ya. Dengar. Kau yang nggak ngerti, kau nggak punya ilmu. Ya, kau tahu nggak bahasa semetik itu apa? Framing terus saja nggak apa-apa. Enggak, bahasa semetik itu tahu nggak bahasa semetik apa? Kalau bahasa pagan betul nggak ada. Mau giring pula, nggak punya ilmu. Wah, inilah dua-duanya kabur. Ya, izin Bang Setia. Izin Bang. Kenapa adik jarang ngumpul sama tetangga atau sama kawan-kawan? Ada yang Kristen nih kan. Ketua Paskol TV ini Islam apa Kristen nih? Kita naikkan dulu. Ketua Islam apa Kristen? Ketua. Ini ada Syah nih. Ketua Islam apa Kristen? Ketua, silakan Ustaz Tata di saya pesan Ustaz Tata. Nih silakan ada nih saya klik tadi. Silakan, selamat malam Adisha. Oh, selamat malam brother. Iya, mau bertanya atau diskusi? Silakan, ada guru-guru saya di sini. Lanjut. Kalau saya bertanya nanti 100% kalian itu takiyah. Silakan Ustaz Tata. Ada yang mau bertanya? Iya, 100% kalian itu akan takiyah. Takiyahnya di mana? Silakan ada silakan. Ada guru kami di sini. Lanjut. Salah satunya contoh. Jika saya bertanya alam walam hanya Allah yang tahu. Apa? Itu satu. Dan satu lagi, pasti kalian itu akan mengelak dan berbohong demi 3 hal. Apa itu? Daripada Paulus ngajarin bohong waktu penginjilan 1 Korintus 9 21-23. Mana agama pengemis kalau kayak gitu, Bre? Iya nggak? Emang kalau agama pengemis kita bilang, Bre, pengemisnya di mana, Bre? Itulah ruko nggak lunas gitu kan, kontrakan nggak dibayar baru 3 bulan, cabut aja. Itu kerjaan kalian di Jawa kan kayak gitu kan? Sewa ruko setahun, bayar 2 bulan pergi. Nah, gitu kerjaannya. Ya nggak? Bikin rugi pribumi aja kerjanya. Yang kerjaannya yang bikin kontak amal di pinggir jalan. Nah, tapi bayar ruko lunas. Enggak, yang bikin kontak bayar ruko lunas gitu, nggak kabur. Bukan, yang lunasin ruko lunasin, rukonya lunasin, baru cabut, bisa nggak? Bukan itu. Lu kalau bisa sewa ruko buat bikin rumah ibadah, lunasin setahun. Jangan kabur pas 2 bulan 3 bulan. Bisa nggak?
Kalau masalah itu brother, agama kok jago ngutang aja kerja, ngutang aja. Jadi gimana dengan masjid-masjid musola dengan yang lunas IMB ada, akan surat lunas berani gereja kau itu tanah wakaf dibikin rumah ibadah. Kok tiba-tiba kamu marah-marah sama saya? Loh ya, karena Kristen itu kerjaannya gak bayar utang. Iya, koruptor paling gede di Indonesia itu orang-orang Kristen. Lu lihat aja, cek 10 koruptor tertinggi di Indonesia Kristen, bikin rugi. Ya, udah paling bagus Kristen itu lepas dari Indonesia kayak Timor Leste. Udah paling bagus itu. Yakin. Apa mau marah lu? Nggak terima lu? Enggak, saya nggak marah, brother. Oh, ya udah kalau gitu pergi lu dari Indonesia, pindah Timor Leste sono. Lu bikin ruko di sono. Ya. Iya. Buset. Sekarang kalau misalnya gini gue kasih tahu, kalau misalnya Kristen ini ada gunanya di Indonesia, itu orang-orang kaya Kristen tinggalnya di Indonesia Timur, bukan di Indonesia Barat. Gitu. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak lu? Kenapa Indonesia? Habis ya gue bongkar ya kelakuan busuknya di Indonesia orang Kristen ya. Saya bisa bongkar ajaran kamu, brother. Ya sini keluarin 1 Korintus 9 lu keluarin. Iya, karena kan Allah kamu kan penipu. Loh, Tuhan kau ditipu. Maleakhi 3 nomor 9. Tuhan kau kena tipu. Nah, benar ya? Kenapa Tuhan lu korban tipu-tipu? Umatnya malah menipu. Kalau logikanya kan seperti main jalur belakang. Kalau kita mengurus surat dalam STNK lah ibaratnya kan macam kayak tembak ataupun sogokan. Kan seperti itu. Ujung-ujung kan Elohim itu kan mengerti juga dan tahu perbuatan dia. Ya kenapa ditipu? Kenapa Tuhan bisa ditipu? Ya bukan ditipu berarti. Lah, kan lu inilah yang gue bilang lu takiyah di Korintus 9 itu. Lu baca di Maleakhi. Baca di Maleakhi. Lu mau kabur-kaburan. Lu bilang Tuhan kami maha menipu, kafir ditipu. Sekarang lihat Maleakhi nih. Lihat Maleakhi 3 nomor 9. Ini kelakuan Tuhan berhala ini. Maleakhi 3 nomor 9. Coba buktikan. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Satu bumi nipu Tuhan lu. Coba tunjukkan orang kafir ditipu, coba. Ini lihat ini. Dalam Al-Quran coba. Ini, tapi lu udah sepakat ya, semua bangsa bisa menipu Tuhan, lu udah sepakat ya, Maleakhi 3. Maleakhi 3 nomor 9. Kan Tuhan kan itu udah berhala yang kayak gitu. Enggak, kan Tuhan tahu. Tuhan kau yang kena tipu, kau bilang Tuhanku menipu. Gua iakan Hairul Makirin. Tuhan kau kena tipu. Tuhan kau kena tipu. Iya. Mana yang blow on? Mana? Yahweh kau itu. Iya, nggak masalah, no problem. Ya memang nggak ada masalah lah. Bisa apa dia buat gua? Bisa ngapain dia buat gua? Makanya gini. Coba tunjukkan kepada saya di dalam orang kafir yang ditipu loh. Wah, banyak banget nih. Coba. Lu bisa buka misalnya di Al-Anfal. Enggak, buka aja lah. Ya, gua open cam dulu dong. Iyalah, kasih masa Tuhan ditipu gimana sih? Ya itulah, ini satu Indonesia harus tahu gitu. Ketika ada penghujat Islam bilang Tuhan kita adalah Hairul Makirin yang menipu para kafir, kita bilang Tuhan mereka itu yang kena tipu satu bangsa. Tololnya bukan main jadi Tuhan, anjir, bisa ditipu orang. Tolol jadi Tuhan? Iya. Memang itu. Masa Tuhan ditipu? Ya memang nggak ada masalah, nggak bisa apa-apa juga. Bukan nggak apa-apa, nggak bisa apa-apa, itu yang benar, bre. Nggak bisa apa-apa, itu yang benar. Hebat ini tuh, kalau kamu bisa kan menipu aku Tuhan. tahu gini ya. Narasi yang kamu katakan itu kan memang hebat banget seperti itu. Ya memang begitu Tuhan kok emang kenapa gitu. Kores itu tahu banyak aibnya Tuhannya penghujat Islam, tahu banyak gua. Dari kena tipu, nggak punya rumah, hidupnya minta-minta gitu, tahu gua semua. Yang hidup minta-minta itu siapa? Filipi 2 nomor 6, di sana Matthew Henry bilang, Tuhan kau tidak punya rumah dan dia hidup dari sedekah. Minta-minta, bre. Iya. Coba lu lihat Yesus, ada nggak di Matius sampai Yohanes itu dia punya rumah? Memang benar nggak ada. Dari mana dia hidup kalau nggak punya rumah? Minta-minta lah. Matius 7 nomor 7 lu baca deh. Mintalah maka kau akan diberi. Apa ini ajaran pengemis? Benar. Itu kan kepada siapa? Coba orang Kristen mana yang diminta ngasih uang? Orang Kristen mana? Itu kan ibaratnya mengatakan ke kami. Nggak ada ibarat di situ. Jangan lu takiyah Korintus di sini. Lu baca Tuhan kau itu. Biar 6 santai.
Enggak, gua memang begini. Karena gua apa ya? Gua kebal hukum. Kalau gua lawan penghujat Islam, gua kebal hukum, Bre. Jadi enak gua mau ngomong apa aja. Nih di sini diajarkan begini, lihat di sini. Dengerin ajaran Tuhan lu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Gua tampar ini kalau ada yang minta-minta di rumah gua. Bawa-bawa ayat ini. Benar. Kalau ada gitu saya tampar. Ini kurang ajar ini. Mengajarkan orang-orang pendatang itu kurang ajar kepada pribumi. Jadi gimana dengan onglo kamu yang butuh pinjaman? Aduh. Loh, cukur gunting cukur itu urusin dulu. Hah? Gunting cukur ya saya 720 lu urus dulu, baru soal pinjaman. Saya bisa buka dari perkataan onglo kamu. Oh ya, gue juga bisa buka perkataan Yahweh lu. Lu ngomong pinjam Yahweh lu malu di situ. Yesus lu, ini anaknya ngajarin minta-minta, ini bapaknya tukang pinjem. Ya saya 720. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Apa ini kerjaan Tuhan lu? Enggak. Aduh. Jadi 10. Apa kerjaan Tuhan lu ini? Apa ini? Pinjam. Nah, gimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sakit? Enggak ada, enggak ada Tuhan kami pinjam pisau cukur, enggak ada. Allah Subhanahu Wa Taala sakit gimana kabarnya? Waduh, Allah Subhanahu Wa Taala sakit di mana? Di mana Allah Subhanahu Wa Taala sakit? Tuh, tunjukin hadisnya. Nanti Yesus lu gua bikin malu di situ. Ya, nanti tunjukin hadisnya. Anjing Tuhannya tukang pinjem, tukang minta-minta. Sekarang soal apa sakit gitu? Ya, nanti saya kasih tunjuk. Parah mana sama ini? Parah mana sama ini ya? Lu baca di sini nih, ini. Nih, di sini. Di mana? Di KPR 9. KPR 9. Enggak apa-apa. KPR 9 lu cari sendiri lah. Di sini gue cuma mau penghujat Islam doang gue. KPR 9. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu gimana Tuhan lu dianiaya? Udah diperban, udah. Benar, Tuhan lu dianiaya benar. Itu emang benar lah logika. Ya berarti berhala Tuhan lu anjir bisa dianiaya ciptaan. Gini brother, logikanya seandainya kamu melihat anak kamu dianiaya orang, kamu terima tidak? Apa hubungannya? Ini anaknya dianiaya ini. Itu dia, makanya jangan. Mana bapaknya ngelawan? Mana bapaknya negor Saulus mana? Ampun dah. Itu kan mana ada bapaknya negor Saulus? Turun ke bumi aja bapaknya nggak berani. Anaknya diacak-acak Roma, bapaknya nggak berani turun. Ya apalagi bapaknya. Bapaknya itu Yahweh itu loh. Anakku yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Itu bapaknya yang ngomong kan? Yote pape itu kan dirinya sendiri. Ya udah turun sini semuanya. Lawan itu Roma. Iya, masa iya lawan Roma lah anjir. Coba lu pikir Adi, lu pikir Roma. Lu pikir ya double-nya Tuhan lu di sini, Bre. Dia mau menggenapi hukum Taurat pakai hukumnya pagan, hukum salib. Double gak Tuhan lu? Ya kan itu. Sekarang lu mau ngata-ngatain Tuhan yang Maha Suci, yang Maha Tinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal yang double Tuhan lu mau menggenapi hukum Taurat pakai hukum pagan. Kepikir nggak lu sampai sana? Saya kalau kamu bilang saya terpikir untuk kepikir lu sampai sana, gua tanya, kepikir nggak lu sampai sana? Tuhan lu bikin hukum Taurat, kedua hukum kasih, ngegenapin pakai hukumnya Roma. Otaknya di mana Tuhan lu? Soalnya di manusia, jadi ada otaknya. Jadi gua tanya otaknya. Itu kan nubuatan dia, gimana sih? Di mana nubuatan akan disalibkan? Di mana? Kan nubuatan dia kan di dalam. Di mana? Kejadian berapa? Coba gua pengen tahu. Ada hukum salib di Kejadian, baru tahu gua. Mana di mana coba? Hukum salib itu tidak ada dalam perjanjian lama. Ya terus ngapain disalib kalau nggak ada nubuatan salib? Kalau nubuatan tentang kematian dia banyak. Ya udah matinya yang lain kan jangan disalib. Salib kan punya pagan. Salib kan punya pagan. Kalau salib punya pagan, punya Roma. Nggak ada satupun orang Yahudi menggunakan hukum salib untuk orang-orang yang menghujat Allah. Jadi gimana lah Yahudi itu empat. Pertama di strangulation, dicekek, kedua digantung, ketiga dibakar, keempat dipenggal. Lu disalib. Enggak, kalau kita main kayak gitu kan iya. Saya pun bisa. Ya udah mainkan lah. Ya karena kamu dari tadi lu keteteran. Coba kita kan lu apa? Lu nggak suka Islam gitu kan karena takia gitu. Gue nggak suka Kristen karena aib Tuhannya. Gitu loh. Sebenarnya gini, Bre, orang Indonesia itu baik, santun, ramah gitu. Tapi karena agamanya Kristen, mereka menghujat agama yang lain. Jadi yang salah ini agamanya sebenarnya, bukan orangnya, bukan. Contohnya baiknya Islam di mana coba? Loh, Indonesia lihat Indonesia. Lu kalau misalnya makan di warteg beda bayarannya. Oh kamu kafir ya, 37.000. Ada kayak gitu? Enggak.
Tunjukkan aja sama saya, tunjukkan aja seperti mana kedamaian Islam itu, keindahan Islam itu di Indonesia. Coba tunjukkan. Lu lihat, lu boleh beribadah pakai gereja asal berizin. Tapi ujung-ujungnya lu belakang-belakangnya nggak bayar lu. Akhir bulan lu nggak bayar. Congor bro, modal congor. Lu modal congor, anjing, gereja paling banyak di Asia Indonesia. Bro, modal congor di mana? Coba lu lihat Uganda. Coba lu lihat sana Burundi, coba banyak mana gerejanya sama Indonesia? Enggak, kamu nggak tahu. Sekarang gini lu, Kristen di Indonesia 7% sama gerejanya, banyakan gerejanya. Itu satu orang satu gereja bisa itu di Indonesia itu. Ampun dah. Tumpah anjir. Buset lu. Lu tahu di pik Pantai Indah Kapuk, lu tahu di Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk Jakarta itu nggak ada masjid, sana gereja semua isinya. Gereja, penggusuran gereja, pelarangan ibadah gereja gimana itu? Siapa yang mengizinkan ngebom gereja di mana? Di mana mengizinkan ngebom gereja? Itu kelakuan siapa itu? Lah mental victim anjir. Lu kalau misalnya tahu itu teroris ngebom gereja, lu mati semua di sana langsung ke surga. Nah jangan nangis. Anjir katanya udah keselamatan, dibom nangis. Kami dibom, kami disakiti. Ya. Itu teroris kalau masih hidup kan. Lah kan lu langsung ke surga Bapak. Ini kami ngasih jalannya. Lu langsung ke surga Bapak. Kok takut, kok nangis? Tunjukkan sama saya ajaran Islam itu seperti mana, yang adem-ademnya. Yang adem-ademnya? Lu sekarang di Indonesia lagi ngapain ini? Yang baik. Enggak seperti di Islam itu, ketika orang memberi salam, kita menjawab salam. Ketika ada tamu datang, kita memuliakan tamu gitu. Enggak kayak Kristen anjir 1 Yohanes 10. Di mana datanya? Waduh, memuliakan tamu banyak banget, Bre. Ada orang banyak banget memuliakan tamu. Assalamualaikum. Di mana datanya? Saya mau mainin dia sebentar, Bin. Siksa. Supaya lama. Dia udah sakit hati sama gua. Ya, habis ini kamu lagi. Nggak pernah sakit hati, brother. Santai aja kok. Oke, habis ini. Kalau iya emang Tuhan lu nggak ada harga dirinya, gimana lu mau sakit hati? Duh, moderatornya di saya. Gini, Adi. Kamu saya tantang pakai ayat ya, tentang ayat-ayat kebaikan dalam Bible. Saya dalam Al-Quran ya. Kalau kamu berani, kita lanjut. Kalau tidak berani, lanjutkan dengan kores lagi. Gimana, berani? Jadi, kamu kan barusan nanya, apa kebaikan dalam Islam? Boleh. Kamu nggak Jangan ayat. di-mute dulu, bro. Jangan di-mute saya lah. Ya oke, saya dulu ya terus Boleh. Oke. Boleh. Jadi dalam Islam itu dalam Al-Quran ayat-ayatnya ada kebaikan. Tunggu dulu, habis ini kamu. Kalau kamu gak sanggup menyerah ya. Jangan berkata kasar bila Ini di mute, brother. Iya, tunggu ini gantian. Kalau di mute lu ngomong putus-putus, Bre. Iya. Jadi gini, ada larangan berkata kasar dalam Islam. Ali Imran 159. Juga jangan marah. Larangan marah-marah gitu ya. Ali Imran 134. Juga berbaiklah kepada orang lain. An-Nisa 36. Terus nanti jangan sombong. Nah, Luqman ayat 18. Maafkanlah kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Hudil afa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, kebaikan. Berbicara dengan nada halus dan sopan. Oha 44. Rendahkanlah suaramu, Luqman 19. Jangan mengejek orang lain, Al-Hujurat ayat 11. Berbaktilah kepada orang tua, Al-Isra 23. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tua, Al-Isra 23. Jangan memasuki kamar pribadi bapak ibu, An-Nur ayat 58. Nah ini saya masih ada ratusan ini ya. Saya 10 dulu. Nah kamu dulu silakan. Kamu pakai Bible coba. Ayo coba. Jadi saya dengar tadi jangan mengejek. Kok kenapa tidak ada yang mengejek tadi? Nah, habis ini kamu dengan saya pakai data tadi. Silakan Edi. Ya udah, kalau saya mudah aja kok. Dalam kitab Musa, dalam hukum Elohim, ya Elohim berkata kepada Musa untuk menuliskan tentang hukum Taurat dalam 2 batu lot batu ya, dalam 2 batu lot batu. Jangan Musa, Bre. Yesus, jangan Musa. Yesus ya. Yesus. Bro, YOTVP itu kan adalah Yesus itu sendiri, gimana sih? Datanya? Aduh, anjir. Dulu dilihat baca di Lukas lah, semua hukum Taurat telah digenapi sampai zaman Nabi Yohanes. Udah kelar itu. Yesus. Oke, kalau kamu mengatakan anjing, terdiam kan lu, megap-megap kan lu. Ya, Bapak bukan Yesus, Yohanes 13:16. Bapak lebih besar daripada Yesus, Yohanes 14:28.
Bapak mempunyai hidup dalam dalam dirinya sendiri, begitu juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5:26. Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 20:17. Bapakku di langit. Matius 18:19. Dia satu. Markus 12:28-29. Ya. Jadi Bapa bukan Yesus. Kalau kamu mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus keok. Keok juga Bapa itu. Ya. Jadi kalau kamu biar debat dengan Muslim pakai data, mencret kamu. Dinda tahta. Iya, Guru Nda, lanjut. Satu poin aja deh, satu poin aja supaya ndak bingung dia ini. Dia kan pengikut agama penjajah. Jadi gini, kita kasih satu contoh, habis itu kita minta di Kristen ada enggak, gitu ya. Kalau di Islam, perintah menghargai kedua orang tua yang beda akidah, yang beda agama. Al-Quran surah Luqman ayat 14-15. Perintah menghargai orang tua kita yang beda agama. Oke? Itu jelas di dalam Al-Quran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu meskipun mereka beda keyakinan denganmu, beda agama. Sekarang saya minta kepada saudara, ada nggak di dalam ajaran Kristen berbuat baik kepada kedua orang tua yang beda agama? Silakan. Itu aja dulu satu. Karena yang saya tahu agama Kristen itu agama penjajah, agama pembinasa otak dan pembinasa jasmani. Silakan. Anda tunjukkan. Kamu bilang Kristen itu agama penjajah. Yes. Kalau kita main data to data berani nggak? Berani. Dan sejarah kita. Berani. Nggak usah jauh-jauh, lu lihat Tangerang. Yang beribadah itu orang-orang bukan warga pribumi itu di Tangerang kontrakan padat ya, sampai tengah malam. Itu penjajahan itu, Bre. Itu tahun berapa? Baru-baru. Iya, baru-baru. Enggak tahu. Baru-baru. Tahun 2024 kan? 2024. Oh, baru-baru ya. Baru-baru. Iya. Kristen itu tidak ada kalau jangan tidak ada jauh-jauh. pembunuhan. Kalau tidak ada tragedi pembunuhan kepada anaknya Maria, Kristen itu nggak ada di dunia. Kok Kristen nggak ada di dunia? Oh iya, kalau nggak ada Yesus yang mati di salib, siapa Tuhanmu? Ya tetap juga dia. Siapa? Siapa Tuhanmu? Yesus. Kalau tidak ada pembunuhan terhadap Yesus, siapa Tuhanmu? Ya kan nubuatannya itu kan udah tertuju kepada dia. Nubuatan di mana? Nenekmu kiper. Di mana nubuatan dalam kitab agamanya Yahudi tentang Tuhanmu? Di mana? Boleh. Ya silakan. Boleh saya kasih tunjuk? Ya silakan. Oke. Silakan. Kebohongan dimulai. Teng. Silakan. Oke. Nah, silakan. Berbohong dimulai. Teng. Enggak, santai. Kita buktikan nanti siapa yang bohong. Jangan kau katakan kita buktikan. Saya sudah membuktikan agamamu. Silakan. Ingat ya, kamu tidak ada ajaran di Kristen berbuat baik kepada kedua orang tua yang berbeda agama. Enggak ada ya? Wah, siapa yang bilang, brother? Tunjukkan dalil. Jangan kamu manjat seperti itu, brother ya. Tunjukkan dalil. Tunjukkan dalil. Hei. Tunjukkan dalil. Kok ngoceh terus kamu, brother? Enggak, dalil. Iya. Jangan dulu kemana-mana. Iya, ini. Adik-adik semua jangan kemana-mana. Biarkan dulu laknatullah ini juga menunjukkan kepada kita bahwa di dalam agamanya ada perintah berbuat baik kepada orang yang beda keyakinan. Silakan. Tunjukkan kepada saya. Silakan. Dibuka mute-nya, Adi. 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, cintailah saudara-saudaramu, takutlah akan Elohim, hormatilah raja. Yohanes Mana di situ? Tunjukkan dulu. Pelan-pelan. Di mana? 1 Petrus 2 ayat 17, baca aja. Ya, 1 Petrus 2. Nomor 9. 17. Oh, 17. Kira 9. Oke. Kita baca pelan-pelan ya. Hormatilah semua orang. Oke, kita lihat. Kata pas di situ mana? Mana di situ?
Bahasa Yunaninya apa? Di mana itu, Bang? Kitabmu gimana itu? Kamu kan mau minta bukti. Iya, Ya, tapi minta tidak bukti. begitu tulisannya, nggak begitu. Aduh, Original ampun, teksnya tidak Bang. begitu. Nggak begitu Jangan original seperti teksnya. pecundang. Lah, saya butuh dalil akurat. Saya tidak mau ditipu. Hormatilah semua orang. Iya, Hormatilah hormati. semua orang. Hormati. Di mana ada kata Kasihilah orang di situ? Di mana? saudara-saudaramu. Di mana kata Takutlah- orang di situ? takutlah akan Elohim. Di mana kata Hormatilah orang di Raja. situ? Di mana kata orang di situ? Ini Bang Di Suma. mana? Di mana? Bang Suma. Iya, Halo, apa? Bang Suma. Halo, halo. Coba kalau diskusi itu Udah Di Bang mana? apa Bang? Di mana? Bang, Di mana? Di Bang mana? 8, Bang Di 1837 santai aja Bang, biar aja saya menghadapi mereka. Di mereka mana kata orang di dalam bahasa Yunaninya? Iya kan? Bang Suma coba jangan kayak anak kecil, Bang. Dengarkan dulu, Bang. Silakan kamu tunjukkan kata orang dalam bahasa Yunaninya apa? Silakan. Aduh, hai, nggak berhasil menipu. betul. Aduh, Saya parah tidak, betul. saya tidak Ya ada download bahasa Yunani nih. Loh, saya minta bahasa Yunani original teks kitabmu apa tertulis di situ? Ada kata prasporo gak? Coba Ada nggak? kamu sendiri bukalah, kamu buka. Iya, penipu. Di dalam Kalau emang original, saya penipu, dengar, enggak. dengar, wahai korban penipu. Dalam original teks kitabmu itu tidak ada kata semua orang, itu nggak ada. Jadi itu penambahan, nggak ada kata orang di situ. Kau baca sampai dunia berakhir, tak akan pernah kau temukan kata orang di situ. Jadi itu ada. Jadi tadi kamu mengatakan sesuatu narasi yang begitu indah di dalam ajaran kamu, benar tidak? Lah, sekarang yang saya tanya ini dalil yang sama dengan Al-Quran. Diam dulu. Enggak. Masa kamu aja yang bertanya, saya nggak bertanya? Diterangkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu semua orang itu berarti Tidak ada ikut kata tua. orang di situ, Bahlul. Nggak ada kata semua orang. orang itu nggak kata Tidak orang. ada kata orang di situ, Bahlul. Jangan seperti itu, Bahlul. Kitabmu yang ada di Indonesia itu ingin menyamai kitabnya Islam. Tidak ada kata orang dalam original teksnya. Aduh ampun dah, nggak berhasil menipu malam ini. Ampun dah. Iya. Takia Korintus. Iya. Saya nggak berhasil menipu malam ini. Gini, Juma. Coba kamu bacakan surah Al-Maidah ayat 51, gimana kata-katanya di sana? Saya cuma menunjukkan Al-Quran surah Luqman. Dengar dulu. Saya cuma membacakan ayat yang tadi. Saya minta ayat yang sepadan. Mana? Tunjukkan. Ayo. Tunjukkan surah Al-Maidah 51. Saya tidak akan pernah pergi dari situ. Tunjukkan kepada Makanya saya. Tunjukkan kepada saya dalil yang seirama. Mana yang indahnya? Yang seirama dengan Al-Quranul Karim. Tadi berbuat baik kepada orang tua yang beda agama, aja ajaran Islam yang baik beda gimana? agama. Oke? Coba tunjukkan satu aja. Saya bisa nunjukkan 2 surah perkataan Allah kamu sendiri. Nah, sekarang saya minta perbuatan baik 2 kepada surah orang tua yang kita beda akidah. Apa tindakannya di dalam agama Sedangkan kamu Kristen? bilang beda akidah itu mengucapkan kata salam. Lu cuma 2 surat, gue bisa ngasih 25 ayat-ayat jahat dalam perjanjian baru, nggak pakai perjanjian lama. Cuma 2 lu, gue 25 perjanjian baru. Gini, orang Kristen. Atau begini aja deh, begini. Biar adil. Apa manfaatnya agama Kristen untuk negara ini? Itu aja dulu. Oh ya. Ya, manfaatnya. Apa manfaatnya? Kamu harus berpikir juga sih. Apa manfaatnya agama Kristen untuk bangsa ini? Apa pertama? Apa? Ya, manfaatnya satu. Apa? Bisa menegakkan keadilan yang ada di negara ini. Korupsi uang negara. Ya, itu satu. Apa? Mau kita buktikan data data. Bisa menegakkan keadilan. Kalau berani ya sama-sama menunjukkan keadilan. Hei, agamamu itu keadilan yang mana yang ditegakkan di negara ini?
Tahu nggak kamu kenapa Nah, ayatnya mana ayatnya? kenapa presiden itu nggak keadilan. bisa menjadi orang Kristen? Keadilan Tahu apa? Keadilan apa? Keadilan apa yang Enggak, ada dari coba Kristen? kamu jelaskan kepada Keadilan penonton. apa? Kau nggak malu? Halo. Saya minta Coba. satu hal yang bermanfaat dari agamamu untuk bangsa ini itu apa? Iya, banyak manfaatnya. Apa manfaatnya Kristen di Indonesia? Apa? Ya banyak. Udah Apa? dibilang. Apa? Satu aja manfaatnya Kristen. Satu aja. Ya, satu aja. Satu Satu aja Apa itu? manfaatnya. Apa? Iya, kamu diam lah biar dijawab. Apa? Kau bingung mau jawab apa? Nggak ada manfaatnya agamamu itu. Menghargai sesama manusia. Iya, menghargai. Di sini tidak ada waktu kamu ngomong. Iya, Ini sebuah keluar-keluar. Manfaat agama Kristen karena untuk kan bangsa ajaran ini Kristen apa? kan nggak pernah. Ajaran Manfaat Kristen kan nggak pernah manfaat membom, agama Kristen mengurus agama orang untuk lain. bangsa ini apa? Ya, Tidak membom ada gereja. sama sekali, nggak ada. Nggak membom gereja, Tidak menggusur ada. gereja, Tidak melarang ada orang beribadah, manfaatnya. Tidak ada manfaatnya melarang orang agamamu. untuk membangun Tidak gereja. ada Itu udah manfaatnya. Ya karena kau tidak bermanfaat di negara ini, ngapain? Ya, kalau kayak gitu doang mah melempar babi ke pintu masjid, melempar usus babi ke pintu masjid, membakar Al-Qur'an, menginjak-injak kitab suci orang Islam. Itu siapa lagi kalau bukan Roh Kudus dalam mulutnya orang-orang Kristen? Tidak ada manfaatnya agama Kristen untuk bangsa ini. Udah. Hai. Kalau saya diperbesar, kita tunjukkan data sama data enak. Ya, sudah kau diperbesarkan, silakan diperbesarkan. Silakan kau tunjukkan datamu. Kamu bisa santai nggak? Manfaat agama Kristen. Manfaat agama Kristen untuk bangsa ini apa? Coba kita mau lihat apa saja. Apa itu? Gini, brother. Di sini tidak bisa santai. Alangkah baiknya kalau kamu bisa diam. Mana manfaat agama Kristen untuk bangsa ini? Apa? Kan udah saya katakan kepada kamu. Apa itu? Ya, kebanyakan orang Kristen itu melakukan toleransi yang tinggi. Nenekmu kiper. Beda dengan ajaranmu. Yang saya brother. tanya manfaat agama. Enggak, beda ajaranmu. Manfaat Santai agama lah, untuk kamu bisa bangsa diam ini. nggak? Ini Pertanyaan ini saya, lagi ngomong. manfaat agamamu untuk bangsa ini apa? Ini syariat siapa ini? Enggak, ini ajaran siapa? Manfaat agamamu dulu, manfaatnya. Enggak, ini ajaran siapa? Manfaat agama Kristen untuk bangsa ini itu apa? Ini ajaran siapa? Ajaran siapa ini? Nggak Ini ada kan? perkataan si Muhammad atau Gak perkataan ada manfaatnya agamamu kan? Enggak Karena saya ada kasih- manfaat saya agamamu kan? katakan. Apa? Saya Apa bisa yang kau kasih tunjukkan tunjuk. ini? Apa? Wah, Apa manfaatnya agamamu? ini perkataan onglo kamu. Aduh, perkataan onglo kamu atau Apa perkataan Muhammad? manfaat agama Kristen untuk bangsa ini? Ada enggak? Wahai Ada enggak orang-orang yang manfaat beriman, agamamu? wahai orang-orang yang beriman, Ada enggak manfaat? janganlah kamu Ada enggak menjadikan manfaat agamamu? Ada enggak manfaat agamamu? Ada enggak? Enggak ada. Ya sudah, kamu turun, kau renungkan agamamu itu sampah untuk negara ini. Enggak ada Agamamu paling manfaatnya. Bawa suruh kembali ke Belanda, enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaat. Kalaupun ada penjajah datang, apa yang bisa agamamu lakukan? Kasihi musuh. Itu yang bisa agamamu lakukan. Kau hanya benalu di negara ini, paham? Mending kau kembali ke majikanmu sana ke Belanda. Ngapain kau tinggal di sini? Kalau kau merasa bahwa Islam itu tidak bagus, ya udah, kami mayoritas di bangsa ini. Ya kau ke Timur Leste ke atau kemana? Yang kau tinggal di sini. Lagian kan negara ini bekas jajahan majikan. Majikanmu. Betul? Bangsa ini bekas jajahan majikanmu Belanda. Harusnya kau ikut majikanmu sana. Tetap jilat pantatnya, cebokin pantatnya. Itu jadi peternak babi, peternak anjingnya. Ngapain kau tinggal di negara bekas jajahan daripada majikanmu? Percuma kan? Daripada kau tinggal di tengah-tengah bangsa kami, kau sakit hati, kau merasa terintimidasi, merasa terkekang, ya mending kamu ke mana? Negara majikan, kan gitu. Atau kau pindah sana di Timur Leste. Itu lebih bagus daripada kau jadi hama di sini. Ditanya apa lari kemana-mana. Dasar. Yang naik Kristen ya, bukan Islam yang naik ya. Yang minta naik yang Kristen ya.
mental penjajah, manusia laknat. Kalau kalian mayoritas, anak-anak kami mana bisa lagi ke masjid. Gak bisa lagi ke masjid anak-anak kami. Selamat malam, lapar ekspor Islam apa Kristen? Aduh. Ini sila pencintam peone. Ini penghujat guru Bang Zuma. Ya itu aku tanya, apa manfaatnya agamamu untuk bangsa ini? Nggak ada. Nggak ada, bagus. Gitu, itu baru laki-laki. Gitu, tepuk tangan dulu. Nggak ada manfaatnya. Bagus ya. Ini orang jujur ini. Ya nanti saya belikan kau seekor babi. Zikri, selamat malam Zikri. Islam apa Kristen? Selamat pagi. Zikri, udah turun. Yang Kristen naik, yang Kristen naik. Ferdi ini siapa nih Ferdi ini? Ferdi, Islam apa Kristen? Ferdi? Turunlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang Kristen minta nih. Yang Kristen, ya bukan yang Islam, yang Kristen. User, siapa nih user nih? User, selamat malam, Islam apa Kristen? Sakit hatinya dia. Ditanya, dia tunjukkan 1 Petrus 2 nomor 17. Hormatilah semua orang, padahal nggak kayak gitu. Sian deh. Yang Kristen minta permania, yang Kristen bukan yang Islam, yang Kristen. Jo Islam apa Kristen, Jo? Ya. Kristen ya? Kristen. Silakan. Lanjut dulu, Bunda. Aku mau tanya, manfaat agamamu untuk negara kita ini apa? Si Suma, Bang Suma, belajar bahasa Indonesia, belajar sejarah Indonesia tidak? Apa manfaat agamamu untuk bangsa ini? Saya tanya, belajar sejarah bangsa Indonesia tidak? Saya tanya dengan sangat jelas pertanyaan saya. Jangan banyak congor. Apa manfaat belajar agamamu? Sejarah bangsa Indonesia Tinggal tidak? kau jawab aja, Iya, kau juga tinggal jawab aja. Pernah belajar sejarah bangsa Indonesia tidak? Pertanyaan saya nggak dijawab, ngapain kau tinggal? Ya, kau tidak mampu menjawab kan? Karena kau tidak tahu sejarah bangsa Indonesia. Oh, sejarah bangsa Indonesia menurutmu gimana? Coba ajarkan saya. Belajar supaya tahu. Iya, coba. Kami juga berjasa untuk bangsa Indonesia. Apa coba? Paham? Tunjuk. Apa itu? Coba kau cek itu Piagam Jakarta. Apa Piagam Jakarta? Orang Kristen di situ. Kenapa Piagam Jakarta? Kenapa? Makanya belajar. Iya, makanya aku tanya. Tunjukin dikit Guru Nda. Tunjukin Piagam Jakarta yang bikin orang Kristen, tunjukin. Tunjukin Piagam Jakarta yang bikin orang Kristen, tunjukin. Pernah belajar sejarah bangsa Indonesia tidak? Iya, tunjukin. Baca. Tunjukin Piagam Jakarta yang bikin orang Kristen, tunjukin. Jangan hanya congor saja. Tunjukin. Atau enggak gua bacain nih. Gua bilang ya, Indonesia Raya yang ciptakan siapa? Saya tidak. Enggak, itu Piagam Jakarta dulu itu. Jangan lari-lari lu kayak roh alam layang-layang di permukaan air. Jangan banyak congor kau. Ya mana? Saya tunjukin siapa yang bikin Piagam Jakarta, orang Kristen siapa? Ya, di situ kan ada orang Kristen juga. Yang mana? Siapa? Orangnya, yang saya tanya agamanya. Saya tidak tanya orangnya, saya tanya agamamu. Apa manfaat agamamu untuk bangsa ini? Saya tidak tanya orangnya. Saya tidak tanya orangnya. Saya tidak tanya. Saya tidak tanya orangnya. Yang saya tanya, yang saya tanya itu agama, bukan orangnya. Kalau orangnya banyak manfaatnya, misalnya korupsi, tuh manfaatnya tuh. Ya, yang saya tanya bukan orangnya, yang saya tanya agamanya. Manfaat agamamu untuk bangsa kita ini apa? Untuk agama lo yang saya tanya.
Bukan oknum. Kalau oknum kan Kristen ada pahlawan juga. Oke. Yang saya tanya, agamamu manfaatnya untuk negara ini itu apa? Kalau oknum, ada juga orang Kristen menang tenis meja, bulu tangkis, orang Kristen bawa harum bangsa ini. Tapi bukan oknum yang saya tanya. Yang saya tanya agama penyembah makhluk roh bernama Yesus itu manfaatnya apa untuk bangsa ini? Itu yang saya tanya. Apa manfaatnya agamamu itu? Bukan oknum. Macet. Bukan oknumnya yang saya tanya. Kalau oknumnya ada manfaat, korupsi, ya, menjajah, merampas, mengurangi hama babi, mengurangi hama anjing. Itu manfaatnya. Kalau oknumnya itu loh. Yang saya tanya bukan itu, yang saya tanya agama. Karisteng. Apa manfaatnya untuk bangsa ini? Saya serius nanya loh. Penasaran, bukan menghina tapi pingin tahu. Manfaatnya Kristen ini apa untuk bangsa ini? Kalau ada coba kita lihat apa. Kalau tidak ada yang saya tahu memang nggak ada. Tapi kalau ada apa? Misalnya perpuluhan. Perpuluhan dipakai untuk membangun jembatan. Atau apa? Stop bicara. Jangan kau mau mengejek-ejek agama orang lain. Saya tidak mengejek, Bung. Saya bertanya. Kebanyakan. Saya sudah ikuti kau banyak. Bagus. Kenapa kau belum waras kalau kau jadi mengikut saya? Kenapa kau belum waras? Kenapa kau masih gila? Kenapa kau masih gila? Kau yang gila. Ya kau gila lah. Kau tuh selalu memecah belah bangsa. Siapa yang saya pecah belah? Pecah belah bangsa. Islam, Islam itu jangan meragukan kecintaannya terhadap bangsanya. Jangan. Karena Islam tidak pernah menjadi pengkhianat. Islam tidak pernah menjadi pengkhianat. Islam tidak pernah berkongkol dengan penjahat. Islam tidak pernah kerjasama dengan penjajah. Paham kau? Sekarang saya tanya, belum ada mayoritas Islam. Dengar kau. Belum ada mayoritas Islam yang minta pisah dengan bangsa ini. Jangan terlalu bodoh ya. Apa? Belum ada mayoritas Islam yang memecah bangsa Indonesia ini untuk berpisah dengan provinsi lain. Belum ada. Kau orangnya sadar tidak kau? Cara dan sikap itu adalah pemecah belah bangsa. Tahu? Buktinya? Buktinya kau selalu menghina-hina agama orang lain. Mana yang saya hina? Lah banyak. Tunjukkan. Banyak. Tidak mana perlu, tunjukkan? Satu tidak aja. Perlu kau sangkal. Satu aja. Tidak perlu kau sangkal. Satu aja. Tidak mana? perlu jelaskan. Kau kayak Paulus. Kau kayak Paulus. Kau itu kayak Paulus. Menuduh tapi tidak ada bukti. Menuduh tidak ada bukti. Kayak Paulus kau. Kayak Paulus kau itu. Kau itu kayak Paulus. Menuduh Yesus Tuhan tapi bukan Tuhan. Menuduh Tuhannya Yahudi jadi manusia tapi tidak. Saya tidak mau berbicara. Menuduh kitabnya Yahudi sudah dibatalkan tapi hoax. Itu. Jangan kayak Paulus menuduh tapi tidak ada bukti. Tidak memahami arti menuduh tapi hoax. Kau kayak Paulus. Agamamu benar tapi kau terapkan dengan salah. Paham? Enggak. Agama mana yang mengajarkan? Enggak bisa saya paham kalau yang bicara binatang. Enggak bisa ya, saya paham. Kau yang binatang. Lah, kamu yang binatang karena kau yang domba katanya. Moyangnya binatang tahu. Tapi serigala. Kau tuh moyangnya binatang. Serigala katanya. Suma, kau tuh apa? Udahlah buang aja lah kejang-kejang ini. Apa yang kejang-kejang sama orang-orang yang berhasil bersyahadat atas izin Allah melalui gurunya, kejang-kejang dia. Sakit hati dia karena tak ada manfaat agamanya untuk bangsa ini. Sakit hati. Dibuang ya. Ada sih. Ya sebelum lonceng laris di pasar.
Penjual lonceng yang merdeka dengan trompet. Kalau malam tahun baru lagu kan, benar gak? Bel gurunda bel. Hah? Bel. Ting tung. Lonceng juga, lonceng. Oh iya. Laris manis. Ini siapa nih? Sato. Selamat malam, Ato. Selamat Pakistan. Ferdi, selamat malam Ferdi. Selamat Pakistan. Waalaikumsalam. Formalin laris. Di bawah Tapi kan dulu nggak ya Ferdi ya. Kita ya Kristen ya. Tapi tidak ada dalam agamanya perintah pakai formalin. Putra, selamat malam Putra. Selamat Pakistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita nunggu yang hotel Bang ya. Kita nunggu hotel Bang ya. Kita turun ke Bang ya. Izin Bang ya. Iya siap. Iya. Dinda Kores lanjut lagi deh. Saya mau cari manfaatnya dulu untuk agama ini tahu. Mau merenung ya Gurunda ya. Iya. Siapa tahu ada gitu kan. Ada satu aja. Pingin tahu, bukan menghina, bukan menghujat loh. Tapi pingin tahu aja apa kira-kira ya. Saya mau cari dulu ya teman-teman. Iya siap Gurunda. Sambil Stok masako masih banyak Gurunda. Masih. Mantap. Iya, jadi untuk Joy yang tadi naik gitu, sakit hati lu itu adalah kalau lu belum nyadar ya, ini gua kasih sadar dulu. Sakit hati yang lu rasakan itu adalah tuaian dari apa yang para penghujat Islam tabur. Ketika mereka menabur hujatan kepada Islam gitu, lu kira Islam bakal diam? Enggak, bre. Kita balikin pakai fakta-fakta menyakitkan. Sehingga yang sakit hati jadinya siapa? Saudara-saudara Kristen yang mendengarkan di bawah gitu. Kan Yesusnya kalian sendiri yang bilang, apa yang kalian tabur itulah yang kalian tuai gitu. Jadi kalau sebagian oknum Kristen menabur hujatan kepada Islam, yang sakit hati sebagian Kristen yang lainnya, itu taburannya. Terima kenyataan yang ada, bre. Gitu. Ya Ustadz, silakan. Ini ada Mama Ocha mau bertanya. Silakan Mama Ocha bertanya. Bisa. Loh, kok nggak bertanya udah naik? Ini ada look and look, silakan look and look. Di siapa Datuk? Aduh, Datuk tidur tuh. Oh, Datuk. Look. Look and look. Look and look. Aduh, saya turunkan ya. Bang Kores, semuanya ya saya izin dulu ya, Bang Arif, Bang Sutata, saya izin dulu ya. Izin kemana? Mau tidur besok ya pagi. Pagi Bang. Assalamualaikum, dengan saya Permadi. Saya seorang Muslim dan saya sedih setiap tahun jelang perayaan. Apa ya? Pagi-pagi. Lanjut Bang ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari tadi Bang Suma bahas ini ya, apa peran Kristen terhadap bangsa dan negara ini. Jelas sekali bahwa peran agama Kristen terhadap bangsa dan negara ini salah satunya adalah memberikan fasilitas pendidikan buat generasi bangsa untuk pendidikan yang setara dengan anak-anak bangsa lainnya, membuka sekolah-sekolah Kristen dan lain-lain. Mungkin itu saja, Kak Arif. Wah, telat. Gurundanya udah merenung. Oh iya. Tadi yang ngomong itu Taurus ya?
Taurus? Loh, jadi hilang dia kemana? Jadi itu ya ikhwan ya, sudah lewat masanya muslim-muslim santun dalam menanggapi penghujat-penghujat Islam. Sekarang adalah masanya muslim-muslim yang bisa menyaingi hujatan mereka dengan fakta-fakta menyakitkan. Umat Kristen karena dalam Islam agama saya tidak ada larangan mengucapkannya. Merry Christmas everyone. Apa itu? Assalamualaikum, dengan saya Permadi. Saya seorang muslim dan saya sendiri. Ini ngomong sendiri aja. Siapa namanya? Lacian Pet Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, ada yang mau ditanyakan. Waduh, kegedean suaranya, Aki. Kecilin lagi dong. Iya, ya. Oke, sip. Cek. Ini ada yang ditanyakan sedikit, Bang, soal ada seekor murtadin. Jadi dia itu ketika sakaratul maut, dia itu mengucapkan terhadap proses pemakamannya, apakah itu karena dia sudah bersyahadat, apakah itu harus dengan cara Islam apa dengan cara Kristen, sedangkan keluarga besarnya itu emang Kristen gitu, Bang. Ya? Jelas nggak, Bang? Aduh. Halo, Bang. Gede banget suaranya. Cek. Pelanin, Aki. Terlalu kencang suaranya. Udah kecil loh. Oke. Iya, ada murtadin lah. Murtadin, jadi dia itu pas saat sakaratul maut, jadi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, jadi proses pemakamannya apakah itu sesuai dengan akidah Islam? Ya, dimakamkan secara muslim kalau benar-benar ada saksi. Saksinya cuman keluarga gitu. Sedangkan keluarganya Kristen semua. Oh, itu muslim yang itu jadi fardu kifayah, itu muslim yang di sana harus ngurusin. Nah, kalau ditolak sama keluarganya, misalnya gimana betul, Bang? Apakah? Ya, kalau misalnya nggak mampu ya hadis Nabi berlaku. Kalau nggak mampu pakai tangan ya pakai mulut, nggak mampu pakai mulut ya pakai berdoa dalam hati. Itulah selemah-lemahnya iman. Ini aja minta tolong organisasi Islam yang ada di sana untuk apa namanya? Untuk bantuin, untuk ngurusin mayitnya itu, karena itu haknya mayit loh. Jenazahnya diurusin kaum muslimin. Tapi dia itu murtad gitu, Bang, sebelumnya. Gitu. Gimana, Akhi? Cukup puas jawabannya? Belum jelas, macet-macet sinyalnya, Bang. Walah. La Percien Tepu.
Itu memang nama aktunya saya ada uang 50 atau bukan? juta, ini uang saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan kepada Yang bisa menunjukkan apa itu biarin, dengerin aja dia bilang apa. mengucapkan selamat Natal. Saya tunggu, ya, karena saya yakin tidak ada. Jadi tunjukkan kepada saya ayatnya, tunjukkan kepada saya hadisnya yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal, uang ini akan menjadi milik Anda 50 juta. Maka oleh sebab itu saya seorang muslim mengucapkan Itu selamat terangkum dalam ini mutasyabih. karena dalam Islam agama saya tidak ada larangan mengucapkannya. Merry Christmas everyone. Assalamualaikum, dengan saya Permadi. Saya seorang muslim dan saya sendiri setiap tahun jelang perayaan Natal selalu ribut. Jawabannya barang siapa yang mengikuti ibadah kaum yang lain maka mereka bagian dari kaum tersebut gitu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ya, maka termasuk di dalamnya. Bang Gores, moderator ya, Bang Gores ya. Ini Ayang Lopez, selamat malam. Mana dia? dilempar aja Bang Gores kalau nggak ngomong Bang Gores. Nggak bisa, tangannya jauh. Lu sampean kan moderator sudah. Iya. Minta naik, nggak ini, nggak ngomong. Waduh. Yuk, Stad Tahta, otak waras, Stad Alif, gas kuy. Tugasku sudah beres. Pembubukan penghujat. Lanjut. Malam. Ya, malam Didin. Malam Didin. Ya, saya mau nanya. Yudas, agamanya apa dulu? Non. Yudas? Gak perlu nanya. Yudas agamanya apa dulu? Kalau udah kayak gini ya muslim lah. Apa
Coba nanya. Yesus itu. Ya, nanya silakan. Yesus itu sama Isa beda atau sama? Beda. Beda. Ya. Kenapa banyak yang nyamakan Yesus itu adalah Isa? Kenapa ya? Kenapa? Karena mereka masih belum tahu bagaimana karakter dan kelakuan Yesus yang sebenarnya. Kan katanya setiap komal itu setiap komal itu, ya itu jawabannya. Setiap komal itu ajarannya katanya Yesus itu mengajarkan dia bukan Tuhan di komal-komal Islam, di komal-komal kayak gini itu. Oh iya. Ya, berarti kan sama aja Islam menyamakan Yesus itu adalah Isa. Memang kebanyakan begitu. Emang gua ini apa namanya jalur seru kalau gua. Beda sendiri gua. Jalur seru. Berarti beda ini. Ya beda lah. Berarti benar Yesus itu Tuhan. Buat orang Kristen dia Tuhan dia. Buat siapa ini nanyanya? Ke gua atau ke orang Kristen? Ya orang Kristen lah, saya nanyanya orang Kristen. Soalnya oh ya nggak tahu, orang Kristennya nggak ada di sini. Belum naik dia. Di koma-koma Islam itu katanya Yesus itu apa Islam gitu. Oh ya. Agamanya apa ini Bang Gores? Aduh. Udah sini Muslim kan? Saya non. Oh non, oh alah. Ya makanya saya sering ke komal-komal itu. Konteksnya itu Yesus itu disama-samakan dengan Isa, jelas beda. Jadi kalau yang disalib ditombak itu bukan. Itu Yesus. Bukan Isa, kenapa emang? Terus kalau bukan Yesus itu siapa? Bawa Bible cetaknya nggak? Hah? Bawa Bible cetak nggak? Enggak, saya pakai ini ada. Nah coba kalau misalnya di Kristen kalau nggak salah konsepnya kematian Yesus itu untuk penebusan dosa kan gitu ya? Ya betul. Nah coba tolong bacain Amsal 21 nomor 18. Kebetulan ini laptopnya dipinjam. Oh nggak apa-apa, pakai HP aja, kita tungguin kok. Ini keluar ini saya. Enggak, dia kalau cuma baca doang gitu sebentar terus balik lagi gini. Tapi jangan dibacain pas lagi di luar TikTok ya, nanti nggak masuk suaranya. Nah, itu. Yudas baca dulu, baru nanti ngobrol lagi ke sini gitu. Nggak perlu turun, nggak perlu. Kita tungguin. Apa tadi? Amsal 21. Amsal 21. Nomor 18. Ya, sebentar. Amsal 21 nomor 18. Nah, baca dulu. Lihat approach-nya Muslim ikhwan. Jadi kalau misalnya datang dengan santun dan penuh tata krama, menghargai yang punya rumah, kita pun menyambut, memuliakan tamu tersebut gitu. Tapi kalau datang-datang, wah, Islam, kamu jawab itu kan pakai takiyah. Waduh, lampu hijau ini. Cindo ini Kristen apa Islam? Cindo. Jadi patung. Ada suara gitu. Ngeroda aja. Nah ini yang ngetik ini Maman. Yesua itu nggak ada dalam bahasa Ibrani, nggak ada dipakai itu. Itu buatan Kristen. Maksudnya gimana sih? Silakan Yudas, gimana? Udah dibaca? Maksudnya. Oke, jadi kan begini. Orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar, kan gitu? Ya. Nah, lalu kemudian orang jujur
dipakai sebagai pengganti pengkhianat kalau nggak salah begitu. Jadi ketika ada konsep manusia digunakan sebagai tebusan, maka status manusia itu adalah orang fasik. Tertulisnya begitu. Tapi kan dalam konsep Islam itu dia menyebutkan kalau apa namanya? Bang Asor naik, Bang Asor, gantiin Bang Gatuk, Bang Asor. Ronda, Bang Asor, ronda. Ya, Yudas kenapa? Bang Asor, naik Bang Asor. Iya, dalam konsep Islam itu kan dia bilang itu bukan Yesus yang di Noi Sanobu. Bukan Nabi Isa, ya terus bukan Yesus yang disalib. Melainkan Yudas. Berarti kan Yudas terus itu orang benar. Gitu, maksudnya apa gimana? Saya nggak ngerti. Loh, kalau sesuai dengan Amsal ini, kalau sesuai dengan Amsal apa namanya? Kalau sesuai dengan Amsal yang dibacakan tadi, maka Yudas itulah orang fasiknya gitu ya. Ini pakai Muslim yang mainstream ya, bukan gua. Jadi Yudas itulah orang fasiknya. Ini jemaat nih bang, ini saya jemaat nih bang. Oke. Oh ini minta diajarin serius berarti ya? Nggak terlalu paham juga dalam ini. Ya. Jadi gini, ya. Berkaca dengan Amsal 21:18, maka yang disalib itu tentunya orang fasik gitu. Muslim yang baik hati dan penuh kasih kepada sesamanya nggak tega untuk mengatakan bahwa yang Yesusnya ini orang fasik gitu loh. Tentunya orang lain yang disalibkan itu, yaitu orang fasiknya itu, karena Yesus orang benar, bre. Di Amsal yang dipakai tebusan itu orang fasik. Gitu. Assalamualaikum saudaraku Bang Gores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya di Ansor lanjut ya. Jalan. Oh alah. Saya di bawah aja di bangger jalan nih. Oke. Mau nanya apa? Ya tadi intinya itu Yesus itu bukan Nabi Isa kan? Intinya ini gue pakai yang Muslim mainstream ya. Kalau Muslim mainstream itu Yesus itu adalah Nabi Isa sampai detik dia disalibkan itu udah bukan lagi Yesus di situ. Digantikan, ya betul. Ya kalau misalnya berarti kan pemahaman Islam intinya itu Yesus itu adalah Nabi Isa kan? Iya. Tapi yang bukan disalib. Betul. Kalau memang Yesus yang bukan disalib itu Nabi Isa, di mana ajaran Yesus yang mengajarkan sholat seperti orang Islam? Sholat sempurna seperti orang Islam itu baru ada di zaman Nabi, belum ada di zaman-zaman sebelumnya. Nabi kan Yesus Nabi juga. Iya, tapi syariat umat itu menyesuaikan dengan kondisi umatnya itu sendiri, gitu. Nah, di zaman Nabi Isa belum ada syariat sholat seperti Islam sekarang, belum ada. Terus Yesus yang dibilang dianggap Nabi Isa itu bagaimana dia beribadahnya ke Tuhan? Dia bersujud. Hanya bersujud? Iya, dia bersujud dan berdoa. Itu syariat yang ada. Dan berzakat, maksudnya berzakat itu menyisihkan sebagian apa namanya? Di mana datanya? Menyisihkan sebagian ininya untuk di mana datanya Yesus bersujud? Di mana datanya Yesus bersujud? Iya. Yesus bersujud itu ada di sini, bre. Tunggu ya. Duh. Coba yang Muslim jangan naik, teman-teman. Aduh. Start tahta, oi. Ini loh ada yang mau belajar loh. Tidak ada ya? Ada. Cuma gue ini apa lagi push rank gue. Matius 26:39. Nah itu loh, ini ada yang mau belajar. Mau belajar di mana Yesus sujud, di mana Yesus itu mirip Nabi Isa gitu-gitu.
Ya kan. Tak waras sudah ngorok tak waras. Waduh, tak waras. Kalau Yesus itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa kalau itu sujud itu Matius 26:38 itu. 39. Nah, itu lanjut ya sama Ustaz Tahta. Ini doi lebih apa? Pembendaharaan dalilnya lebih banyak dari gua, Bre. Matius berapa? Nah, ini Yudas ini Oten apa Kristen, Bang? Oten lah. Non muslim. Iya. Nah, Islam itu gini, Bang, kita kasih tahu ya. Mau sama atau beda, kami siap dialog gitu. Misal ada yang mengatakan, "Oh, Tata, ayo dialog." Tapi temanya Isa dan Yesus sama. Oke, siap. Atau Kristen ngomong, Enggak, "Ayo Tata, dialog." Cuma nanya nih, Pak. Jadi kalau dialog tidak berani ya. Saya cuma nanya, kan banyak di komal-komal Islam itu menggiring sebuah agama Kristen. Oke. Jadi kalau kita katakan sama itu Islam gini gitu. ya. Oke, sekarang saya jawab. Itu adalah Islam gitu. Oke. Dan Benar Kristen tadi salah yang dikatakan dengan- Kores. Udah bang, udah tunggu. Kalau nanya ke saya jangan lama-lama. Ya, udah ketahuan jawabannya. Jadi gini, kalau dikatakan sama itu mulai dari dia lahir sampai kisah penyaliban. Nah, kalau versi Kristen yang disalib itu Yesus sudah. Nah, dalam Islam bukan sudah. Dan saya bisa menjelaskan pakai Quran dan Bible ini. Itu baru ke atasnya nggak sama. Pas Yesus sujud, ya kan di dalam Bible dijelaskan. Yesus ini ketika mau disalib kan melarikan diri dia. Mana datanya? Yohanes 18 ayat 1, Lukas 13:33, Markus 14:21. Dia sembunyi. Bukan hanya sembunyi, berdoa dia, minta keselamatan. Matius 26:38. Bahkan bersujud dia. Ya, ini di ayat 39. Bahkan meminta murid-muridnya agar berjaga-jaga. Matius 26:40. Maka di dalam Islam dia diselamatkan. Kenapa Pak Allah menyelamatkan dia? Karena orang Yahudi ini ingin membunuh Yesus dengan tipu muslihat, dengan tidak wajar. Mau ditelanjangin di depan orang-orang banyak, dibuka pakaiannya, disalib, terhina, diludahin. Ya, karena mereka ini ingin membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Matius 26 ayat 4, Markus 14 ayat 1. Akhirnya dalam Islam, wa makaru wa makarallah, wallahirul makirin. Mereka dengan tipu daya ingin membunuh Yesus dengan cara sadis, terhina, maka wallahirul makirin. Allah selamatkan dia, Allah ganti dengan yang lain. Nah, sampai situ baru tidak sama. Kalau sebelumnya ya sama. Mana datanya Quran dan Bible? Pertama, dalam Bible dia ngaku utusan Allah untuk Israel. Ada datanya nggak di Bible itu Yesus diangkat seperti Islam? Iya, tunggu dulu. Ini kesamaannya dulu. Nah, sebelum penyaliban kesamaannya siapa Isa dengan Yesus? Pertama, dia ngaku utusan. Matius 15:24. Kalau dalam Al-Quran Ali Imran ayat 49, dia utusan untuk Israel. Lalu dalam Bible dia seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Di dalam Islam juga di Al-Quran Maryam 30, ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya juga. Dalam Al-Quran dia menerima wahyu, penyampai firman. Ya, wal yahkum ahlal injil bima anjalallah, Al-Maidah 46. Di Bible juga sama. Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Di Al-Quran dia mentuhankan Allah. Al-Juhruf ayat 61, innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Di dalam Bible sama. Markus 12:29, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita. Ya, jadi itu kesamaannya. Sebelum dia disalib sama. Apa? Dia seorang nabi, utusan, penyampai firman, mentuhankan Allah. Baru ketika dia sembunyi mau disalib, diselamatkan oleh Allah. Dalam versi Kristen, dialah orang terkutuk. Ya, karena hanya orang yang disalib itu orang terkutuk zaman dulu. Di mana data Bible yang menyebutkan bahwa Yesus itu diangkat? Diangkat di dalam Bible. Iya. Nah, kalau dalam Bible, karena yang disalib itu katanya Yesus beneran menurut Kristen, ya. Nah, padahal itu kan bukan. Maka terangkatlah dia itu. Dia terangkat ke langit kan gitu. Nah, kalau dalam Islam,
Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Dia tidak mati disalib, tidak dibunuh, akan tetapi orang diserupakan dengan dia. Lalu kemana dia? Barrafa'ahullah, Allah angkat dia. Itu kan versi Islam. Iya. Saya nanya versi Kristen. Oke, kalau dalam versi Kristen dia kemana dia setelah dia bangkit? Datanya ada nggak? Nah iya versi Kristennya. Di data Bible-nya ada nggak? Iya lah, kamu ini tugas kamu ini sekarang. Setelah dia bangkit dari kubur kemana dia? Ya itu makanya Kristen tetaplah jadi Kristen. Jadi kamu ini nol, nggak tahu sama sekali tentang Yesus itu. Di Islam. Saya ini jemaat, Bang. Enggak, kamu ini tentang Kristen, tentang Bible itu, tentang Yesus dalam Bible, nggak tahu sama sekali memang. Saya tahu. Nah terus, setelah dia bangkit kemana dia? Ya makanya ini saya menyamakan. Kan katanya Nabi Isa itu dengan Yesus itu sama, kecuali Yesus yang disalib. Oke, samanya di mana? Ya. Kan tadi Abang Perah itu bilang Yesus itu dan Nabi Isa itu sama. Tapi iya, sebelum penyaliban sama, sebelum penyaliban itu sama. Tapi bukan Yesus yang disalib kan? Iya, terus. Di versi Islam, Yesus itu diangkat kan ke langit. Iya. Di mana Bible-nya, di data Bible-nya? Kamu nanya Quran apa nanya Bible? Nah kan setelah waktu dia sembunyi udah beda kan, bukan Yesus lagi, bukan Yesus diceritakan Kristen sudah. Berarti nggak ada datanya dong. Nah kalau dalam Islam datanya ada, dia terangkat itu barrafahullah, dia diangkat hidup-hidup. Nah kalau dalam Kristen gimana? Setelah penyaliban dia benar? Nggak ada. Hah? Nggak ada berarti. Oh berarti tidak ada kisah Yesus di dalam Bible? Saya nanya. Nah, di Bible itu ada nggak data yang menyebutkan bahwa Yesus setelah penyaliban itu, setelah penyaliban. Ya, kan di dalam Kristen itu. Nah kan tadi sudah aku jawab. Tadi sudah aku jawab. Setelah penangkapan itu beda cerita sudah dengan Quran, dengan Islam sudah. Karena dalam Al-Quran dia diangkat hidup-hidup. Nah kalau menurut Kristen dia disalib beneran apa tidak? Disalib. Ya sudah urusan kamu itu sudah setelah itu. Karena saya datang menjawab sudah setelah dia ditangkap itu. Berarti nggak ada datanya dong. Ya berarti Kristen yang ada datanya. Ya datanya kan disalib kalau Kristen. Oke. Nah sekarang menurut berarti dia bangkit setelah disalib bangkit gitu. Ini Bang, ini saya bukan menghujat ya Bang. Ini saya ya belajar juga nih. Soalnya saya juga jemaat yang kurang, yang nggak taat lah, nggak bukan Katolik. Dan kakek saya ini Muslim. Ini saya juga bingung ini yang mana yang benar. Tapi di dalam Kristen itu lebih dahulu lah daripada Islam ya. Islam itu kan Nabi Muhammad ya. Iya, tapi kan Nabi Muhammad meneruskan nabi-nabi sebelumnya. Nah, tapi kan dia lebih dahulu Nabi Isa. Iya, tapi kan Yesus yang untuk Israel. Itu. Jadi Yesus dulu baru Nabi Muhammad ya. Nanti saya ngelihat yang udah ada di kitab Kristen dulu gitu. Oke. Anggaplah tidak ada Al-Quran, tidak ada Nabi Muhammad. Siapa itu Yesus dalam Bible? Apa? Oke, anggaplah kita tidak usah bahas Islam. Oke, lebih dulu Yesus atau Bible. Nah sekarang siapa Yesus itu menurut Bible? Ya Tuhan lah kata Kristen kan. Di mana ayat yang ngaku Tuhan dia? Karena saya nanya ke Yesus, kamu siapa? Utusan Tuhan untuk Israel, Matius 15:24. Siapa yang mengutus kamu? Allah Bapa, Yohanes 5:37. Di mana Bapamu? Di langit. Yohanes 1:1 kan? Oke, pada mulanya firman. Firman itu apa? Firman itu adalah Yesus. Salah. Firman itu perkataan Tuhan. Perkataan itu tidak pernah menjelma. Diterima oleh Musa menjadi Taurat. Firman Tuhan diterima oleh Yesus sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka menjadi Injil. Saya ini jadi kemana-mana nih. Nah, ya makanya pecah pemikiran jadinya. Enggak, saya nanya ini. Kalau saya kan pakai data. Iya, saya makanya Bapak kan pinter data. Terus.
di mana Yesus diangkat ke langit di Bible. Di Bible. Ya. Oke. Yesus Setelah ini dia kan lebih bangkit, jauh ya. dari Nabi Muhammad, kecuali Bapak menjelaskan. Gantian. Tadi kan saya sudah mengatakan tadi. Roda Bandarman. Kalau temanya Yesus dan Isa, maka setelah dia ditangkap, kami tidak mau tahu sudah tentang Yesus itu. Berarti nggak ada. Loh, kalau dalam Al-Quran ada diangkat ke langit dia. Nggak ada di Kristen itu berarti ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti tidak ada kisah Kristen tentang penyaliban. Ya, maksudnya diangkat ke langit itu nggak ada ya? Oh, dalam Kristen. Ya urusan kamu itu kan sudah saya bilang. Ketika dia ditangkap, tidak ada hubungannya dengan Islam sudah. Karena dalam Islam bukan Yesus yang ditangkap. Terus gimana caranya biar percaya Kisahnya kalau Isa itu Yesus berhenti. yang disalib itu digantikan Dalam bukan Islam, Yesus? dalam Islam itu kisahnya Isa berhenti dari penangkapan itu ketika dia melarikan diri. Berhenti di situ. Jangan ditanya udah. Ayo, gimana? Iya, maksudnya nanti di Kristen itu nggak ada ya datanya. Ya urusan Yesus kamu diangkat kalau ke nggak langit. ada itu. Ya urusan kamu kalau nggak ada. Yang penting dalam Islam pas dia mau ditangkap diganti oleh Allah. Udah, Terus selesai. bagaimana saya yakin gitu bahwa Islam itu adalah yang Oke, caranya mengimani gini, caranya tak kasih solusi. Tentang penyaliban itu ada tiga oknum lah ya. Pertama, 3 kelompok lah. Yahudi, Kristen, Islam. Kalau Yahudi ditanya penyaliban, gue tidak mau tahu. Tidak kenal Yesus gue, kata Yahudi. Tinggal 2 ini, 2 sosok. Kristen dengan Islam. Menurut Islam, Yesus itu dimuliakan, tidak sampai ditelanjangin, didudahin, terkutuk. Nah, itu Islam memuliakan Yesus, tidak sempat dihina. Tapi kalau menurut Kristen, dialah manusia terkutuk yang disalib itu. Galatia 3 ayat 13. Jadi tergantung iman kita. Kalau kita mengimani Yesus tidak dibunuh, disalib, berarti kita memuliakan Yesus. Kalau kita mengimani Yesus disalib, berarti kita harus imani dia orang terkutuk. Gitu aja, sesuai Amsal tadi itu. Ya, dalam Amsal 11 ayat 8, dalam Islam kan dia itu diselamatkan, diganti. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Amsal 21 ayat 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Maka dalam Islam yang disalib itu pengkhianat, orang fasik. Sedangkan Yesus orang benar diselamatkan. Nah sekarang abang mau pilih versi yang mana? Versi Kristen berarti mengutuk Yesus. Yesus manusia terkutuk. Kalau versi Islam, Yesus orang mulia. Yang disalib itu orang fasik. Amsal 21, 18. Tinggal dipilih, silakan. Bahkan dikasih diskon 50%. Silakan. Aduh, iya benar ya. Nah ya udah gitu. Kalau orang Kristen masuk Islam itu, apakah gimana itu ntar nanti? Qulil ladzina kafaru yantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang yang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafiran masuk Islam mu'allaf, yufar lahum ma qad salaf. Dosa-dosanya sudah diampuni. Diampuni. Iya semuanya. Terus saya pernah ngeliat tuh apa namanya? Saya kan suka nonton aja gitu live di sini gitu. Nah, itu orang Islam itu masuk neraka dulu, gimana itu? Di dalam surat Maryam 71, orang baca cuma 71-nya, tidak baca 72-nya. Padahal di ayat 69, semua manusia akan melewati Siratal Mustaqim. Sirat itu jembatan, bawah ini neraka. Maka 71 semuanya akan melewati. Semua manusia. Maka 72-nya Tuhan Allah hanya menyelamatkan orang bertakwa. Jadi yang bisa melewati cuma muslim. Tapi orang Kristen salah.